Dah, tutuplah pintu. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar gak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nak, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng. Enggak usah dijingokin. Jengok dulu, setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan wong rame bae bilang. Katik, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak pula adik. Itu depan wong rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini lah kak gitu sampur ya pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bilang. Ya payo kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payo lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan Jadi, pindah? baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cek romantis nian cek berdua ini. Berapa lama kalian nikah? Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lah lama kak ye, iyo, boleh lah ye, lah lama nikah masih romantis aku jingoi, iya, laki aku di Manado, ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih, laki aku di Manado romantisnya, padahal kami di pengantin baru. Oh. Nggak katik romantisnya, ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh, sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih udah acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Kak, rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu apa. Gitu. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat
pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah, Ngapo? sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah. iya. Nggak tukar weh. Ya. Ida. Ida kala. Kau nih lemak-lemak men, apa tuker-tuker mah itu? Jauh. Dah kala ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nih yang kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Dah kala aku. Sudah. Panggil pelayannya, Beh. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal bayar makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya kak. Kau nih, macam pengganggu dah kau nih. Yuk, maaf ya kak, ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ, ya? Yuk. Iya, Iya, Kak. diganti be ya Sudah, Mas. Maaf, Mas. Sayang, Apa? apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini.
Palembang. Kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Pal TV yang pertama kali Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Gak terasa kayaknya kita lah 7 tahun menikah aja. Gak terasa ya? Iya. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nih anakku dulu memperjuang ke kau yang gak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku sik-sikoknya di dunia ini. Cantik lagi reto gitu nih. Yo, aku pikir puisi itu. Gak taunya kisah nyata hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya.
Yo yang penting kakak nih setio dengan adek. Yolah pulo, Kak. Kalau ndak setia apa dia ambekan kakak nih. Iya ambekan kakak nih tahu dak kau? Nah ganteng mak ini belaga. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belaga dari mana? Belaga dari Hongkong. Masih belaga pacar adek dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edung nah depan umum. Oh, daniel kau ya. Tengok Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa deh yo gaya main ini norak nian. Ih. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah belaga ini. Kau itu Kau romantis tidak kau ya gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Woi bila. Yang kau dapat aku. Woi bila. Bila pula ya. Sudah bila. Nggak lagi manggil adek kau ya, nggak sayang lagi dengan adek ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah nggak jadi kita makan di kafe. Yo dah, balik lah sono. Nyari bini lagi aku.在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。
aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain, Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini, Bil. Coba bayangi, Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu, Bil, nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput. Naik motor berdua, hujan-hujanan, Cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya apa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
Maria, sini kuda gaba tu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Di dege kaba nak panen kawin di dusun? Ai, lemak lagi tu jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tu lah kaba ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Ai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan. Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk. Kita mau ngelihat yang gunung-gunung. Yang kebun-kebun teh. Sejuk mata. Sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas. Jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Ai, kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ai, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam, baju. Pagar alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Pani, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar alam, Pagar alam. Pagar alam yuk, Pagar alam. Pagar alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang ge taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Wah, Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini. Tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kencing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang.
kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talaut. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah menulis jadi lahir. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenten yang sangat jauh. Selamat siang Imen Jaya. Izin juri ya, kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil terkenal sih Meranjak Idol, Meranjak Pampa. Dia galong yang dulu. Uji kabar cantik tinggi poten nawa. Maria ini. Ya, panggil. Panggil belanya kesian walaupun terlambat panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya. Judul lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia tidak beres. Gebyar paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda.
Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News Pal TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Pal TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi Pal TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di Pal TV, memang punya kita. Ayolah, Papa pergi. Ya, Sudah kunci ya, pintu itu. ya. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, Silakan. tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall, habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya
siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka aku pintu. Tidak pernah kau muka aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit kau hilang. Kau kemana kau? Oh, pacak-pacakan kau Daniel. Ya Allah, punya siapa? Bukan itu tuh. Kayu jelas tuh. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku, dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jingok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampa. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyampa. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Tak kita beli sadar kemarin. kau tuh Bila. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak loh. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, 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 pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus. Berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman. Jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek. Aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asli Bang.
Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik, Bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy, Bang. Asoy. Ini Asoy. Lah salah pule. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini.
Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Kamu nih yang jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma di rumah ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Ngapa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Ngapa Nio beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi mbak, ini nih taksi online. Cak mana mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tos. Tolong! Jambret! Tolong, jambret! Tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Tolong! Nah, kau tebuang kau. Kau ni jambret kau ni. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kau bilang dia jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Kamera. Syuting. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional.
Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sinseming. Pengobatan Sinseming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sinseming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana.
Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sing Seng-ming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sing Seng-ming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sing Seng-ming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sing Seng-ming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sing Seng-ming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sing Seng-ming, nah, kami bercobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sing Seng-ming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sing Seng-ming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik saraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Woi, tak nyangkunian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Prancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Dan Dan, ay budak lorong dulu.
Iya, Maria waktu. Ay, kau masih inget tak kita main layang di lorong? Ingat aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau Jinggo. Ingat tak kau kita Ladu main- kemajuan kita kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Woi, jangan disentuh Maria. Kalau ge iya, dah Di. baca gentinya. Ya maaf nih. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya lah bukan Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria Oi. lupa. Tambah cantik. Oh. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nang ngemul. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Sopir ya. Boleh cewek. Cepet panas. Siapa yang ngomong sama Maria kena bola. Pinggir, ku tombor ke.
Ya. Jadi cak mana nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nih, Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mimi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak, nak ngelamar Mimi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi, modelan cak kau nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal ini males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek itu. Oi, jingok apa dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Maaf baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah seneng. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga. Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Kami numpang wifi-an di sini. Wifi ya? Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku landak tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Menggal ini males. Muka kau becak burung Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mei. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Sabar.
Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah. Semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gini nyo. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu?
Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah Aku nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak ni yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, macam bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih rebut-rebut ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kami ke. Selesai kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dani! Woi, Dani! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku nak kuliah. Ya, siap. Sekarang, Nan. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelogok, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Dani ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
sekali saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang Punyo Kito. Iya, iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasti nggak? Sayang beli kayak gitu. Iya mau. Nih aneh, asik. Sayang jam berapa ke sini? Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Geram aku. Cepet kau. Kumisnya aku planter kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong kesini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang aku? Mana fotonya nih Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-angetnya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil. Lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua. Lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa ya, Bah? Lagi baca buku. Jadi apa? Bah. Abah. Boleh nanya, Bah? Nanya apa? Enye. Bah. Kan kita nih lama bae kawin bae. Bah. Jadi? Abah tuh tidak pernah nian manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya malah sayang, Bah. Oi. Omongin dengan Maria itu deh. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Berarti tak? Ini juga
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kita berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Woi, pergi kuliah. Kuliah kah? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kaki di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria, bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro, mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar Sobok, pasar ternyari tuh bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatikan nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini.
Denger gak kau tuh kalau diomongi, jajan galak bahasa-bahasanya ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong ngunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau. Kau pengen cong dewasa? Cong besar kau? Iya. Kau pengen ya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kalau pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kau. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta. Ya, pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15, bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau, si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa itu kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Tak galak kau? Nggak. Kuliah kau, nggak galak jadi orang dewasa? Nah, aku jadi budak kecil, Be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah, dewasa ada kau? Hai, Maria. Ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi.
Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay, caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus. Pening terus. Ini terakhir status Daniel ini. Foto langit adu kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Lapo lah ya sudah, aku tunggu bela. Mana tahu cerita dia kan. Halo. Oi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga. Ngapoi, cak kusut nih Anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu, cak beratnya nih? Beratnya anak kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Woi. Tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah ndak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk bener ke motor itu Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangkut nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya, 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pulo? Lah aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi. Maksud kau? Dah 10 juta tadi? Dah 5 juta? Woi. Ngampo, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta? Ngapo tadi tak 10 juta? Ngapo tadi tak 10 juta? Ngampo, kau tuh namanya es. Kau nih anda? Sesaat lagi, Liputan Metropolis Pagi bersama David Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda menyaksikan Liputan Metropolis Pagi, edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Sumatera Selatan dan Kota Palembang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya David Iskandar dan inilah Liputan Metropolis Pagi. Selengkapnya.
Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, seiring dengan penerapan pembebasan pembayaran PBB P2 kepada wajib pajak dengan nilai ketetapan pokok PBB maksimal Rp500.000 di Kota Palembang, pihak Bapenda pastikan penerapan kebijakan itu dilakukan dengan pengecualian dan pemeriksaan berulang. Ditemui pada Selasa 28 Juli, Kepala Bapenda Kota Palembang, Jamia Haryanti menyampaikan jika kebijakan tersebut diterapkan dengan pengecualian dan tidak semua wajib pajak dengan nilai ketetapan pokok maksimal Rp500.000 tidak dikenakan PBB P2. Sementara terkait isu PBB P2 nihil yang tidak tepat sasaran, pihak Bapenda Kota Palembang akan melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan kebenaran apakah wajib pajak berhak mendapatkan PBB P2 nihil atau tidak. Jamia Haryanti menegaskan dengan penerapan kebijakan pembebasan PBB P2 kepada wajib pajak dengan nilai ketetapan pokok PBB maksimal Rp500.000 ini justru meningkatkan perolehan pajak. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun lalu sudah terjadi selisih hampir mencapai Rp6 miliar. Dibanding yang kebijakan tahun lalu, pendapatannya malah selisih, jadi nambah hampir 6M. 6M. Karena ini dengan pengecualian. Kalau kemarin kan loss 300.000 tanpa ada pengecualian. Nah kalau ini ada kriteria yang dibebaskan, pertama hanya untuk rumah tinggal. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, permasalahan sampah di Kota Palembang tidak terlepas dari kurang idealnya jumlah armada pengangkut sampah. Dan untuk itu Pemkot Palembang sudah melakukan pengajuan 50 unit armada ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala DLH Kota Palembang, Ahmad Mustain, menyampaikan saat ini jumlah armada pengangkut sampah yang ada hanya sebanyak 146 armada. Dari seharusnya Kota Palembang memiliki sebanyak 225 armada. Untuk menambah armada pengangkut sampah pada tahun 2026 ini, Pemkot Palembang sudah melakukan pengajuan untuk bantuan gubernur, bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan pada APBDP. Untuk pengajuan pengadaan armada pengangkut sampah ke pemerintah pusat sebanyak 50 unit dengan estimasi 1 unit armada senilai Rp1,5 miliar, sehingga untuk estimasi total anggaran sekitar Rp75 miliar. Tapi kami berupaya nanti di anggaran perubahan. Kami juga sudah mengajukannya di bantuan gubernur untuk tahun ini dan juga mengajukan ke pemerintah pusat sebagaimana arahan dari Pak Menteri Lingkungan Hidup pada saat beliau kunjungan ke Kota Palembang. Mungkin estimasi anggarannya berapa kalau untuk pengadaan? Kalau kita bicara kebutuhan, kami mengajukan kemarin 50 armada, satu armada itu 1,5 miliar, jadi sampai 75 miliar. Ke kementerian itu. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menanggapi adanya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya kondisi tersebut terjadi akibat adanya perubahan kebijakan yang mengharuskan OPD melakukan penyesuaian anggaran. Adanya silpa di sejumlah OPD pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat perhatian Gubernur Sumsel Herman Deru. Menurut Herman Deru, silpa terjadi karena adanya sejumlah instruksi yang berubah selama pelaksanaan anggaran, di antaranya penyesuaian tambahan penghasilan pegawai atau TKD, pemotongan anggaran perjalanan dinas, hingga kebijakan refocusing anggaran. Perubahan kebijakan tersebut membuat sejumlah OPD harus melakukan penyesuaian terhadap program dan penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Meski demikian, Herman Deru menegaskan kondisi ini menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran bagi seluruh UPD di lingkungan Pemprov Sumsel. Keuangan ini, maka ini menjadi pelajaran untuk dapat dimanfaatkan di 2027-nya. Herman Deru berharap pengalaman tersebut dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun 2027, sehingga silpa dapat diminimalkan dan penyerapan anggaran menjadi lebih optimal. Tim Liputan, PAL TV. Musim kemarau, stok buah menipis dan harga melonjak. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu penderita penyakit mata selama 13 tahun. Saya menderita mata, saya sudah berobat kemana-mana. Di dokter, di semua orang pintar juga sudah. Dan berakhir di sini di klinik Naina. Alhamdulillah, walaupun sedikit tapi ada perubahan. Dulu saya ketergantungan obat. Ketergantungan obat selama berapa tahun, Ibu Ji? 13 tahun saya ketergantungan obat. Tapi sekarang ini di klinik Nainas tidak lagi ketergantungan obat, walaupun sehari-harinya agak susah, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan. Dulu bisa lihat sinar matahari. Tunduk aja kamu kan selalu dulu. Susah, agak susah. Silau. Nah, ini sekarang merasa mata itu sudah lebih lebar buka, ya. Dan ini masih dalam proses. Tapi kuasa Allah, asal sabar, asal fokus pasti dapat hasil, ya. Dan saya tetap selalu optimis untuk pasien saya. Oke, sehat selalu ya. Makasih. Oh, ini peningan kepala aku. Tak menyut rasanya. Mantap nyut. Oi, mentau pala aku ini juga pening. Nak mikirkan nak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andrai ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Tahu. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah ya dak. Anak tuh nak cepet begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacar konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ayo ini bingung nak nguliahkan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ye. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Nak, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria.
Kalau aku tante jurusan manajemen. Iya, nah tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah tante, kalau tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu di sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, Pak, bener oja aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren, ya? Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galo. Keluar dari sana galo. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak gitu dulu, bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya emen aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Mana? Pak, yuk sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Pak, yuk Melo. Pak, yuk. Melo. Kuliah. UKB aja. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Pemirsa, musim kemarau mulai berdampak pada pasokan buah di sejumlah pasar tradisional. Di Pasar 10 Ulu, Kota Palembang, para pedagang mengeluhkan stok buah yang semakin terbatas. Selain itu, harga beberapa jenis buah juga mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan dari agen. Dan berikut laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pro TV, saat ini saya Arlen Kamal bersama dengan juru kamera Ilham Wahyu sedang berlangsung di Pasar 10 Ulu, pemirsa. Di sini kami akan memantau secara langsung bagaimana kondisi stok buah pada musim kemarau, apakah mengalami kenaikan ataupun tetap seperti normal. Dan saya akan berbincang kepada salah satu pedagang buah yang ada di Pasar 10 ini, yaitu ada Ibu Dahlia. Ya, Ibu, bisa dijelaskan bagaimana kondisi stok buah pada musim kemarau pada saat ini? Kalau musim sekarang ini aman-aman aja deh. Cuman ya begitulah tergantung dari agen. Ya kalau agennya masih stok ada ya ada, yang terbatas nggak ada ya nggak ada. Apakah ada salah satu buah yang mengalami kelangkaan pada saat ini? Oh kalau untuk saat ini yang buah langka itu buah pir, buah luar. Ya. Tapi kalau untuk yang buah-buah jeruk, kapres, ataupun semangka, apakah masih normal? Masyarakat sama-sama jual.
Kalau jeruk banyak. Ya, jeruk lagi musim sekarang. Apakah ada kenaikan harga dari sebelumnya untuk sampai saat ini? Ya kalau masalah kenaikan tergantung dari agen juga. Kalau agen ada perintah naik, ya naik. Kalau lagi harga turun, ya kita turun. Kalau saat ini? Saat ini ya standar. Standar, masih normal? Ya, normal. Berapa mungkin 1 kilogram? Bervariasi deh, ada yang 20, ada yang 17, ada yang 15, tergantung ukuran juga. Kalau itu kurang paham soal ada desktop, DTS itu kurang paham. Karena produk sekarang harganya masih normal? Normal. Jualan saat ini. Tahu ke depannya udah tambah naik apa tuh? Baik, terima kasih dari wawancaranya. Ya, pemirsa, memang pada saat ini pada musim kemarau beberapa stok buah mengalami kelangkaan, yaitu diantaranya pir mengalami kelangkaan pada musim kemarau. Namun beberapa buah yang mengalami kenaikan itu tidak ada, memang pada saat ini harganya masih terpantau normal. Seperti jeruk ini masih dijual dengan harga yang sama dan tidak mengalami kelangkaan pada musim kemarau pada kali ini, pemirsa. Dan juga tadi kami beberapa menanyakan terkait dengan semangka pada saat ini juga masih dalam kondisi normal dan tidak mengalami kelangkaan. Dan juga yang mengalami kelangkaan salah satunya tadi ada juga yang namanya kates, pemirsa. Kates pada musim kemarau ini cukup mengalami kelangkaan dan harganya cukup mahal. Jadi pemirsa, memang laporan selengkapnya dari kami bersama dengan juru kamera Ilham Wahyudi mengabarkan. Pemirsa, harga sejumlah komoditas di pasar tradisional KM5 Kota Palembang seperti bawang dan cabai mengalami penurunan signifikan dipicu melimpahnya pasokan dari pasar induk. Dari pantauan tim PAL TV di pasar KM5 Palembang, harga bawang merah turun menjadi Rp30.000 per kilogramnya, dari sebelumnya Rp35.000. Cabai burung juga turun dari Rp40.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Sementara cabai hijau kini dijual Rp20.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, penurunan harga terjadi karena pasokan dari pasar induk Jakabaring melimpah dalam sepekan terakhir. Hari ini harga bawang kita sudah menurun. Dari harga 35 untuk hari ini sudah harganya 30.000. Kalau cabai burung lebih murah lagi. Cabai burung 32. Ya itulah, harus tetap dibeli kan walaupun naik, nak turun kan. Namanya kebutuhan sehari untuk jualan. Harapannya ya semoga turun lah. Meski harga sejumlah bumbu dapur mengalami penurunan, para pedagang berharap daya beli masyarakat segera meningkat. Mereka juga berharap pasokan tetap stabil agar harga kebutuhan pokok tidak kembali bergejolak dan aktivitas jual beli di pasar kembali ramai. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan 93 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah Sumatera. Di Sumatera Selatan, sejumlah SPPG juga disuspend sementara karena belum memenuhi persyaratan operasional. Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi Palembang, Nuria Hartikasari mengatakan, terdapat 6 SPPG di Kota Palembang dan Musirawas yang disuspend sementara. Penyebabnya beragam, mulai dari belum terpenuhinya persyaratan sertifikat layak hygiene sanitasi, infrastruktur yang belum memadai, hingga persyaratan inspeksi persyaratan lingkungan. Sumsel ini yang sudah terpantau di kita nih ada 6 SPPG, yang mana mereka belum memenuhi persyaratan, salah satunya seperti SHS, kemudian secara infrastruktur dan juga secara SPPG yang disuspend diberikan waktu selama 3 bulan untuk melengkapi seluruh persyaratan. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan belum memenuhi ketentuan, operasional SPPG tersebut akan ditutup secara permanen oleh BGN. Ilham Wahyudi, PAL TV. BNPB Sumatera Selatan salurkan tali kasih kepada 2 keluarga yang berduka. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Musra obat yang ketiga ya.
Nah, memang semua tanggung jawabku hari ini selesai, tapi bukan berarti pengobatan ibu selesai. Setelah obat yang ketiga ini habis, obat ibu yang secara alami ya, ini jelas-jelas ibu tidak bisa meleset lagi dari program pola makan kita. Jadi ini Ibu Rasmiati. Ibu ini umur 63 tahun dari Padang Selaso. Nah, jadi kasus ibu ini sesuai umur, ibu ini katarak. Nah, katarak ibu ini pandangan matanya sudah berasap ya. Nah, ini kalau di medis ini tidak ada cerita lain, ini wajib dioperasi. Tapi yang namanya pasien ini ada yang galak mau dioperasi, ada yang tidak ya. Nah, jadi ibu ini memang menolak operasi dan ini pasien menolak, membatalkan, akhirnya ketahuanlah memang yang kiri yang lebih tinggi persennya. Jadi yang dari awal sudah saya ngomongin, dalam progres ini yang kanan semakin terang, kiri akan ngikut kembali. Ini matanya pun sudah banyak berkurang lemak-lemak matonya. Nah, ini masih on progress lah. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di klinik mata Naina. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Pemirsa, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumsel kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang tengah mengalami musibah. PMPB Sumsel melakukan aksi sosial dengan melayat kedua rumah duka sekaligus menyalurkan bantuan tali kasih kepada keluarga almarhum. Pada Senin 27 Juli 2026, rombongan PMPB Sumsel mendatangi rumah duka almarhum Marwan bin Matasan yang merupakan adik dari Ismaryanto, anggota PAC Seberang Ulu 1. Rumah duka berada di Jalan Garuda 1, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Kedatangan rombongan PMPB Sumsel tidak hanya untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, namun menyerahkan bantuan tali kasih kepada keluarga almarhum sebagai wujud kepedulian dan solidaritas sekaligus upaya untuk turut meringankan beban keluarga yang tengah berduka. Bantuan dari Pak Yusuf Malaya. Oke. Semoga amal kebaikan dan keadilan dilipat gandakan. Selanjutnya, rombongan PMPB Sumsel kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah duka Taufik yang berada di Dusun 2, Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Almarhum Taufik merupakan kakak dari Rudi yang merupakan anggota rescue PMPB Sumsel. Terima kasih atas bantuannya dari Bapak Yusuf Malaya. Bapak Yusuf Malaya atas bantuannya. Mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat tambah rezekinya. Amin. Sementara itu, Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, melalui Panglima Satgas PMPB Sumsel, Zainuddin, menyampaikan aksi sosial dengan mendatangi dan memberikan bantuan kepada dua keluarga yang tengah berduka ini merupakan bagian dari komitmen PMPB Sumsel untuk terus hadir dan peduli terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Dalam hal ini mewakili Ketua Umum PMPB Sumsel, yaitu Bapak M. Yusuf Malaya, menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya untuk keluarga besar almarhum Taufik, ya, Fikri atau Fikri, nah, itu di Simpang Obor OI, yang mana beliau merupakan kakak dari saudara kita Rudi, anggota rescue PMPB. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat untuk keluarga almarhum. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan atlet muda berprestasi. Kali ini PMPB Sumsel melepas 14 atlet taekwondo untuk mengikuti 2 kompetisi internasional. Bertempat di kantor PMPB Sumsel, Jalan Nurdin Panji, Palembang pada Senin 27 Juli 2026, PMPB Sumsel melepas sebanyak 14 atlet taekwondo yang akan berlaga di 2 ajang kompetisi internasional. Di antaranya 6 atlet akan mengikuti Heroes Taekwondo International Champions yang akan digelar di Bangkok, Thailand. Sementara 8 atlet lainnya akan turut berlaga dalam ajang World Taekwondo G2 yang diselenggarakan di Jakarta. Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, melalui Wakil Ketua Umum PMPB Sumsel, Merki Bakri, menegaskan komitmen organisasi untuk memberikan dukungan kepada atlet-atlet lokal. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para atlet untuk berjuang dan mengharumkan nama daerah, bahkan Indonesia di kancah internasional. Untuk memberikan support dan semangat kepada seluruh atlet yang dikirim, itu difasilitasi semua, mulai dari biaya perjalanan, pulang pergi, penginapan, fasilitas selama pertandingan, itu juga disupport oleh beliau. Dan bahkan beliau insya Allah biasanya itu menjanjikan rewards, berupa nanti ada hadiah kalau mendapatkan misalnya medali emas, perunggu atau perak, termasuk pelatih juga akan dihargai oleh beliau, disupport beliau. Dan ini menjadi motivasi oleh atlet-atlet kita di Sumsel, menjadikan penyemangat bagi kita, atlet-atlet kita. Dan kita
juga selaku wakil rumah kami itu sangat mendukung apa yang diprogramkan oleh ketua kita. Sementara itu, Gunawan, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga PMPB Sumsel yang dipercaya menjadi pelatih tim Taekwondo PMPB Sumsel menyampaikan para atlet telah menjalani persiapan selama kurang lebih 2 bulan. Meski mengikuti kejuaraan internasional, Gunawan optimis para atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dan meraih medali emas. Ini merupakan semangat baru bagi kami sebagai pencinta taekwondo. Saya juga penggagas sebagai pembina di Taekwondo Pemprov. PMPB ini warna untuk mengangkat cabur taekwondo di kancah nasional sama internasional. Muhammad Fikri, PAL TV. Pemirsa, tim riset Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan menunaikan ibadah umroh pertama dan kedua di kota suci Mekah. Selain ibadah, dalam perjalanan ini juga dilakukan penelitian untuk menelusuri jejak ulama asal Sumatera Selatan, Kiai Marogan di Tanah Suci. Di sanalah Nabi kita Muhammad SAW bersembunyi Bapak Ibu semua selama 3 hari 3 malam. Setelah sebelumnya menjalankan ibadah dan ziarah di kota Madinah, rombongan tim riset PMPB Sumsel melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umroh pertama. Pelaksanaan ibadah tersebut menjadi awal dari agenda penelitian sejarah Islam yang telah dipersiapkan oleh tim. Penelitian difokuskan pada penelusuran jejak ulama-ulama besar asal Sumatera Selatan, Kiai Marogan yang memiliki hubungan erat dengan kota suci Mekah. Tim riset PMPB Sumsel juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, atas inisiasi dan dukungannya sehingga perjalanan ibadah sekaligus penelitian ini dapat terlaksana. Usai menuntaskan umroh pertama, rombongan kembali melaksanakan ibadah umroh kedua. Sebelum mengambil mikot, rombongan terlebih dahulu berziarah ke sejumlah lokasi bersejarah di kota Mekah, di antaranya Jabal Sur dan Jabal Rahmah. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari perjalanan spiritual sekaligus memberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat situs-situs penting dalam sejarah perkembangan Islam. Kami semua yang ada ini merupakan jamaah umroh PMPB melalui travel umroh holiday angkasa wisata. Kami menyampaikan bahwa hari ini kita akan mulai melaksanakan umroh yang kedua sesuai dengan itinerary yang sudah disiapkan oleh travel umroh. Dan kami tadi sudah melaksanakan mikot dari Masjid Aisyah atau dari Tanim. Dan sekarang sedang berada di hotel untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Karena kita akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah disediakan. Insyaallah kami setelah zuhur akan menuju lokasi untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan kemudian melanjutkannya dengan tahallul. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan akan memberikan manfaat bagi diri masing-masing, bagi masyarakat, khususnya terkait dengan informasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh tim PMPB terkait dengan ulama karismatik Sumatera Selatan, yaitu Kiai Marogan, ya, yang kemarin telah kita lihat situs-situs yang terkait dengan wakaf beliau. Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan langsung di Tanah Suci ini dapat memperkuat dokumentasi sejarah Islam di Sumatera Selatan. Sekaligus menjadi referensi bagi generasi mendatang untuk mengenal lebih dekat kiprah ulama-ulama daerah yang memiliki kontribusi penting dalam perkembangan Islam baik di tingkat nasional maupun internasional. Daniel Albari, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Pemirsa, CEO Badan Pengelolaan Investasi Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Danantara akan dilibatkan dalam pembahasan dan pengambilan kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Hal itu disampaikan usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 27 Juli.
Nanti ini KKSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha dari segi skala moneter aja, jadi lebih ke whole ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan Pemirsa, sejumlah mantan pemain profesional yang pernah berkiprah di kompetisi sepak bola Indonesia meramaikan turnamen yang digelar Ascot PSSI Palembang di Stadion Kamboja. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga dimanfaatkan sebagai seleksi pemain untuk memperkuat Sriwijaya FC. Sejumlah pemain profesional yang pernah tampil di kompetisi sepak bola nasional ikut ambil bagian bersama para pemain lokal dalam turnamen sepak bola digelar Ascot PSSI Palembang. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kemampuan, tapi juga menjadi kesempatan emas bagi para pemain sepak bola Kota Palembang untuk menarik perhatian tim pelatih Sriwijaya FC. Seperti diketahui saat ini, Sriwijaya FC kini tengah melakukan pencarian pemain sebagai persiapan menghadapi kompetisi Liga 3. Penampilan para peserta selama turnamen akan menjadi salah satu bahan penilaian dalam proses seleksi. Ya, untuk potensi pemain yang ini, kalau bisa kita untuk mencari apakah untuk kita gabungkan dengan tim Sriwijaya FC. Ditambahkan David yang juga wakil presiden Sriwijaya FC, M. David mengatakan pihaknya ingin memberikan ruang yang lebih luas bagi talenta lokal agar memiliki kesempatan menembus sepak bola profesional. Tim Liputan, PAL TV. Konektivitas wilayah jadi prioritas tata ruang Sumsel 20 tahun ke depan. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan sejumlah prioritas dalam perencanaan tata ruang untuk 20 tahun ke depan. Fokus utamanya adalah pemerataan pembangunan infrastruktur, konektivitas antar wilayah, serta menjaga keseimbangan antar pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW selama 20 tahun. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel, Ardani Saputra mengatakan, fokus perencanaan meliputi pengembangan jaringan jalan, peningkatan sarana transportasi, serta infrastruktur logistik untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan penataan kawasan lindung dan kawasan budidaya agar pembangunan tetap berkelanjutan. Sebenarnya tuh kalau perkembangan wilayah itu nanti di tata ruang inilah untuk mengakomodir perkembangan wilayah ini. Nah, perkembangan wilayah ini kan harus disiapkan ruang-ruangnya. Perencanaan ini menjadi acuan bagi seluruh kabupaten dan kota dalam penyusunan tata ruang yang selaras dengan visi pembangunan Sumatera Selatan. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, kesadaran hukum masyarakat terus ditingkatkan melalui penyuluhan agar warga memahami aturan yang berlaku dan terhindar dari pelanggaran. Warga Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang mengikuti penyuluhan hukum dalam rangkaian TMMD ke-129. Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai KUHP baru nomor yang telah diberlaku sejak 1 Januari 2026. Pemateri AKP Ledi menjelaskan sejumlah aturan dalam KUHP baru berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari penggunaan badan jalan untuk hajatan tanpa izin, kebisingan yang mengganggu lingkungan, hingga perkara utang piutang yang dapat berujung pidana apabila mengandung unsur penipuan atau penggelapan. Kitab hukum acara pidana. Jadi undang-undang ini baru, memang beberapa pasal, ada pasal baru yang dengan masyarakat sendiri kadang-kadang tidak tahu hal-hal yang biasanya dilakukan tidak ada perbuatan hukum. Dengan adanya undang-undang pidana baru ini, masyarakat biar tahu bahwa kegiatan yang selama ini mereka lakukan ternyata tidak benar. AKP Ledi berkeinginan masyarakat semakin memahami aturan hukum sehingga mampu mencegah pelanggaran serta menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
Muhammad Aidil, PAL TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Dan pemirsa, informasi untuk Anda saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id dan tetap perbaharui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV memang punya kita dan Instagram @official PAL TV. Akhir kata saya David Iskandar mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya.
penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik saraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Pauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, kami bercobalah berobat istri saya
yang mana setelah beberapa kali berobat di Shin Saiming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Shin Saiming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Sesaat lagi, Halo Palembang bersama Cerica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Kota Palembang. Apa dia kabarnya pada pagi hari ini? Aduh, seneng nih pemirsa cak biasa Halo Palembang balik lagi nak ngawani pemirsa galo-galo. Tentunya nak ngasih berbagai macam informasi dan juga ngobrol-ngobrol dengan narasumber dengan berbagai macam tema dan juga berbagai macam hal yang akan membuat pemirsa menemukan pengetahuan-pengetahuan baru tentunya. Mendatangkan berbagai narasumber yang penuh inspirasi dan biasanya merupakan anak-anak muda dari Kota Palembang dan Sumatera Selatan tentunya. Nah, kalau kita ketahui di minggu ini tuh pemirsa masih dalam suasana Hari Kartini. Dan Hari Kartini itu sendiri merupakan tonggak perubahan dari perempuan di Indonesia karena tentunya dengan adanya peringatan Hari Ibu Kartini ini membuat para perempuan di Indonesia itu mempunyai kesempatan yang jauh lebih banyak dan jauh lebih luas untuk meraih berbagai macam prestasi dan juga meraih berbagai macam pendidikan tentunya. Nah, masih berkaitan dengan tema kita di minggu ini, di hari ini kita sudah maksudnya kita sudah kedatangan beberapa dari Kartini-Kartini muda dari Kota Palembang ya pemirsa ya. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mengobrol dan juga berkenalan dengan adik-adik kita ya yang luar biasa pemirsa. Karena ini banyak banget deretan prestasinya pemirsa. Kita langsung saja satu persatu memperkenalkan pada pagi hari ini. Ada Agnes. Halo, selamat pagi Agnes. Agnes sendiri merupakan Miss Asia Global Indonesia 2025. Dan selanjutnya itu ada Sarah Griselda yang merupakan Putri Remaja Indonesia Pariwisata 2025. Dan selanjutnya ada Maheswari yang merupakan Putri Remaja Indonesia Top Model 2025. Dan kemudian ada Raisa, bukan penyanyi ya pemirsa, yang merupakan Putri Batik Cilik Indonesia 2024. Wow, tepuk tangan dulu dong pemirsa ya di rumah ya untuk keempat adik-adik kita yang tentunya cantik-cantik dan berprestasi ini. Aduh Cik Rica kalau melihat adik-adik yang datang-datang udah pakai mahkota ini agak insecure pemirsa ya. Selamat pagi cantik, apa kabarnya? Pagi Kak. Waduh, lihat cara duduknya aja beda. Cerita harus anggun nih pemirsa pagi ini. Nggak boleh kita duduk bungkuk-bungkuk ya, biar sama ya.
Oke, pada pagi hari ini tema kita adalah jejak inspirasi Kartini masa kini kilau prestasi generasi muda. Boleh dong diceritain, ini kan kalian sudah menyandang predikat dan ini kayaknya predikatnya nasional ya, udah ya. Wah, bukan kota, bukan provinsi tapi nasional pemirsa. Boleh dong diceritain dulu prestasi kalian ini seperti apa bentuknya? Kita mau kenalan. Oke, boleh banget beda pemirsa ya, para putri-putri kecil ini ya, boleh silahkan. Hai, we are Asmara. Oh jadi ada gengnya kayak Putri Indonesia, baik. Asmara ya, dibentuknya dari nama apa tuh? Oke. Sarah, Mahes, dan Raisa. Oh, Asmara, baik. Oke, dipersilahkan langsung aja. Nah, jadi kalau untuk gelar itu kita sendiri memiliki potensi di bakat kita masing-masing ya, Kak. Iya. Dan kita juga punya bakat yang kita asah masing-masing. Bener. Kalau untuk aku personally, aku selain jadi ikut pageant, ikut modeling, aku juga aktif bermain alat musik dan menurut aku itu sebuah interest yang sangat baik untuk aku dan aku memang sangat suka di bidang itu sih, Kak. Iya, dan juga kan untuk Crown Dansa sendiri ini bukan soal tentang itu aja, tapi ada amanah sama tanggung jawab yang harus kita jalanin gitu, Kak, selama kita menjabat ya. Dan untuk kalau Raisa sendiri karena title Putri Batik ya, Kak, kita kan harus memperkenalkan budaya nih di ajang internasional pastinya, bahkan ya agar bisa mendunia seperti Kak Agnes. Iya, yang udah masuk ke kancah internasional. Betul. Jadi Agnes udah internasional. Udah. Oke, 2000. Jadi lebih bisa dikenal, apalagi batik Palembang tuh kan sangat sedikit Benar. Lebih banyak orang sangat ya. Iya. Kita sebagai generasi muda itu buat nge-embrace tentang culture kita. Benar, mempromosikan. Nyenyes. Ini Cerica ada butuh di sini, mereka ngobrol DPP. Enggak, tapi ini bagus banget pemirsa. Karena pada dasarnya kayak mereka bukan cuma memang sudah menang ke nasional, ke internasional malah ya. Cerica baru tahu kalau Asia Global ini berarti internasional ya, Betul sudah banget, bukan Kak. se-Indonesia aja. Dan mereka ini maksudnya merupakan generasi-generasi muda yang akan meregenerasi orang-orang dan juga pihak-pihak dan juga para putri-putri yang sudah pernah datang dari kota Palembang, dari Sumatera Selatan. Nantinya mereka yang akan menggantikan, karena kan masih teenagers ya. Iya. Nanti ada tingkat selanjutnya pastinya ya. Pasti. Kalau boleh tahu umurnya berapa sih kalian? Kalau aku sendiri ya, paling kecil, paling bungsu. Aku masih 14 tahun. Cuma beda 2 tahun sama cewek. Oh iya, nggak beda ya kita? Iya, nggak beda jauh ya. Baru 14 tahun. Kalau kalian bertiga berapa nih masing-masing? Kalau aku masih 16 tahun. Nanti mau tahun ini masuknya 17 tahun. Oke, baik. Kalau aku udah baru tanggal 22 kemarin aku baru naik ke 18 tahun. Kalau aku yang paling tua ya. Gak apa-apa Nes, kayaknya aku deh yang di sini paling tua ya. Aku tahun ini umur 19 tahun, Kak. Oke, 19. Waduh, masih kecil-kecil tapi sangat berprestasi pemirsa ya. Nah, kalau boleh tahu ini kan prestasi kalian ini bukan prestasi yang cuma di area kota, cuma di area provinsi, enggak, tapi sudah naik ke nasional dan bahkan di internasional nih. Apakah memang dari kecil kalian ini hobi ikut lomba atau memang cuma didorong sama orang tua baru sekali ikut langsung jadi gitu? Kan ada tuh yang gitu-gitu. Kalau dari aku sendiri tuh kayak emang cita-cita ya dari kecil. Karena kita adalah benar. Putri Indonesia. Benar. Putri Indonesia. Baik. Baru kemarin semalam ya. Iya, semalam. Betul. Berarti kalau misalnya ada perhelatan Putri Indonesia, kalian langsung pantengin di TV ya? Iya, nggak cuma di TV aja nih. Semuanya ya? Di handphone juga. Nggak suka nonton Miss Universe juga ya? Benar. Oh nah, my karena God. Miss Universe tuh keren banget ya, Iya. kayak bisa public speaking-nya tuh Benar, luar biasa public banget. speaking-nya bagus. Dan kita terinspirasi lah untuk bisa menjadi seperti mereka. Benar banget. Oke, baik. Karena memang kalau menurut Sarah sendiri, dari kecil memang Sarah sudah ikut seperti fashion show yang kecil-kecilan gitu aja. Hingga saat besar Sarah remaja ini Sarah ada ketertarikan buat ikut Putri Remaja gitu. Oke, baik. Kalau Agnes sih dari kecil juga emang udah suka ikut fashion show, ikut modeling dari TK bahkan, Kak. Dan itu juga disupport banget sama keluarga, especially my mom gitu. Karena memang mama aku juga suka banget untuk ikut pageant, ikut modeling dari dia muda juga, Kak. Oke, kalau Maheswari sendiri gimana? Kalau dari aku justru aku dari dulu nggak punya ketertarikan di bidang model sama pageant. Oh, kamu nyasar berarti ya?
dasar dia pemirsa. Karena dulu aku tuh cuma sekedar suka model yang ada di HP aku aja. Terus pas putri remaja itu sosialisasi ke sekolah, aku tuh kayak ada chance ini, masa aku tinggalin sih. Iya, bener. Maka dari itu aku coba chance-nya, aku dapat golden ticket ya. Why not? Aku coba buat masuk ke ajangnya, Betul. and then lanjut sampai tingkat nasional. Kalau ada kesempatan, kenapa kita nggak coba? Benar. Aim for the bigger banget pemirsa ya. Mereka ambisius semua ya di umur-umur segini, luar biasa loh. Dan pastinya juga kita perlu dukungan ya, Betul. perlu dorongan dari kedua orang tua, Lingkungan dari sekolah, ya teman-teman juga. Baik. Nah, kalau kita ngomongin hobi kalian nonton Putri Indonesia, nonton pageant lah ya pemirsa ya gitu. Ketika kalian melihat para putri-putri dan juga para miss-missan itu, mereka kan tidak cuma punya kecantikan ya, banyak bakat dari mereka, terus kemudian banyak ambisi juga, dan juga banyak talent-talent dari mereka itu yang memang mensupport mereka bisa menjadi sesuatu, bisa menjadi seseorang di atas panggung tersebut. Ketika awal kalian kayak aku pengen ikut ini nih, acara ini aku ingin ikut pageant ini nih gitu, apakah ada sempet kayak mikir bisa nggak ya, atau mungkin kayaknya aku nggak punya deh bakat di area sini gitu loh. Karena kan meskipun dari kecil nih gitu ikut lomba modeling pasti akan ada pressure yang berbeda nih ketika udah ikut di nasional gitu, atau mungkin yang di internasional. Pasti kita pertama-tama tuh pasti nervous sendiri ya. Apalagi kalau di Iya, atas iya, panggung Kita gitu ngerasa Kak ya. kalau misalnya kita bisa nggak sih sebenarnya? Iya. Betul. Kita ada nggak sih pengalaman aja kita belum ada. Bener, pengalaman aja belum ada. Apalagi sama apa sih finalis yang lain Iya, tuh jauh lebih yang kompeten punya dari kelebihan kita. lebih bagus dari kita. Pasti kita sometimes itu ngerasa insecure Iya, juga. betul. Tapi aku personally Kak ya, itu ngerasa kayak aku bukan gimana ya Kak. Orang-orang di sekitar aku ngerasa that I have a potential in that. Makanya aku memberanikan diri aku untuk ikut ajangnya. Yang aku pilih gitu Kak. Mungkin dari adik-adik juga ngerasa seperti itu. Betul dong Kak. Betul, sama. Jadi tetap selalu yakin ya, meskipun kalian ada pressure-nya dari dalam ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kita beralih ke Agnes nih, karena Agnes yang menangnya di internasional. Berarti kamu dari Indonesia itu dari per kota, provinsi, terus kemudian naik ke nasional, terus internasional, atau gimana? Boleh dong diceritain dulu. Ya, bener banget Kak. Jadi aku tuh mulainya dari regional dulu sebelum ke nasional. Jadi di regional kebetulan itu Agnes di handpick Kak. Ya, jadi nggak ada pemilihan ajang secara daerahnya. Jadi Agnes waktu itu di tahun 2024 itu berangkat ke Jakarta untuk mengikuti perlombaan pageant di tingkat nasional. Dan puji Tuhan Agnes meraih prestasi first runner up Miss Nusantara. Dan puji Tuhan diberikan kepercayaan dan opportunity ke ajang internasional, yaitu adalah Miss Asia Global Kak. Dan kemarin itu penggelaran Miss Asia Global diadakan di Kochi di India. Dan India ya? Iya Kak. Apa sih namanya, berapa peserta waktu itu? Kalau nggak salah 20 atau 25 peserta. Sedunia ya? Iya betul Kak. Bukan se-Asia ya, satu dunia berarti? Iya. Oh wow, oke. Asia Global. Dan puji Tuhan Agnes meraih top 7 dan juga penghargaan Miss Fashionista. Oh, wow, keren banget ya. Luar biasa loh pemirsa, sampai ke India sana dia meraih sash ini pemirsa dan mencari mahkotanya itu ya. Kemarin itu sempet apa sih namanya, tekanannya jauh lebih dahsyat nggak? Karena kamu internasional ya posisinya, bukan nasional lagi gitu loh. Tapi bisa top 7 terus kemudian Miss Fashionista itu luar biasa banget loh. Itu gimana tuh kamu bisa sampai ke situ? Yang pastinya itu pertama kita harus punya confident dulu Kak, dan kita harus menanamkan di dalam hati kita itu kita harus punya niat dulu pertama. Dan kemudian aku juga mempersiapkan diri Agnes, contohnya seperti mengikuti training dan belajar lagi, baik dari catwalk, public speaking, karena kan kita sebagai seorang pelaku pageant itu harus memiliki 5B nih Kak. Beauty, brave, behavior, brave, and be right. Oh sekarang udah 5B ya, bukan 3B lagi, udah berkembang ya pemirsa. Kalau dulu kan mereka pasti brain, beauty, behavior ya. Kalau misalnya sekarang itu sudah 5 malah justru ya. Lebih lengkap lagi, waduh. Ini kita akan menyambung lagi pemirsa obrolan kita pada hari ini bersama keempat Kartini muda kita, keempat Kartini teenagers kita. Tapi nanti kita tahan dulu semua pertanyaannya karena Halo Palembang akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut.
Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pemirsa, terima kasih masih sama kami di Halo Palembang. Masih bersama geng asmara pemirsa katanya. Pagi ini kita masih akan ngobrol-ngobrol bersama para Kartini-Kartini muda kita yang sudah mengharumkan nama kota Palembang, nama Sumatera Selatan di kancah internasional maupun di kancah nasional pemirsa. Ini adalah para pemenang dari ajang pencarian pageant bakat begitu dari putri-putrian. Ada putri remaja, ada putri batik dan juga ada Miss Asia Global pemirsa. Tadi kita terakhir itu ngobrol sama Agnes ya dari Miss Asia Global. Nah kita akan beralih ke putri remaja. Kalau putri remaja tuh sering banget kayaknya dateng ya. Halo Palembang ini udah yang keberapa nih gitu. Nah kalau boleh tahu nih dari apa sih namanya, dari Sarah dan juga dari Mahes, boleh dong diceritain sedikit kemarin. Kemarin kan terakhir datang ke sini berarti baru yang provinsi ya tingkatnya. benar. Nah gimana yang waktu kemarin di nasional? Boleh dong diceritain dulu. Oke, dari Boleh. Dari Sarah dulu. Sebenarnya ini adalah awal dari ketertarikan Sarah untuk ikut pageant ini karena Sarah ingin membuat suatu personal branding. Sarah ingin menyuarakan aspirasi generasi muda gitu. Jadi Sarah coba untuk ikut ajang pageant ya untuk remaja. Saat ini Sarah ingin ikut Putri Remaja Indonesia dulu. Pada saat ikut ajang pageant ini Sarah itu dibantu oleh orang tua Sarah untuk ikut ajang ini dan Sarah juga disemangatin oleh lingkungan sekolah tentunya Kak. Dan saat ikut di provinsi juga Sarah menjalannya dengan enjoy, dengan baik, maksud Sarah itu tidak mengeluh gitu Kak ya. Dan puji Tuhannya kemarin di provinsi Sarah menang sebagai Putri Remaja Indonesia Sumatera Selatan, jadi winner. Dan itu otomatis langsung ke kancah nasional pastinya. Saat di nasional juga Sarah masih dibantu oleh keluarga Sarah tentunya. Dan puji Tuhannya lagi di kancah nasional Sarah menjadi Putri Remaja Indonesia Pariwisata 2025 atau runner up 1. Runner up 1 berarti juara 2 ya? Iya. Luar biasa. Nah kalau Mahes sendiri gimana nih ceritanya Mahes? Kalau aku pas kemarin di provinsi aku dapat gelar first runner up atau juara 2-nya dan itu mewakili Sumatera Selatan 2 buat ke ajang nasionalnya. Nah pas di nasional itu di Jakarta dan itu kumpul bareng sama seluruh provinsi lain yang ada di Indonesia, bahkan sampai Papua Selatan pun ada di situ. Dan itu kita kompetisi dan aku mendapat gelar sebagai Putri Remaja Indonesia di Top Model dan itu tidak luput dari dukungan serta dukungan dari sekitar, apalagi di sini ada manajemen dari B-Model, terus dari Putri Remaja dari Sumatera Selatan. Oke, baik. Nah, itu adalah perjalanan yang sangat panjang pemirsa ya. Bukan cuma dari tiba-tiba dari Palembang terus kemudian langsung ke nasional, enggak. Harus ada tahapnya dulu ya, dari ke Sumatera Selatan terus kemudian baru ke nasional. Nah, kita ke putri-putrian yang jarang kayaknya datang ke Halo Palembang ya, selain dari Miss Asia Global ya. Ada putri batik cilik nih dari Raisa sendiri. Boleh dong diceritain Raisa perjalanannya kemarin dari kamu di Sumatera Selatan terus kemudian bisa maju ke nasional?
Nah dari awal itu ya berawal dari mimpi ya Kak ya, pengen menjadi sang putri. Bukan Tidur soal... dulu apa gimana? Tidur dulu. Ya, jadi pengen menjadi sang putri yang bukan hanya tentang crown ya Kak ya, dan juga tentang title, tapi tentang gimana cara kita bisa menginspirasi generasi muda nih Kak. Dan tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi di Indonesia. Jadi Raisa mencari-cari tuh pageant yang bisa seumuran Raisa untuk mengikuti ajang tersebut. Jadi ketemulah di ajang Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan 2024. Nah kemudian alhamdulillahnya Raisa mendapatkan gelar third runner up Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan 2024 dan lanjut ke ajang tingkat nasional. Itu pas dari saat itu langsung ke Putri Batik Cilik Indonesia 2024. Dan jadi dari putri anak ke putri batik ya, berarti nyebrang dong ya? Nyebrang pageant ya? Masih satu yayasan sama putri remaja. Baik. Nah setelah itu ya alhamdulillahnya setelah pada saat karantina itu mendapatkan first runner up Putri Batik Cilik Indonesia 2024. Dapat juara 2 berarti ya? Wow. Di samping itu juga pasti ada pelatihan-pelatihan ya Kak, dari B-Model School, ada juga dari stage management, dari public speaking, catwalk, acting, dan juga social media branding. Baik. Nah, ini kan kita tahu ya, adik-adik kita ini tuh selain mereka menyandang sash mereka dan mahkota mereka, ini mereka masih sekolah dan masih kuliah pemirsa. Bukan adik-adik yang ibaratnya udah tamat sekolah dan kuliah gitu loh. Boleh dong diceritain gimana cara kalian gitu untuk menyeimbangkan antara kegiatan kalian di luar dengan kegiatan kalian di pageant kalian sendiri gitu. Mungkin boleh dari Agnes dulu. Oke, ini bahas tentang manage waktu ya Kak. Betul, manage waktu dan caranya Pak. Kalian pasti sibuk banget soalnya betul kan. Banget Kak. Sebenarnya sih waktu itu Agnes kalau untuk persiapan ke ajang internasional, puji Tuhannya banget, itu Agnes waktu itu baru lulus SMA. Jadi kalau baru lulus SMA kan kita ada jeda waktu untuk gap ya? Untuk libur gitu ya Kak sebelum masuk ke university. Dan yang menurut Agnes yang paling pressure itu pada saat Agnes persiapan ke nasional Kak. Karena waktu itu sembari Agnes persiapan yaitu belajar catwalk, belajar public speaking, khususnya di B-Model School, itu Agnes bertepatan dengan ujian Kak, ujian kelulusan SMA. Jadi di situ apalagi Agnes kan baru pertama kali banget, first time untuk ikut ajang pageant. Jadi sempat agak ke pressure karena juga ini first time, terus juga waktunya susah banget untuk dibagi, apalagi kan harus fokus untuk sekolah juga, akademik gitu. Dan puji Tuhannya Agnes bisa survive dan mendapatkan hasil yang baik, yaitu menjadi first runner up Miss Nusantara. Dan kalau untuk di ajang menuju ke ajang internasional itu Agnes persiapan juga, dan juga pastinya Agnes mengikuti pelatihan yang lebih banyak lagi. Salah satunya Agnes itu belajar dengan Kokona Limster untuk catwalknya, public speaking, dan stage act. Dan puji Tuhan Agnes juga bisa mengharumkan nama Indonesia ke kancah internasional. Berarti memang menyeimbangkannya agak lebih gampang karena kamu lagi ada gap time gitu ya. Nah gimana dengan Mahes mungkin? Karena lagi sekolah kan kemarin waktu perhelatan Putri Remaja di nasional. Jadi tuh pas aku persiapan ke nasional, itu aku lagi di pertengahan di kelas 11. Dan itu lagi masa sibuk-sibuknya karena terlebih lagi aku jadi OSIS di sekolah, jadi wakil sekretaris. Dan itu aku ngebalansinnya, pokoknya jangan ada kata capek. Jadi kalau bisa, misalkan hari ini aku lagi ada kegiatan, besoknya aku push di sekolah. Entah aku ikut kegiatan di sekolah, ataupun aku full ngerjain tugas. Jadi pokoknya semuanya aku selesaikan dalam satu hari jika bisa. Jika bisa ya, Intinya ngambis pemirsa ya. Harus ambis, pokoknya ada banyak kegiatan ambis pokoknya, kerjain semuanya ya. Nah, dari cara kalian menyeimbangkan antara kegiatan kalian di area pageant dan juga dari sekolah, saya mau Cerica mau tanya soal gimana rasanya dan juga apakah ada semacam merasa tanggung jawab lebih begitu ketika kalian sudah menyandang sash kalian sendiri. Mari kita bertanya kepada Raisa. Gimana nih Raisa? Kalau dari Raisa sendiri itu kalau untuk tanggung jawab ya Kak ya, pasti kita kan dari yang awalnya masih seperti anak kecil ya, dan mengupgrade diri menjadi sang putri, itu pengennya tuh menginspirasi pastinya. Jadi Raisa tuh mempunyai advokasi, yaitu 1 Corak Sejuta Cerita Anak Indonesia. Oh, apa itu? Nah, that's mean my platform itu Raisa Action. Dengan advokasi 1 Corak Cerita Anak Indonesia itu, Raisa tuh pengen menginspirasi seluruh generasi muda, dan juga pengen
pengen tahu tuh generasi muda tuh harus mengenal batik yang tadinya masih tradisional, masih zaman dulu itu menjadi modern. Oke, baik. Jadi transform ya, jadi bisa Betul. dipakai terus ya. Jadi seperti bisa itu. dipakai keseharian, bisa dimodein casual gitu Kak. Oke, nah kalau Sarah sendiri secara pribadi begitu ketika sesh, apalagi kan kamu runner up 1 ya gitu loh, itu apakah ada rasa pressure-nya juga atau merasa kayak ini tanggung jawab yang berbeda seperti itu? Benar, apalagi Sarah ini udah jadi runner up 1 Putri Remaja Indonesia Pariwisata, apalagi di nasional gitu Kak ya. Jadi mungkin udah ada tanggung jawab yang sangat besar bagi Sarah. Berarti Sarah itu harus mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia maupun di Sumatera Selatan. Dan dari itu juga Sarah mempunyai advokasi, itu namanya Bestie Movement. Jadi dalam Bestie Movement itu Sarah mencakup sebuah konten, banyak konten, itu ada tentang pariwisata, campur, jadi ada pendidikan, ada budaya dan lain-lainnya gitu. Oke, baik. Jadi dari dalam diri kalian pun ternyata sudah siap ya Iya. dalam menyandang sesh ini. Ketika kalian sudah melangkah masuk ke dalam pageant tersebut, kalian tahu bahwa oh ini adalah tanggung jawab, dan ketika kalian sudah menyandang, kalian sudah tahu apa yang mau kalian lakukan seperti itu, dan kalian sudah tahu kayak ini memang sesuatu yang aku inginkan dan sudah bisa bertanggung jawab seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin masalah pageant dan prosesnya, kita pemirsa tidak akan lewat, tidak akan memungkiri itu pasti akan ada yang namanya tantangan. Nah, menurut kalian sepanjang kalian pernah ikut lomba, sepanjang kalian memperhatikan pageant dan juga mengikuti pageant tersebut, tantangan terbesar kalian sendiri apa sih? Boleh dong dari Mahes dulu. Tantangan ya Kak buat aku sendiri itu jujur dari diri aku sendiri, karena aku sendiri tuh feel insecure dulu pada saat aku pertama kali masuk, karena dengan standar yang ada aku tuh udah belum memenuhi gitu loh. Jadi aku merasa aku justru punya keunikan dari diri aku sendiri, dan itu buat aku makin percaya diri, makin buat aku justru nge-embrace apa yang menjadi keunikan aku, dan itu salah satu tantangan yang paling susah buat ngelawannya, dan itu aku perlu berbulan-bulan buat ngelawan hal tersebut. Oke, baik. Kalau dari Agnes sendiri gimana? Oke, kalau untuk tantangan pada saat selama mengikuti pageant, obviously salah satu yang kita bahas sebelumnya ya Kak, yaitu adalah time management, dan juga menurut Agnes sih lebih ke di atas panggung ya Kak, karena pressure saat quarantine dan dibandingkan di atas panggung itu euforianya sangat berbeda banget gitu Kak ya. Jadi karena tantangannya ada di situ ya. karena kita ada di atas panggung dan kita itu menjadi spotlight dan ditonton banyak orang. Menurut aku sih itu adalah salah satu yang bentuk dari tantangan sih Kak. Dan selain menjadi tantangan, itu juga menjadi momentum sih Kak menurut Agnes untuk kita meraih gelar dan juga kita mengambil responsibility kita sebagai seorang putri. Oke, kalau dari Sarah, tantangannya apa Sarah? Boleh? Oke, jadi untuk Sarah sendiri, tantangan terbesar Sarah itu adalah menjaga keseimbangan antara ekspektasi publik dengan Sarah sebagai remaja yang masih dengan proses belajar, yang masih SMA. Terus juga ada untuk mengalahkan rasa ketidakpercayaan diri yang kuat saat di nasional, apalagi kita harus senyum. Oke, gitu. betul. Sedangkan di dalam hati duduk gitu Iya, ya. benar. Seperti itu ya. Gimana kalau dengan Raisa? Kalau Raisa sendiri, menurut Raisa yang paling tantangan tuh ya Kak pada saat karantina itu. Nah karantina itu kan dari pagi sampai malam ya. Nah dimana kita tuh harus menjaga kesehatan tubuh, harus bisa ngefitin badan. Jadi dari situ Raisa tuh harus harus juga makan, pola makan, terus juga harus minum vitamin, obat, dan pasti juga harus bisa tetap tidur yang cukup walaupun kegiatannya full gitu. Macam-macam ya berarti tantangan kalian ya. Balik ke diri kalian masing-masing. Ada yang menurut kalian tantangannya adalah time management, ada yang banyak tugasnya gitu, ada juga yang ekspektasi publik juga katanya seperti itu ya. Jadi dari masing-masing diri kalian pun punya ketakutan sendiri ya seperti itu. Dan alhamdulillahnya kalian bisa berhasil mengalahkan ketakutan kalian diri kalian sendiri seperti itu ya, luar biasa. Nah, kalau selain daripada tantangan nih, siapakah sosok yang menginspirasi kalian? Siapakah idola kalian nih ngomong-ngomong nih? Boleh langsung dari Raisa nih. Kalau dari kita ya Kak ya, itu pasti sosok yang paling inspirasi itu orang tua ya. Dimana our role model itu pasti mama, yang pastinya itu menuntun kita dan mencontohkan kita yang pasti menjadi lebih baik lagi ya. Dan dia orang tua itu memberikan kita kelembutan dan ketegasan.
Oke. Betul. Dan pastinya juga Raden Ajeng Kartini. Benar, semangatnya Kartini. Betul sekali. Karena somehow melalui beliaulah kita bisa menjadi seperti sekarang kan. Kita bisa mengakses pendidikan dengan jauh lebih baik, mengakses beberapa hal, banyak hal malah yang dulunya tidak bisa kita akses tentunya. Dan juga perempuan tuh tidak dipandang sebelah mata ya, Kak. Betul. Semua perempuan tuh sebenarnya bisa gitu. Bisa, dan perempuan itu pasti mempunyai semangat Kartini gitu. Sarah juga ingin menunjukkan bahwa remaja perempuan itu tidak hanya cuman kerjanya main HP gitu Kak, tapi dia juga memiliki semangat buat menginspirasi remaja lain. Betul, dan selalu mengejar passionnya tentunya ya. Karena ada banyak sekali perempuan yang jauh lebih aktif dan memang jauh lebih ambisius kadang-kadang ya dibanding mungkin laki-laki gitu kan. Dia bisa jadi CEO, dia bisa jadi ini, dia bisa jadi itu gitu loh. Kita memang semakin hari semakin maju perempuan Indonesia ya, seperti itu. Oh, ternyata di belakang sudah begini-begini pemirsa. Padahal ini belum selesai nih pertanyaan. Kita akan lanjut lagi pemirsa setelah ini mengobrol bersama ketiga keempat maksud saya, Kartini muda kita pada pagi hari ini. Tetap bersama Halo Palembang, jangan kemana-mana. Yang dulunya sebelum berobat sama Mister itu parah luar biasa, kaburnya sama sekali nggak bisa ngelihat. Yang awalnya kemarin sempat berobat ke rumah sakit mata dan kata dokter harus dioperasi karena ibu punya penyakit darah tinggi, makanya ibu nggak mau ambil resiko karena rata-rata operasi itu tuh jarang yang berhasil. Nah karena anak kami nggak mau, jadi coba cari informasi, kemarin tahu informasi pengobatan mata Naina itu di Pak TV. Lalu searching di IG, terus kami kontak ke nomor Mister dan buat perjanjian itu pertemuan. Dan alhamdulillah pas di pengobatan pertama itu ada kemajuan, ada progres yang bagus dan sudah diatur sama Mister untuk menjaga pola makan. Pola makan berjalan, ya kan? Progres tetap berjalan juga. Asal ibu sabar, ya. Ibu yakin sama Allah, ibu yakin dengan niat ibu, ini tetap ibu jalankan terus. Ngapa Cak? Ujang yang dulu rewang papa galak main gaple itu, yang adik tingkat papa itu kan? Nah iyo ma, baru be. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama Dio itu nguna-nguna gawenyo, aman bejajan ngaku makan duo padahal makan limo. Sekarang Dio pas sukses nian ma, acak bungo dia nyeri ke papa ini dah. Jadi papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Pacar apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil bergawe, kayak ganggu pula. Nah itu dia ma, bukan apa ya. Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh ya. Karena papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Tau lah dewek kan mama, cak tadi uji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa ya? Dah, mana susah juga ngatur aku. Pakem lah dia tuh sekarang mah. Nah sudah Bu Yo dipasang ayudinyo, cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya, tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB ya? Cak pernah denger lo UKB? Iya itu nah Bu, yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya?
Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok ya. Tadi sih tidak katik masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 Kesehatan Masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nih An, menwong lah kuliah S2 nih memang Kan dokter nih S2-nya di UKB ya. Mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, ay pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, mau kasih. Mak itu be dokter ya. Mau kasih dok. Ay, cara kita jadi laki sayang bini pak. Mama, cak mana? Sudah? Sudah pak, tadi mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 papa tuh di mana? Wih, di mana mak? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian mah, papa baru beda ngomong. Soalnya papa habis ngobrol sama bapak ini nah ya. Nah, jadi papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, bapak ini lagi kuliah di UKB Dio, cak itu. Nah, bapak ini juga jadi kakak tingkat papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Ya, ini istri saya. Wow, biasa. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu.
Billy sekarang umur sudah 18 tahun. Dari Kertapati bulan 11 yang lalu ada keluhan matanya. Salah satu keluhan mata ini paling vitalitas dalam nak melok tes. Nah, tes yang dia rencana kemarin itu tes polisi. Nah, kebetulan izin Allah dari 2010 klinik kita sudah kerjasama dengan institusi negara untuk membantu anak-anak mengejar masa depannya ya, untuk duduk di kepolisian atau tentara. Jadi semua keluhan apapun anak Anda mudah-mudahan masih bisa kita bantu. Dan kebetulan hari ini Billy 50 hari mau ngambil obat ketiga, hari ini selesai. Dia sudah berhasil untuk nak tes yang di bulan depan ini, mau dari minusnya semua, keluhan-keluhannya, silinder semua. Jadi kita udah cek di sini semua sudah clear untuk masalah Billy ya. Masih bersama Halo Palembang pemirsa, dan masih bersama para Kartini-Kartini modern kita yang unyu-unyu, yang cilik-cilik, kecil-kecil, cabai rawit pemirsa. Masih kita akan membahas berbagai macam hal bersama adik-adik kita dan para sash dan juga mahkota mereka. Ini merupakan generasi muda dari Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan yang sudah mengharumkan nama daerah kita ke kancah nasional maupun internasional. Wih, kita mau lanjut lagi ya ngobrol di sesi ketiga ini ya. Nah, kan kalian itu ke nasional dan juga ke internasional. Aku mau tanya dong, kemarin itu ketika di ajang yang paling tinggi yang sudah kalian ikuti gitu, kalian kemarin unjuk bakatnya apa? Boleh mungkin dari Agnes dulu. Oke, kalau untuk talent, kemarin Agnes di kancah internasional itu main alat musik kucing, membawakan lagu Rayuan Pulau Kelapa, Kak. Oh, oke. Iya, Kucing jadi, ya. Iya, kalau Oh, sama kayak kemarin yang sempet ada pernah datang juga. Aduh, lupa kemarin siapa itu. Kucing juga, dan itu sulit ya. iya. Oh, ini Queen ya. Queen kemarin tuh sempat. Iya gitu. Dia juga kucing tuh. Itu kamu bisa main itu ya? Iya Kak, jadi selain Agnes membawa budaya Agnes, itu kita juga membawa nama Indonesia dengan memainkan lagu Rayuan Pulau Kelapa agar dapat dikenal di khayalak umum, khususnya di internasional. Wow, pantas banget kamu menang. Soalnya kamu alat musiknya aja, apa sih namanya, si Agnes unjuk bakat aja itu pemirsa tuh kucing tuh susah kan? Banget, Kak. Betul. Sebenarnya lebih effortnya itu bawa ke Indianya Oh, sih Kak. Iya. Karena berat ya alatnya Iya, ya. 25 kilo Kak. Wow, luar biasa, nggak main-main ya. Nah, kalau boleh tahu unjuk bakatnya Sarah kemarin apa? Oke, untuk di kancah nasional Sarah tuh unjuk bakatnya nari karena memang dari kecil Sarah suka ngedance gitu Kak. Nari atau dance nih kemarin? Kemarin Sarah bisa dua-duanya, nari tradisional ataupun modern dance gitu. Kalau di nasional kemarin? Modern dance, Oke, tapi itu modern ada dance. percampuran antara tradisional dan modern gitu Kak. Biar remaja-remaja itu tahu bahwa kita tuh lagunya nggak cuman modern aja, tapi kita bisa mix kan ke tradisional. Oke, betul. Nah, kalau dari Mahes sendiri kemarin seperti apa? Kalau aku bakatnya, jadi aku sendiri tuh punya bakat di bidang desain. Oke. Jadi aku mix dengan tarian kreasi dari Palembang. Dan itu bagian belakangnya ntar aku ada surprise dari banner itu gambaran dari aku sendiri tentang perjuangan perempuan, perjuangan para pahlawan di Palembang dalam melawan penjajah pada zaman itu. Wow, unik ya. Nah, Iya. kalau dari Raisa sendiri apa? Katanya tadi nggak ada bakat Kak, tapi presentasi sama aja. Presentasi juga mesti berbakat ya. Boleh dijelasin Kalau dong? dari Raisa sendiri kan berbeda dari kakak di sini ya. Jadi Raisa itu ada presentasi batik selama 2 menit. Jadi karena Raisa dari Kota Palembang, Raisa pengen tuh membawa ikonik dari Kota Palembang, yaitu Ampera dan juga ikan belido. Oke, jadi dipresentasikan di situ. Betul. Untuk menjadi motif batiknya atau gimana nih? Motif batiknya. Jadi kita Oke. menjelaskan makna-makna dari batik tersebut dan juga mempresentasikan gitu loh Kak, memperkenalkan kepada teman-teman dari luar provinsi agar lebih mengetahui batik-batik di Sumatera Selatan. Oke, baik. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum nanti kita sesi closing ya. Kita kan masih dalam rangka merayakan Hari Kartini ya. Kita rayain 2 minggu lah ya. Kan itu harinya kita, harinya cewek-cewek. Iya dong, gitu. Harus panjang waktunya ya. Kalau menurut kalian sendiri, sebagai Kartini-Kartini teenagers, Kartini-Kartini muda gitu, makna di setiap hari Kartini yang bisa kalian serap itu apa sih? Boleh dari Sarah dong.
Oke, jadi menurut Sarah menjadi remaja atau generasi muda itu bukan hanya menjadi generasi muda yang melek akan teknologi, tapi juga menjadi generasi muda atau remaja yang berani bermimpi, berani bertanggung jawab akan apa yang sudah mereka ambil. Oke, dari Mahes sendiri gimana? Kalau dari aku, menurut aku Kartini masa kini adalah perempuan yang punya prinsip, yang berani berpendapat, meng-embrace diri sendiri dan kekuatan perempuan yang ada di Indonesia, dan itu tentu saja bisa disalurkan di masa kini, yaitu melalui teknologi media sosial. Jadi melalui konten kecil kita dapat menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana. Oke, gimana dengan Raisa? Kalau dari saya sendiri, seperti kata Kartini ya Kak, habis gelap terbitlah terang. Jadi kita jangan patah semangat nih untuk kita bisa menyuarakan suara dari wanita. Bahwa wanita itu bisa tetap didengar, tidak hanya laki-laki saja, begitu Kak. Dan jadinya Raisa ingin para generasi muda itu menginspirasi dan termotivasi dari kata-kata Kartini tersebut. Dan menjadikan diri dia menjadi sang inspirasi dan juga menjadi generasi emas berikutnya. Baiklah, gimana dari Agnes? Kalau menurut Agnes sih, Hari Kartini itu bisa kita ambil bahwa Hari Kartini itu bukan hanya Kartini, itu seseorang pahlawan yang membawa nama Indonesia wanita, dan juga menginspirasi. dan juga menginspirasi wanita. Dan dari seorang Kartini, kita wanita itu bisa duduk di sini, bisa menginspirasi banyak orang, dan juga kita memiliki rights untuk memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Kita juga bisa bekerja, kita tidak hanya di dapur, tidak hanya menjaga rumah, mengurus anak, tapi kita juga memiliki potensi dan juga kita bisa mengasah potensi kita setara dengan laki-laki. Embrace our power, go girl ya, girl power. Pemirsa seneng banget deh kalau misalnya bintang tamunya tuh cewek-cewek, pemirsa ya, semangat gitu. Nah mungkin terakhir nih, karena kalian sudah mengharumkan nama Sumatera Selatan tentunya di kancah nasional dan juga internasional, boleh dong memberikan pesan-pesan kepada adik-adik, kemudian di rekan-rekan peers kalian semua yang berada di rumah, gimana caranya supaya bisa tetap menginspirasi, supaya tetap bisa meraih mimpi tapi tetap sambil sibuk sekolah mungkin dan juga kuliah. Boleh mungkin dari Mahes dulu. Pesan aku buat para remaja atau adik-adik yang ingin terus berkembang dan menginspirasi, kalau kataku jangan kenal takut. Terus coba hal baru walaupun kalian belum sempurna, walaupun kalian dari nol, itu kalian harus tetap mencoba. Karena dari suatu kesuksesan, tentu aja itu ada proses namanya berkembang. Dan itu adalah langkah kecil kita buat menginspirasi terus-menerus di masa Baby depan. step ya. Benar. Oke, silakan Agnes. Kalau untuk aku, for the all young generations out there, always remember to chase your dream, have a dare, and always remember that every little step you have today is gonna be shape who you are in the future. Oke. Semangat jadi semuanya. pokoknya dari sekarang yang kecil-kecil dulu, nanti baru bigger ya. Yes. Oke, boleh dong dari Raisa. Kalau dari saya sendiri itu don't be afraid to try and choose your dreams, dan jangan takut gagal karena untuk mencapai suatu tujuan itu akan ada proses yang akan terus berkembang gitu. Jadi galilah potensi diri kalian, bakat yang kalian miliki, dan jangan takut untuk kita mencoba hal baru. Dan pastinya juga tetap be yourself, stay konsisten dengan apa tujuan kita inginkan, dan juga pengennya harus diingat bahwa tidak ada kesuksesan tuh yang instan ya Kak. Betul. Dan Raisa inginnya pada generasi muda akan bisa menjadi sang inspirasi seperti R.A. Kartini pada masa kini. Terakhir dari Sarah, silakan Oke, Sarah. kalau dari Sarah sendiri itu untuk teman-teman, just being the best version of yourself. Jangan pernah ikutin apa kata orang lain, jangan pernah peduli apa kata orang lain tentang kita. Dan juga kita tidak usah takut untuk berani mencoba ya, untuk berani mencoba karena jika misalnya gagal itu adalah pembelajaran kita untuk menjadi berhasil. Oke, baik. Jangan takut karena setiap training tidak akan mengkhianati crowning istilahnya ya. Itu istilah pageant banget. Baik, terima kasih adik-adik yang cantik, yang luar biasa, yang menawan pada pagi hari ini sudah mau mengobrol bersama Halo Palembang. Terima kasih inspirasinya, terima kasih juga sudah mengharumkan nama Sumatera Selatan di kancah nasional tentunya. Sukses abis ini datang lagi bawa crowning yang baru, oke? Kita tunggu ya dari Halo Palembang. Oke, baiklah pemirsa, itu tadi kita sudah sejam ke belakang ngobrol bersama Kartini-Kartini muda kita.
pada hari ini untuk edisi Sabtu 25 April 2026. Terima kasih pemirsa Galo-Galo sudah nyaksikan Halo Palembang. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Halo Palembang tentunya dari Senin sampai hari Minggu itu selalu ada dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Memang cuma di PAL TV, memang punya kita. Dan terakhir aku Bica Irca Aziz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Saksikan pelesiran umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Bagus juga ya PP Tunas ada gitu. Tapi satu sisi juga ketika anak pegang HP ibunya tanpa diawasi, dia bisa bikin TikTok sendiri. Makanya itu tetap harus ada pendampingan dari orang tua. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara anak-anak tumbuh, belajar, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.
Anak-anak yang lahir dan besar di tengah pesatnya perkembangan internet, gawai, serta media sosial kini dikenal dengan istilah digital native. Sejak usia dini, mereka telah akrab dengan dunia digital dan menjadikannya bagian dari aktivitas harian. Di satu sisi, teknologi membuka akses informasi dan pembelajaran yang semakin luas. Namun di sisi lain, paparan digital tanpa pengawasan juga memunculkan berbagai persoalan serius bagi kesehatan fisik maupun mental anak. Paparan digital yang berlebihan pada anak telah menjadi perhatian serius para tenaga kesehatan di Indonesia. Dokter anak yang juga Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Biprim Basarah Yanuarso menilai penggunaan gawai yang berlebihan pada anak dapat memicu keterlambatan bicara atau speech delay hingga gangguan perilaku sosial, bahkan bisa menyebabkan virtual autism. Paparan digital berlebihan juga membuat anak menjadi kurang aktif bergerak dan minim interaksi sosial di dunia nyata. Akibatnya, anak jadi rentan mengalami obesitas, tantrum, hingga kesulitan membangun empati terhadap lingkungan sekitar. Ya, saya kira kondisinya sudah cukup mengkhawatirkan ya, dengan adanya beberapa hal, misalkan screen time yang sudah berlebihan pada sebagian anak ya, itu dampaknya bisa cukup luas. Kalau pada anak yang di bawah 2 tahun, keterlambatan bicara itu sudah semakin banyak, termasuk virtual autism ya. Autism yang gara-gara terpapar gadget. Ini juga gejala sudah banyak, dan treatmentnya sebetulnya hanya menghentikan gadget 1 bulan 2 bulan dia sudah kembali pulih gitu ya. Kemudian juga adanya gangguan kesehatan mental pada kalangan anak dan remaja. Ini juga bisa salah satunya disebabkan oleh aktivitas gadget yang berlebihan, termasuk sikap asosial ya. Anak yang sudah sering asyik dengan dunia digital, dia akan kurang interaksinya dengan dunia nyata, sehingga menjadi anak yang asosial dalam tanda petik ya. Lebih sering cenderung menarik diri ya, tidak mau peduli dengan lingkungannya, nggak mau aktif bergerak. Akibatnya apa? Akibatnya anak bisa jadi obesitas ya, bisa gangguan tidur, kemudian uring-uringan, tantrum dan sebagainya. Ini dampak dari apabila kita tidak ada aturan main terhadap gadget pada anak. Paparan layar berlebihan selama ini juga berkaitan erat dengan gangguan tidur pada anak dan remaja. Padahal tidur punya peran penting dalam menjaga daya tahan tubuh dan perkembangan otak. Dokter anak subspesialis neurologi anak Amanda Subadi menjelaskan bahwa dampak penggunaan gawai terhadap anak tidak hanya menyangkut perilaku, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan otak. Pada masa awal kehidupan, anak membutuhkan interaksi langsung dengan manusia dan lingkungan nyata untuk membangun kemampuan sosial, emosi, sensorik, dan motorik. Kalau pengalaman sensorik yang didapatkan dari layar, biasanya kan hanya berupa visual 2 dimensi dan range bunyi yang dapat dikeluarkan oleh layar itu, range stimulasi auditorik yang bisa dikeluarkan oleh layar itu juga cenderung itu-itu saja, dan pengalaman sensorik yang didapat juga hanya menyentuh si layar itu ya, dengan sentuhan, pola sentuhan yang cenderung monoton, sehingga dia terlewatkan kesempatan untuk belajar mengintegrasikan, memproses semua rangsang sensorik yang didapat dari lingkungannya, sehingga gimana sih dia bisa mengembangkan suatu respons yang sesuai. Itu semua berkaitan dengan perkembangan yang namanya sinaps di otak. Sinaps itu adalah sambungan-sambungan, koneksi-koneksi antar sel otak. Saat anak asyik berselancar di media sosial dengan suguhan video-video pendek yang silih berganti, ada bagian penting pada otak yang ikut terpengaruh. Di dalam struktur otak manusia, bagian otak depan atau prefrontal cortex berperan menerima berbagai informasi dari panca indera untuk dianalisis. Setelah itu, bagian ini mengirimkan sinyal ke otak tengah atau amigdala, pusat pengendali emosi manusia.
Ketika otak menerima tayangan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau tekanan, tubuh akan memproduksi hormon kortisol atau hormon stres. Sebaliknya, saat anak menyaksikan konten yang menyenangkan, otak akan melepaskan hormon dopamin dan serotonin yang memunculkan rasa senang dan tenang meski hanya berlangsung sementara. Namun, paparan video pendek secara terus-menerus dalam durasi panjang dapat membuat otak bekerja tanpa jeda. Setiap informasi yang ditangkap panca indera membutuhkan waktu untuk diproses dan dipahami. Ketika tayangan berganti terlalu cepat, otak dipaksa kembali menganalisis informasi baru secara berulang. Kondisi inilah yang lama-kelamaan dapat memicu kelelahan otak atau cognitive fatigue. Jika anak terbiasa mendapatkan rasa senang hanya dari gawai, otak akan terbiasa menerima dopamin atau rasa senang secara instan hanya dengan kegiatan doom scrolling atau melihat konten sosial media tanpa sadar dan sulit berhenti. Akibatnya, anak jadi kurang termotivasi untuk melakukan aktivitas di dunia nyata yang membutuhkan usaha lebih besar untuk mendapatkan rasa puas dan bahagia. Apabila seorang anak tuh dibiasakan mendapatkan kesenangan dari gadget, ini berkaitan dengan sistem dopamin di otak ya. Jadi dopamin itu adalah suatu neurotransmitter atau suatu zat di otak yang membuat kita merasakan sense of reward, membuat kita merasa senang karena mencapai sesuatu gitu. Tapi kan dalam kehidupan nyata tidak seperti itu ya. Dalam kehidupan nyata hal-hal yang seharusnya membuat kita merasakan reward itu kalau kita bisa memecahkan masalah ya. Kalau pada anak tentunya dalam konteks bermain mungkin ya. Penggunaan gawai yang berlebihan dan paparan konten yang tak sesuai usia anak juga memiliki dampak psikologis. Psikolog keluarga Nuran Abdat menyebut dampak yang bisa menimpa anak mulai dari adiksi atau kecanduan, depresi, hingga perasaan kurang percaya diri. Posisi anak yang merupakan kelompok rentan memerlukan pendampingan dari lingkungan terdekatnya, terutama dari orang tua. Orang tua juga perlu peka bila melihat ada perubahan negatif pada anak akibat penggunaan gawai. Sejujurnya ada positif, ada negatif, tapi realitanya tanpa pendampingan yang cukup, tanpa edukasi yang cukup, dan tanpa informasi yang cukup sehingga anak-anak mengalami kasus yang negatif tadi. Mereka sangat rentan mengalami kondisi psikologis, yaitu contohnya yang terjadi banyak adalah adanya kondisi adiksi. Baik itu pornografi tentunya ataupun game addict. Itu sangat menyedihkan sekali. Yang notabene ini biasanya terjadi tanpa sepengetahuan ataupun tanpa didampingi orang tua. Yang selanjutnya biasanya banyak kasus di mana mereka menghadapi depresi atau sibuk membandingkan kehidupannya dengan orang lain yang membuat mereka semakin insecure atau kecil, menganggap dirinya kecil dan tak berharga. Dan ini semua berpengaruh pada kondisi kecemasan mereka. Guna melindungi anak di ruang digital, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur tentang pelindungan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau PP Tunas. Regulasi yang telah berlaku sejak 28 Maret 2026 ini menargetkan 8 platform digital pada tahap awal implementasi. Platform apa saja dan mengapa mereka diwajibkan untuk segera patuh pada PP Tunas?
Besarnya risiko yang dihadapi anak di dunia maya membuat pelindungan mereka di ruang digital tak lagi bisa ditunda. Pemerintah pun memberikan perhatian khusus dalam merespons tantangan tersebut dengan menghadirkan kebijakan khusus yang mengatur pelindungan anak di ruang digital lewat PP Tunas. PP Tunas merupakan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 yang mengatur tentang pelindungan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Regulasi ini diterbitkan pemerintah untuk menjamin keamanan anak-anak Indonesia di ruang digital dari konten berbahaya dan eksploitasi data. Kemudian menjamin hak-hak anak dalam penggunaan sistem elektronik, meningkatkan tanggung jawab PSE, mewujudkan tata kelola sistem elektronik ramah anak, serta mendorong peran aktif orang tua, wali, dan masyarakat dalam mengawasi anak saat mereka menggunakan internet. Hari ini kami mengeluarkan peraturan Menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan. Sejak berlaku pada 28 Maret 2026, PP Tunas menargetkan 8 platform digital beresiko tinggi pada tahap awal implementasi. Platform tersebut yakni YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Seluruh 8 platform tersebut telah mematuhi PP Tunas. Diawali dari komitmen platform X serta Bigo Live pada 27 Maret, dan platform Roblox sebagai penutup PSE beresiko tinggi yang pada 30 April menyatakan mematuhi kewajiban hukum yang berlaku pada PP Tunas. Kami dari YouTube sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mendukung pelindungan untuk anak dan remaja di Indonesia. Kami telah berinvestasi di bidang ini selama lebih dari 1 dekade terakhir. Dan kami sangat mengapresiasi kesempatan hari ini dan juga yang terus berlanjut selama ini untuk berkomunikasi dan meyakinkan Ibu Menteri dan tim mengenai komitmen kami untuk mematuhi kewajiban hukum yang berlaku di bawah PP Tunas. As a first step, we implemented mandatory facial age estimation, so an age check, earlier this year to limit chat access. And any user in Indonesia who has not used that tool, who has not facial age estimated, will be automatically placed in a Roblox Kids account and will not have access to chat. Pemerintah menegaskan bahwa penerapan PP Tunas tak hanya berhenti pada 8 platform digital tersebut. Tahap selanjutnya, Kementerian Komdigi telah menetapkan batas waktu bagi platform yang dapat diakses di Indonesia untuk melakukan penilaian mandiri dalam menentukan tingkat resiko layanan mereka terhadap pengguna kelompok usia anak. Merujuk batasan usia anak di ruang digital dalam PP Tunas, terdapat 3 kelompok usia yang wajib dipatuhi atau disesuaikan seluruh platform. Mulai dari usia kurang dari 13 tahun, usia 13 hingga 15 tahun, serta usia 16 dan 17 tahun. PP yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025 ini menjadi wujud perhatian dan komitmen pemerintah dalam melindungi anak saat berselancar di dunia maya.
Kami berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden. Ini adalah PP beliau yang tanda tangan, dan keteguhan dari Bapak Presiden membuat kita per hari ini bersama teman-teman media berhasil mendapatkan komitmen dan juga pelaksanaan implementasi dari 8 platform utama. Tapi kita tidak berhenti di 8 platform ini. Karena ranah digital itu kalau kita atensi atau intervensi 1-2, dia akan berpindah ke lainnya. Maka dari itu atas nama keadilan aturan, maka ini akan berlaku untuk semuanya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, anak-anak kini menjadi kelompok paling rentan terhadap berbagai risiko di internet. Lahirnya PP Tunas menjadi langkah awal pemerintah memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Namun, kolaborasi seluruh pihak juga perlu dilakukan, baik oleh orang tua, sekolah, maupun masyarakat dalam mendampingi anak saat menggunakan internet. Anak-anak saat ini tumbuh di tengah era digital yang menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan baru. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, orang tua memiliki peran penting untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara kognitif, emosional, maupun sosial. Dengan pendampingan yang tepat, ruang digital dapat menjadi sarana bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi diri. Namun sebelum anak dibiarkan menjelajahi dunia digital secara mandiri, orang tua perlu membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang tepat dalam menggunakan teknologi. Bekal inilah yang akan membantu anak tidak hanya memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif, tetapi juga melindungi mereka dari berbagai resiko dan paparan negatif di ruang digital.
sehingga kehadiran PP Tunas jadi daya dukung bagi orang tua untuk melengkapi pelindungan anak di ruang siber. Dwi Yuniarti, ibu dari seorang putra yang berusia 6 tahun, melakukan pengawasan terhadap buah hatinya saat menggunakan gawai. Ia dan suaminya memiliki aturan yang wajib ditaati anak, yakni bermain gawai hanya saat diizinkan, di waktu yang sudah disepakati, dengan durasi yang dibatasi. Yuniarti paham betul, anaknya yang tumbuh di tengah derasnya arus digitalisasi tetap memerlukan interaksi dengan dunia maya dan teknologi informasi, namun tetap dengan porsi yang sesuai usia anak. Sebenarnya agak cukup mengkhawatirkan kalau misalnya hidup di tengah era digitalisasi kayak gini. Tapi balik lagi ke orang tua sebenarnya, kalau misalnya kita punya rules, karena kan yang namanya anak jangan sampai kita namanya kalah gitu sama anak ya kan. Yang sebenarnya kan yang orang tua yang bikin peraturan itu kan kita orang tua, jangan sampai yang kayak gara-gara anak nangis sedikit ya udah deh nggak apa-apa, dikasih handphone aja, dikasih TV aja, dikasih gadget aja kayak gitu. Kayaknya sih lebih baik emang balik lagi ke orang tua punya regulasi yang agak dibilang ketat, tapi ya sesuai umurnya aja lah. Nama saya Aini, ibu dari Kalila, yang saat ini anak saya siswa kelas 11. Kami sebagai orang tua ya, saya dan ayahnya sih memang sepakat bahwa penggunaan gadget itu tetap dibatasi karena anak saya yang masih berusia 16 tahun itu tetap harus ada pendampingan ya. Kalau di kami biasanya kalau udah Senin sampai Jumat tuh biasanya kalau udah jam 10 malam Kalila tuh sudah harus lepas handphone karena udah waktunya untuk istirahat. Tapi kalau misalnya kalau hari Sabtu atau Minggu bolehlah agak waktunya misalnya dipakai buat main handphone. Namaku Kalila, aku siswa kelas 11. Aku biasanya main handphone misalkan lagi sekolah itu saat jam istirahat atau dipakai buat pembelajaran tertentu maksudnya di mata pelajaran tertentu biasanya digunain handphone. Terus habis itu lagi jam istirahat, lalu pas biasanya pulang sekolah, lalu setelah mau mengerjakan tugas. Sekarang Kalila main sosmed gak? Main. Ceritain dong apa aja. Aku biasanya main TikTok. TikTok tuh biasanya buat nyari kayak tutorial masak atau make up. Lalu aku Instagram biasanya nyari-nyari ide kayak buat kerajinan. Yuniarti dan Aini sama-sama mengamini, meski PP Tunas telah lahir, tanggung jawab melindungi anak termasuk di dunia digital merupakan tugas wajib orang tua. Kebetulan baru tahu hari ini, tapi untuk peraturan yang udah ramai di sosmed, kurang lebih sih tahu sedikit yang mengenai tentang regulasi umur atau pembatasan sosial media buat anak ya. Yes, harusnya sih kalau misalnya beneran dijalanin dengan baik dan sesuai sama rencana yang udah direncanakan, harusnya sih oke ya. Menurut saya bagus juga ya PP Tunas ada gitu. Satu sisi memang artinya akun anak-anak itu yang di bawah umur 16 itu artinya kan ke blok ya, artinya nggak bisa dipakai. Tapi satu sisi juga ketika anak pegang HP ibunya tanpa diawasi, dia bisa bikin kayak seperti TikTok sendiri gitu kan. Makanya itu tetap harus ada pendampingan dari orang tua.
Sebagai pihak yang dilindungi melalui regulasi PP Tunas, Shelo, seorang pelajar SMA di Jakarta, menilai kehadiran aturan pemerintah sangat penting untuk melindungi anak di ruang siber. Ia pun aktif bergabung dalam komunitas anak dan orang muda yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan anak di dunia digital, yakni Digital Youth Council. Komunitas ini berada di bawah naungan Save the Children Indonesia dan Forum Anak Nasional yang didampingi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Sejak usia dini, Shelo telah dibiasakan dengan aturan penggunaan gawai serta mendapat paparan literasi digital dari lingkungan keluarganya. Menurutku itu perlu ya, karena emang apalagi anak kecil nih, aku aja nih yang udah remaja tuh kadang kayak scrolling tuh tetep wah bisa kebablasan banget gitu. Tapi kalau menurutku tetap aja nggak bisa hanya dengan pembatasan, tapi juga harus ada edukasi. PP Tunas menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya Indonesia melindungi anak-anak di tengah derasnya perkembangan teknologi digital. Regulasi ini tak semata-mata membatasi akses internet, melainkan berupaya menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Di tengah dunia yang semakin terkoneksi secara digital, perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama agar teknologi benar-benar menjadi alat kemajuan, bukan ancaman bagi masa depan anak Indonesia. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silakan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Nembang bareng Yoyo bersama Tanggal Seni Nado Selalu.
kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau Kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cinta, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belaga iya, adat budayanya tetep dijaga, hasil buminya oi banyak dia, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau Kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cinta, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belaga iya, adat budayanya tetep dijaga, hasil buminya oi banyak dia, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Memasuki awal
emas perhiasan di toko online pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan mau aku cek kopi pati pindah belum. Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Nembang bareng Billion. Pindangan cilaunya terkenal di mana-mana. Masam-masin pedas manis, bak melihat budak gadis. Lata kata kita bercaraman, tak
aso gawe jadi engan sealuran rasan setujuan bangun kampung jadikan patokan diiling kemplangnya selayong ikan ulu lambang kuang dalam di sepanjang jalan Tanjung Rajo kiri kanan bungo elok nian pindangan cilaunya terkenal di mana-mana masa-masin pedes manis bak melihat budak gadis songket solam kamasan kemplang panggang oleh-olehnya padi renah berumur talang dagang rumah lah gawenya late kata jalannya segugu tak terasa gawe jadi engan lenggak-lenggok baso beragawan bakal mulai gadis Cindonia diilen kemplangnya selayong ikan ulu lambang kuang dalam di sepanjang jalan Tanjung Rajo kiri kanan bungo elok nian pindangan cilaunya terkenal di mana-mana masa-masin pedes manis bak melihat budak gadis songket solam keramasan kelempang panggang oleh-olehnya padi rendah berumur talang dagang rumah lah gawenya late kata jalannya segugu tak terasa gawe jadi engan lenggak-lenggok baso beragawan bakal mulai gadis Indonesia lenggak-lenggok baso beragawan bakal mulai gadis Cindonia
Mau aku cek Poppy Party Pinaga belum ya? Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Nembang bersama Alila. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil
Janganlah lupa gawa balik oleh-olehnya pempelin je sama cukonyo kita makan bersama-sama.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。
Dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh aku nih nak nikahi cewek. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosutnya ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. No. Aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Apa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang baca dibantu. Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Mencak kau berat Nian. Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat Nian. Ya siapa? Ngomong. Iya, coba. Iya. Jadi, namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Sudah ya, jando banyak. Cari yang lain. Coba hari ini ayo penjelasan sedikit sambil kita sharing ya. Nah, jadi ini rencana memang Billy mau dites apa yuk? Tes polisi. Tes polisi. Iya. Kemarin sempat dites di bulan berapa? Bulan 11 kemarin. Bulan 11 tahun 25. Nah, ini rencana mau tes di bulan berapa lagi? Bulan 2 Februari 2026 ini ya. Oke. Nah, jadi Billy, selama progres di sini untuk perjalanan yang kamu sudah terima hari ini obat yang terakhir 50 hari ya. Apa yang kamu rasakan? Sangat bagus. Selesai yuk. Ya, berhasil dia ya. Jadi dengan mantap bismillah kamu laju kan? Laju ya. Mudah-mudahan izin Allah berhasil kamu untuk negara ini kamu yang betul-betul bermanfaat ya. Kita doakan semuanya ya. Pemirsa ya, oke. Mudah-mudahan izin Allah apapun semua keluhan mata Anda masih bisa kita bantu di sini. Oke. Mau aku cek popi pati pindah dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau
Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam bulan dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Ayah, tidak tahu. Aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih? Oh, minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Apa ini? Slot. Tidak katiku. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya. Jadilah, nanti kamu sepeda ya. Tunggulah sini, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos! Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos! Nah, ada orangnya, jadi kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya, Mak mana nak nanya, lah anak 2 bulan belum bayar kos, Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Aman. Nah, jak julaan, masuk juga gut sini gak kamu? Lupa Cak Mayar, Bu Kos. Buntu, Cak Maya buntu, bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu juga. Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah, di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak gini? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Kenapa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini rebus ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntunya anak kos aku nih. Matanya terus mengabul. Jadi saya kan periksa ke dokter. Di dokter itu divonis katarak. Nama saya Siriat.
pekerjaan buruh, umur 75 tahun, pulang ke Banyuasin. Selama bulan 4 saya tuh matanya terus mengabur. Jadi saya kan periksa ke dokter. Di dokter itu divonis katarak. Disuruh operasi. Cuman saya nggak mau operasi. Jadi saya cari jalan alternatif. Jadi di Naina itu selama kurang lebih 1 bulan mata saya tuh sudah agak berguyur jelas. Jadi selama hampir 2 bulan tuh ya sudah pulih kembali dari asalnya. Ya taruhlah 85%. Ini kan masih ada 25 hari lagi. Itulah siapa yang punya keluhan mata, jangan ragu-ragu, datanglah ke Naina. Itu dijamin lah kesehatannya. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Kak, oi Kak, agoi dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lalui. Demi adek kau. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan gak kakak sebut ke, Dek.
itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada mobil di rumah. Bukan gitu siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Spal TV tuh. Benar. Iya Cek, serius. Apa? Liburan Cek, pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepet. 8 jam paling cepet. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak Cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Ya aman. Sudah kalau tak ada Iya waduh. Aku ada juga Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. Dan aku deh. Oke lah kau yang kau. Ayo lanjut. Ayo kita. Lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh? Dingin tak? Lemak Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kagak nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuk aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Espanyol. Udah makan tuh. Aku. Oh. Coba aku makan obat tunjukan dia baik. Sama Cek, mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga.
Bangun oi. Sampai gitu nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet cek. Wah, aku cek. Cuman dia cek. Kembalian kau nih Bu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Balik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Wah, jadi cek. Aku rada gok dulu. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah Ngapo? sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah. iya. Tuker weh. Ya. Ida. Ida kala. Kau nih lemah-lemah deh, nak tuker-tuker mah itu. Jauh. Dah kala ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini cak aku tuh lah yang jahat. Dah kala aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya kak. Kau nih, macam pengganggu dah kau nih. Maaf ya kak, ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia lah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia lah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Yuk. Iya, diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang, Apa? kau minta maaf? Kan tidak salah. Sabuk aku ini.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Nanjo kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar, benar. Iyalah ya. Iyalah, benar, benar. Makasih kak. Yo, yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak, itu nama kamu. Oh iya. Cek. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, makasih, Cek. Foto dulu kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Lemak cak yang foto galak juga weh. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ya, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek. Rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Yo, Payu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Model 2 pakai mie. Dan bayari kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Dah, tutuplah pintu Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar tak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Cingok tetangga gitu.
romantis nian. Dibuka ke pintunya. Dek, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jingok lah. Setiap dateng. Jingok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan wong rame bae bila. Kate. Kemarin cak itulah. Hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jingok, Kak. Dibuka pintu nah. Romantis nian. Galak pula adik. Itu depan rame bae dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini lah kak gitu sampur ya pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bila. Ya payu kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga. Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cek romantis nian, cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Iya, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih udah acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Gitu. Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiatif PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesial di sini. Buat apa nih, Cak? Bukan kentut ini. Busuknya. Mari ya kau ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, basing bae mana do aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus yang salah ya. Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar Cak ini. Gak terasa kayaknya kita lah 7 tahun menikah jauh. Gak terasa ya? Iya. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nih anakku dulu memperjuang ke kau yang gak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian. Kau nih lah reto aku sikoknya di dunia ini. Kate lagi reto gitu nih. Yo, aku pikir puisi itu. Gak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Yo, yang penting kakak nih setia dengan adek. Iyalah pulo, Kak. Kalau udah setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tau gak kau? Nah, ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak Hongkong. Masih belagak pacar adek dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, Daniel kau ya. Biasa deh kau, ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini noraknya? Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Apa? Nah,
Belanja ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku, hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Woi, bilang. Yang kau dapat aku. Woi, dia. Lebih pula ya. Sudah, dia. Udah lagi manggil adik kau ya, udah sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah. Balik. Baliklah sono. Nyari bini lagi aku. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Bumi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki,
Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sin Simeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sin Simeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sin Simeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sin Simeng, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Sesaat lagi saksikan Grebek bersama C. Ica. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Balik lagi sama aku Cik Ica di acara Grebek yang bakal nyaji ke berita kriminal dan hukum terkini yang terjadi di Sumatera Selatan, terutama di Palembang. Bermacam informasi sudah kami siap ke inilah Grebek selengkapnya. kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Kita masuk berita pertama. Pelajar SD kelas 6 di Muaro Enim dikabarkan terberak di sungai pas lagi mandi bersama kedua kawannya. Tim SAR gabungan yang lakukan pencarian berhasil menemukan korban jeruk keadaan meninggal dunia ngapung di pinggir sungai Enim. Apesnian yang dialami Gibran, pelajar kelas 6 SD di Lawang Kidul, Muaro Enim dikabarkan terberak di sungai Enim pas lagi berenang sama kedua kawannya pada Senin sore. Korban diduga kecapean pas mandi sampai ke tengah sungai, sehingga tidak sanggup lagi berenang ke tepian. Kawan korban sempat berusaha nolong, namun korban terberak sehingga hilang dari permukaan banyu. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian berhasil menemukan korban jeruk keadaan meninggal dunia di pinggir sungai Enim. Tepatnya di kawasan Lesehan, Desa Kebon Agung, Lawang Kidul, atau sekitar sekilo dari lokasi awal korban terberak. Oleh tim SAR gabungan, jenazah korban selanjutnya digawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Tim Liputan, PAL TV. Perkuat sinergi antara Polri sama seluruh elemen masyarakat, juru menjaga situasi keamanan sama ketertiban di Kota Palembang. Kapolda Sumsel pimpin apel besar sabuk Kamtimas di halaman Mapolrestabes Palembang. Kepolisian daerah Sumatera Selatan menggelar apel besar sabuk Kamtimas di halaman Mapolrestabes Palembang pada Selasa 28 Juli 2026 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho. Apel ini dihadiri Wakapolda Sumsel, Kapolres Tabes Palembang, Porkopimda Palembang, unsur TNI, Kejaksaan Pengadilan Negeri Palembang, organisasi masyarakat serta pihak terkait lainnya. Kapolda Sumsel ngatoke apel besar sabuk Kamtimas ini menjadi upaya memperkuat sinergi antara Polri sama seluruh elemen masyarakat, juru menjaga situasi keamanan sama ketertiban di Kota Palembang. Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat persatuan. Tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, sama ngedopkan lagi budaya saling peduli terhadap lingkungan.
Apel sampai Kernas ini kita laksanakan dalam rangka menegaskan kembali pentingnya keamanan di lingkungan kita, bahwa Kamtipmas atau keamanan ketip masyarakat ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tentunya Polri tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa kolaborasi dengan masyarakat, tanpa kolaborasi dengan semua komponen yang ada. Heru Wahyudi, PAL TV. Kapolda Sumatera Selatan pimpin pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 19.493,44 gram, sama ratusan butir pil Inex. Hasil ungkap kasus 15 laporan polisi dengan total 19 tersangka yang diamankan. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan balik lagi neges ke komitmennya juru mendukung program strategis pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkotika melalui pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 19.493,44 gram sama 352 butir Inex. Hasil ungkap kasus 15 laporan polisi dengan total 19 tersangka yang diamankan. Pemusnahan ini dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho, sama Kapolres Tabes Palembang serta pejabat terkait lainnya. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkoba ini terlebih dukin dilakukan pengecekan. Sesudem itu baru dimasukkan ke jeru drum, yang selanjutnya dicampur cairan pembersih sebelum dihancurkan dengan alat pengaduk. Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho ngatoke bakal mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkotika. Maka dari itu mengajak seluruh unsur untuk sama-sama memerangi sama memberantas narkoba. Pemusnahan barang bukti narkoba yang menjadi musuh kita bersama, bahwa tidak ada ruang dimanapun berada narkoba boleh beredar, apalagi bisa menjadikan masyarakat korban karena kejahatannya. Maka dari itu perangi narkoba. Heru Wahyudi, PAL TV. Polisi selidiki mutungnya sumur minyak ilegal di perbatasan Muba, Muratara. Beritanya sesaat lagi, tetap mantap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan.
Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Mau kasih pemirsa masih mantep di Gerbek. Sumur minyak ilegal di perbatasan Muba dengan Muratara ngalami kebutungan, sehingga menyebabkan 2 pegawai meninggal dunia, sedangkan 2 lagi ngalami luka tunu. Api diduga berasal dari korsleting mesin genset. Polisi juga masih melakukan penyelidikan butungnya sumur minyak tersebut. Sesudah mendapatkan informasi terkait insiden kebutungan sumur minyak ilegal di perbatasan Muba dengan Muratara, Satreskrim Polres Muratara melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP serta memintai keterangan sejumlah saksi. Tembutungnya sumur minyak ilegal tersebut diduga disebabkan korsleting dari genset di lokasi kebutungan. 2 korban itu merupakan pekerja yang ikut membantu dalam kegiatan sumur ilegal tersebut, dan pada saat kejadian diakibatkan karena konsleting genset sehingga menyebabkan kebakaran di area lokasi. Dan saat ini polisi sudah masang polisden dan melakukan penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut terhadap dugaan tersebut. Sehingga 4 pegawai dikabarkan jadi korban. 2 diantaranya meninggal dunia, sedangkan 2-nya lagi dirawat di rumah sakit akibat luka tunu yang dialami. Penyelidikan sama penyidikan terhadap mutunya sumur minyak ilegal masih terus dilakukan, guna memastikan siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Mulyadi, PAL TV. Hingga Juli 2026, luas kebutuhan hutan sama lahan di Sumatera Selatan mencapai 664 hektar. Balai Pengendalian Kebutuhan Hutan Wilayah Sumatera mengingatkan, ancaman karhutla diperkirakan meningkat pada puncak musim kemarau, Agustus hingga September mendatang. Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto nyebut peningkatan signifikan terjadi dari Juni ke Juli dengan kenaikan mencapai 100% atau sekitar 300 hektar. Mak ini petugas Manggala Agni bersama tim gabungan masih melakukan upaya pemidaman di beberapa wilayah yang masih tembutung, Pecak di Keramasan, Muaro Enim, Medak Musi Banyu-Asin, serta Rantau Bayur Banyu-Asin. Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku jadi wilayah dengan kebutuhan terluas, ialah 201,5 hektar. Disusul Musi Banyu-Asin, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ilir, serta Muaro Enim. Dari Januari sampai dengan Mei kemarin ada 300-an hektar kan. Dari Mei ke Juni itu meningkatnya 300-an hektar juga. Jadi dalam 1 bulan peningkatannya udah di atas 100% dibandingkan periode Januari sampai Mei. Wilayah-wilayah tersebut ini jadi fokus kewaspadaan, mengingat intensitas kebutuhan diprediksi meningkat lagi, memasuki periode kedua musim kemarau pada Agustus sampai September. Masyarakat pun diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara ditunu, guna mencegah meluasnya karhutla di Sumatera Selatan. Ilham Wahyudi, PAL TV. Kepala sekolah Sambo ASN Lahan dipanggil Kejari. Beritanya sesaat lagi, tetap mantap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Lokasi pemirsa masih mantap di Gerbang. Sejumlah kepala sekolah Sabo ASN di Dinas Pendidikan Lahat dipanggil ke jari setempat terkait dugaan isu pemotongan dana BOS. Sejumlah kepala sekolah Samo ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat sudah dimintai keterangan oleh penyidik Kejari Lahat terkait isu dugaan pemotongan dana BOS. Kepala Dinas Pendidikan Lahat, Niel Andrin, membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Pihaknya nyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan pada aparat penegak hukum terkait dugaan pemotongan dana BOS. Kepala Dinas menyebut belum mengetahui kebenaran informasi tersebut. Menurutnya sesuai petunjuk teknis dana BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah masing-masing. Sampai mak ini Kejari Lahat belum ngenjuk keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan. Petunjuk teknis itu bahwasanya dana BOS itu masuk langsung ke rekening sekolah. Nah, terkait dengan polemik yang ada, yang tentunya beredar luas di masyarakat, tadi disampaikan juga ditanyakan terkait dengan adanya pemanggilan, itu memang benar adanya. Di sini dari Kejaksaan Negeri sudah memanggil ada mungkin dari kami di Dinas Pendidikan 2 pejabat yang sudah dimintai keterangan dan juga beberapa kepala sekolah. Ahmad, PAL TV. Kesadaran hukum masyarakat terus ditingkatkan melalui penyuluhan supaya warga memahami aturan yang berlaku dan terhindar dari pelanggaran. Warga Kelurahan Talang Jambe, Sukarami, Palembang meloi penyuluhan hukum jero rangkaian TMMD ke-129. Kegiatan ini ngenjuk pemahaman tentang KUHP anyar yang sudah berlaku dari awal Januari 2026. Pemateri AKP Ledi jelaskan sejumlah aturan jero KUHP anyar berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari penggunaan badan jalan untuk hajatan tanpa izin, kebisingan yang mengganggu lingkungan, sampai perkara utang piutang yang bisa berujung pidana, amun ngandung unsur penipuan atau penggelapan. Kitab hukum acara pidana. Jadi undang-undang ini baru, memang beberapa pasal, ada pasal baru yang dengan masyarakat sendiri kadang-kadang tidak tahu hal-hal yang biasanya dilakukan tidak ada perbuatan hukum. Dengan adanya undang-undang pidana baru ini, masyarakat biar tahu bahwa kegiatan yang selama ini mereka lakukan ternyata tidak benar. AKP Ledi pengen masyarakat semakin memahami aturan hukum, sehingga bisa mencegah pelanggaran serta cipta lingkungan yang aman sama tertib. Muhammad Aidil, PAL TV. Percobaan maling gagal sesudem ketahuan warga. Beritanya sesaat lagi, tetap mantap di Gerbang. kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball.
Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah. Semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya
mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat ganti. Lokasi pemirsa masih mantap di Gerbek. Aksi dugaan percobaan maling di kawasan Jalan Sukamulya Raya berhasil digagalkan sesudah pelaku ketahuan warga pas masuk ke rumah warga. Mak ini polisi masih melakukan penyelidikan sama pembebasan. Petugas Babin Kamtimas Polsek Sukarame bersama perangkat lingkungan langsung datang ke lokasi dugaan percobaan maling di Jalan Sukamulya Raya, Kelurahan Sukabangun, Palembang. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku diduga manjat pagar rumah, kemudian masuk ke bagian buri serta naik ke atap lantai 2 lewat dinding rumah. Di lokasi petugas nemukan sepasang sendal sama jejak kaki yang diduga ditinggal ke pelaku pas nak maling. Pas pelaku lagi di atap rumah, aksinya ketahuan tetangga sehingga pelaku langsung panik serta ngelari ke diri lewat samping rumah sebelum sempat ngambil barang korban. Bahwa diduga pelaku ini manjat pagar. Selama manjat pagar, berdasar keterangan saksi itu ke belakang rumah, naiki dinding ya kami temukan sepasang sendal yang berwarna hitam, bis merah. Kemudian di sini juga kami menemukan jejak kaki diduga pelaku naik ke atap lantai 2. Tukanya dari atas atap mau turunnya ke genteng arah ke kamar. Nah, bergelayutan deh di genteng itu. Jelas, orangnya satu, besar tinggi. Sampai mbak ini pelaku masih belum ketangkep. Polisi masih ngelakukan penyelidikan. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, mediasi antara mantan karyawan sama manajemen PT Pusaka Bumi Transportasi atau PT PBT belum menghasilkan kesepakatan. Mantan karyawan meminta perusahaan memenuhi pembayaran haknya, sama mengancam bakal menempuh jalur hukum kalau tuntutan tersebut tak dipenuhi. Perwakilan ex-karyawan Bima Erik menilai hasil mediasi belum memenuhi harapan. Pasalnya, skema pembayaran yang ditawar ke perusahaan sebesar 1 juta per bulan dinilai tidak sebanding dengan tuntutan mereka.
Ex-karyawan meminta perusahaan membayar ke hak mereka sebesar 15 juta rupiah per bulan. Namun tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Mereka nyatoke bakal menempuh jalur hukum. Dari pihak pemerintah, ya kita menghormati penawaran itu. Diusulkan dari perusahaan itu menyanggupi 1 juta per bulan, yang menurut hemat kami itu sangat tidak logis karena semua kebutuhan pokok mahal. Kita coba ajukan di 15 juta per bulan. Jika itu tidak dipenuhi, kita akan melakukan ke ranah hukum seperti itu. Ex-karyawan juga berharap pemerintah Kabupaten Muaro Enim terus mendorong perusahaan supaya memenuhi hak-hak pekerja tanpa merugi ke para ex-karyawan yang sudah menunggu penyelesaian jangka waktu yang cukup lama. Mardiansyah, PAL TV. Berita tadi akhiri Gerbek edisi hari ini. Jangan lupa Bang Cek Bice, saat ini PAL TV sudah bisa disaksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Bang Cek Bice dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, Memang Punya Kita, dan Instagram di @officialpaltv. Aku Cek Ica dan kru Gerbek yang bertugas mengucap terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan terus Gerbek hanya di PAL TV, Memang Punya Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan minum kamu nih yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi kau. Di rumah jeng popi. Biasa bae. Saden jam ini. Oh, lalamo. Biasa bae. Jo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dan Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di jadi Pak, yuk kita ngemol ke sebelah. Jadi kami ke sebelah PAL TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah katanya belanja. Habisin duit kecil lah. Maria juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa. Abis, makanya beli kristal-kristal ini kan baru dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya. Yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa. Gitu kan. Yo namanya, jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan ke berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru buat liburan ya, bentar ya. Oh Tuhan, dan salah Tuhan. Kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue.
Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku ndak katik lagi. Nah, mak manu mana aku ndak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang di tempatnya. Nah, gunting itu di situ. Nah, balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah 7 babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tetap yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih gak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nian kau nih. Aku tukar cinta itu lah dong kayak gitu. Udah biasa. Buntuk lah ini. Senang sekali saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman saronian aku di ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak loh. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, pempek, pempek. Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih?
Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah, enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon dari Medan tapi apalagi tulangku suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek! Pempek! Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek! Ya Allah, panasnya. Pempek! Bang, pempek bang. Belum ambil pempek aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak, Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh, nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy bang. Asoy. Ini Asoy. Lah salah pule.
kayak ada yang ngikutin kita loh. Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Pan. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosuk. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Bukan jambret itu. Nah, jambret! Hoi! Jambret! Jambret! Nah, kau terbuang kau. Kau ni jambret kau ni. Terbuang kau, jambret kau tahun kau. Kau bilang ke dia jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Kamera. Syuting. Sesaat lagi, liputan Metropolis Siang bersama Ariel Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda, pemirsa? Anda kembali menyaksikan liputan Metropolis Siang edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Kota Palembang dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Ariel Kamal dan inilah liputan Metropolis Siang selengkapnya. Ya, kita ke berita yang pertama. Pemirsa, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMBB Sumsel kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang tengah mengalami musibah. Kali ini PMBB Sumsel melakukan aksi sosial dengan melayat ke dua rumah duka sekaligus menyalurkan bantuan tali kasih kepada keluarga almarhum. Pada Senin 27 Juli 2026, rombongan PMPB Sumsel mendatangi rumah duka almarhum Marwan bin Matasan yang merupakan adik dari Ismaryanto, anggota PAC Seberang Ulu 1. Rumah duka berada di Jalan Garuda 1, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Kedatangan rombongan PMPB Sumsel tidak hanya untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, namun menyerahkan bantuan tali kasih kepada keluarga almarhum sebagai wujud kepedulian dan solidaritas sekaligus upaya untuk turut meringankan beban keluarga yang tengah berduka. Bantuan dari Pak Yusuf Malaya. Oke. Semoga amal kebaikan dan dilipat gandakan. Selanjutnya, rombongan PMPB Sumsel kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah duka Taufik yang berada di Dusun 2, Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Almarhum Taufik merupakan kakak dari Rudi yang merupakan anggota rescue PMPB Sumsel. Terima kasih atas bantuannya dari Bapak Yusuf Malaya. Bapak Yusuf Malaya atas bantuannya. Mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat, nambah rezekinya. Amin.
Sementara itu, Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, melalui Panglima Satgas PMPB Sumsel, Zainuddin, menyampaikan aksi sosial dengan mendatangi dan memberikan bantuan kepada 2 keluarga yang tengah berduka ini merupakan bagian dari komitmen PMPB Sumsel untuk terus hadir dan peduli terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Dalam hal ini mewakili Ketua Umum PMPB Sumsel, yaitu Bapak M. Yusuf Malaya, menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya untuk keluarga besar almarhum Taufik, ya, Fikri, nah, itu di Simpang Obor OI, yang mana beliau merupakan kakak dari saudara kita Rudi, anggota Rescue PMPB. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat untuk keluarga almarhum. Tim Liputan, PAL TV. Ya, berita selanjutnya, pemirsa, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan atlet muda berprestasi. Kali ini PMPB Sumsel melepas 14 atlet taekwondo untuk mengikuti 2 kompetisi internasional. Bertempat di kantor PMPB Sumsel, Jalan Nurdin Panji, Palembang pada Senin 27 Juli 2026, PMPB Sumsel melepas banyak 14 atlet taekwondo yang akan berlaga di 2 ajang kompetisi internasional. Di antaranya 6 atlet akan mengikuti Heroes Taekwondo International Champions yang akan digelar di Bangkok, Thailand. Sementara 8 atlet lainnya akan turut berlaga dalam ajang World Taekwondo G2 yang diselenggarakan di Jakarta. Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, melalui Wakil Ketua Umum PMPB Sumsel, Merki Bakri, menegaskan komitmen organisasi untuk memberikan dukungan kepada atlet-atlet lokal. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para atlet untuk berjuang dan mengharumkan nama daerah, bahkan Indonesia di kancah internasional. Untuk memberikan support dan semangat kepada seluruh atlet yang dikirim, itu difasilitasi semua, mulai dari biaya perjalanan, pulang pergi, penginapan, fasilitas selama pertandingan, itu juga disupport oleh beliau. Dan bahkan beliau insya Allah biasanya itu menjanjikan rewards, berupa nanti ada hadiah kalau mendapatkan misalnya medali emas, perunggu atau perak, termasuk pelatih juga akan dihargai oleh beliau, disupport beliau. Dan ini menjadi motivasi oleh atlet-atlet kita di Sumsel, menjadikan penyemangat bagi kita, atlet-atlet kita. Dan kita juga selaku wakil rumah kami, itu sangat mendukung apa yang diprogramkan oleh ketua kita. Sementara itu, Gunawan, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga PMPB Sumsel yang dipercaya menjadi pelatih tim taekwondo PMPB Sumsel, menyampaikan para atlet telah menjalani persiapan selama kurang lebih 2 bulan. Meski mengikuti kejuaraan internasional, Gunawan optimis para atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dan meraih medali emas. Ini merupakan semangat baru bagi kami sebagai pencinta taekwondo. Saya juga penggagas sebagai pembina di Taekwondo Pemprov. PMPB ini warna untuk mengangkat cabur taekwondo di kancah nasional sama internasional. Muhammad Fikri, PAL TV. Ya, sementara itu pemirsa, tim riset Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan menunaikan ibadah umroh pertama dan kedua di kota suci Mekah. Selain ibadah, dalam perjalanan ini juga dilakukan penelitian untuk menelusuri jejak ulama asal Sumatera Selatan, Kiai Marogan di Tanah Suci. Di sanalah Nabi kita Muhammad SAW bersembunyi Bapak Ibu semua selama 3 hari 3 malam. Setelah sebelumnya menjalankan ibadah dan ziarah di kota Madinah, rombongan tim riset PMPB Sumsel melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umroh pertama. Pelaksanaan ibadah tersebut menjadi awal dari agenda penelitian sejarah Islam yang telah dipersiapkan oleh tim.
Penelitian difokuskan pada penelusuran jejak ulama-ulama besar asal Sumatera Selatan, Kiai Marogan yang memiliki hubungan erat dengan kota suci Mekah. Tim riset PMPB Sumsel juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya, atas inisiasi dan dukungannya sehingga perjalanan ibadah sekaligus penelitian ini dapat terlaksana. Usai menuntaskan umroh pertama, rombongan kembali melaksanakan ibadah umroh kedua. Sebelum mengambil mikot, rombongan terlebih dahulu berziarah ke sejumlah lokasi bersejarah di kota Mekah, di antaranya Jabal Sur dan Jabal Rahmah. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari perjalanan spiritual sekaligus memberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat situs-situs penting dalam sejarah perkembangan Islam. Kami semua yang ada ini merupakan jamaah umroh PMPB melalui travel umroh holiday angkasa wisata. Kami menyampaikan bahwa hari ini kita akan mulai melaksanakan umroh yang kedua sesuai dengan itinerary yang sudah disiapkan oleh travel umroh, dan kami tadi sudah melaksanakan mikot dari Masjid Aisyah atau dari Tanim, dan sekarang sedang berada di hotel untuk mempersiapkan segala sesuatunya karena kita akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah disediakan. Insya Allah kami setelah zuhur akan menuju lokasi untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan kemudian melanjutkannya dengan tahallul. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan akan memberikan manfaat bagi diri masing-masing, bagi masyarakat, khususnya terkait dengan informasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh tim PMPB terkait dengan ulama karismatik Sumatera Selatan, yaitu Kiai Marogan, ya, yang kemarin telah kita lihat situs-situs yang terkait dengan wakaf beliau. Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan langsung di Tanah Suci ini dapat memperkuat dokumentasi sejarah Islam di Sumatera Selatan, sekaligus menjadi referensi bagi generasi mendatang untuk mengenal lebih dekat kiprah ulama-ulama daerah yang memiliki kontribusi penting dalam perkembangan Islam baik di tingkat nasional maupun internasional. Daniel Albari, PAL TV. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Mata adalah jendela kehidupan. Dengannya, kita melihat dunia, menikmati warna, dan menatap orang-orang yang kita cintai. Tapi bagaimana jika pandangan itu mulai kabur, buram, bahkan gelap? Sejak tahun 2009, Klinik Mata Naina hadir di kota Palembang sebagai solusi pengobatan mata tanpa operasi. Lebih dari 1 dekade, kami membantu ribuan pasien menemukan kembali terang penglihatannya dengan metode alami, aman, dan terpercaya tanpa efek samping, menghadirkan pengobatan khusus untuk berbagai gangguan mata seperti katarak, glukoma, silindris, mata merah, mata berair, minus plus, buta warna, hingga rabun jauh dan rabun dekat akibat diabetes. Jangan biarkan masalah mata menghalangi langkah dan semangat hidup Anda. Datang, rasakan perbedaannya, dan buktikan sendiri hasilnya. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di Klinik Mata Naina.
Halo, salam sejahtera masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Saya dengan Mr. Singh, terapis berikut herbalis dari Klinik Mata Naina. Ya, terima kasih Allah, terima kasih Tuhan yang saya sudah ada di Kota Palembang ini berdiri sejak 2009 akhir sampai dengan sekarang kurang lebih sudah sekitar 16 tahun. Ya, kita di sini mengobatin keluhan semua khususnya mata, dan siapapun yang datang dari pintu kita buktikan yang namanya perubahan lebih baik, kita janji. Perkenalkan, nama saya Cindy, saya orang tua dari Fatur. Nah, kebetulan anak saya ini mengalami ada gangguan mata. Gangguannya dia mempunyai mata minus. Terima kasih sekali dengan Klinik Mata Naina sudah membantu proses pengobatan anak saya. Saya pernah operasi sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu, namun kayaknya nggak ada perubahan. Jadi saya berobat ke sini. Saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara semua. Jangan ragu, semuanya ada hasilnya dan saya merasakan sendiri. Mari, tunggu apa lagi? Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Metropolisian. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menanggapi adanya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa di sejumlah organisasi perangkat daerah atau UPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi akibat adanya perubahan kebijakan yang mengharuskan UPD melakukan penyesuaian anggaran. Adanya silpa di sejumlah UPD pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat perhatian Gubernur Sumsel Herman Deru. Menurut Herman Deru, silpa terjadi karena adanya sejumlah instruksi yang berubah selama pelaksanaan anggaran, di antaranya penyesuaian tambahan penghasilan pegawai atau TKD, pemotongan anggaran perjalanan dinas, hingga kebijakan refocusing anggaran. Perubahan kebijakan tersebut membuat sejumlah UPD harus melakukan penyesuaian terhadap program dan penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Meski demikian, Herman Deru menegaskan kondisi ini menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran bagi seluruh UPD di lingkungan Pemprov Sumsel. Keuangan ini, maka ini menjadi pelajaran untuk dapat dimanfaatkan di 2027-nya. Herman Deru berharap pengalaman tersebut dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun 2027, sehingga silpa dapat diminimalkan dan penyerapan anggaran menjadi lebih optimal. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, mediasi antara ex-karyawan dan manajemen PT Pusaka Bumi Transportasi atau PT PBT belum menghasilkan kesepakatan. Ex-karyawan meminta perusahaan memenuhi pembayaran hak mereka dan mengancam menempuh jalur hukum apabila tuntutan tersebut tidak terpenuhi. Perwakilan ex-karyawan Bima Erik menilai hasil mediasi belum memenuhi harapan. Pasalnya skema pembayaran yang ditawarkan perusahaan sebesar Rp1 juta per bulan dinilai tidak sebanding dengan tuntutan mereka. Ex-karyawan meminta perusahaan membayarkan hak mereka sebesar Rp15 juta per bulan. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka menyatakan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Dari pihak pemerintah, ya kita menghormati penawaran itu, diusulkan dari perusahaan itu menyanggupi Rp1 juta per bulan, yang menurut hemat kami itu sangat tidak logis karena semua kebutuhan pokok mahal. Kita coba ajukan di 15 juta per bulan. Jika itu tidak dipenuhi, kita akan melakukan ke ranah hukum seperti itu. Ex-karyawan juga berharap pemerintah Kabupaten Muara Enim terus mendorong perusahaan agar memenuhi hak-hak pekerja tanpa merugikan para ex-karyawan yang telah menunggu penyelesaian dalam waktu yang cukup lama. Mardiansyah, PAL TV. Pemirsa, harga emas perhiasan di Pasar Inpres Talang Ubi, Kabupaten Pali mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian pedagang maupun masyarakat yang ingin membeli ataupun menjual emas.
Harga emas perhiasan di Pasar Inpres Talang Ubi kini berada di kisaran Rp13.700.000 per suku. Setelah sebelumnya sempat mencapai Rp14.300.000 per suku. Pedagang menyebut penurunan harga dipengaruhi meningkatnya jumlah masyarakat yang menjual emas perhiasan. Banyaknya stok emas yang masuk ke toko membuat harga beli dan jual mengalami penyesuaian. Atas hal tersebut, sebagian masyarakat memilih menjual emas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, biaya pendidikan, hingga modal usaha. Meski demikian, turunnya harga emas justru dimanfaatkan sebagian pembeli untuk berinvestasi. 12.700. Yang sebelumnya berapa Kak harganya? 14.300. Itu dalam berapa pekan terakhir Kak turunnya Kak? Dalam 2 mingguan. 2 minggu Kak? Penyebab turunnya oleh apa Pak? Banyak yang jual. Dikarenakan apa? Faktor anak masuk sekolah ya Pak? Iya. Oh jadi agar emas bisa turun Kak ya? Penyebab itu Pak? Untuk kedepannya bakal ada kenaikan juga apa tidak Pak? Kayaknya kata bos ada penurunan lagi besok 13.6 sekitaran kayak gitu. Oh berarti tidak terpatut dengan harga yang sekarang ya? Idham, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit, namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Ya, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pemirsa, hingga Juli 2026, luas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan mencapai 664 hektar. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera mengingatkan ancaman karhutla diperkirakan meningkat pada puncak musim kemarau, yaitu Agustus hingga September mendatang. Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, menyebutkan peningkatan signifikan terjadi dari Juni ke Juli dengan kenaikan mencapai 100% atau sekitar 300 hektar. Saat ini, petugas Manggala Agni bersama tim gabungan masih melakukan upaya pemadaman di beberapa wilayah yang masih terbakar seperti di Keramasan, Muara Enim, Medak Musi Banyuasin, dan Rantau Bayur Banyuasin. Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku menjadi wilayah dengan kebakaran terluas, yakni 201,5 hektar. Disusul Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ilir, serta Muara Enim. Dari Januari sampai dengan Mei kemarin ada 300-an hektar kan. Dari Mei ke Juni itu meningkatnya 300-an hektar juga. Jadi dalam 1 bulan peningkatannya udah di atas 100% dibandingkan periode Januari sampai Mei. Wilayah-wilayah tersebut kini menjadi fokus kewaspadaan mengingat intensitas kebakaran diprediksi kembali meningkat memasuki periode kedua. Musim kemarau pada Agustus hingga September, masyarakat pun dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Ilham Wahyudi, PAL TV. Ya, pemirsa PAL TV untuk membahas seperti apa kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Sudirman, selaku Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan. Halo, selamat siang Bapak Sudirman. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Pak Sudirman, mengawali perbincangan pada siang hari ini, bisa dijelaskan Pak, seperti apa kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan saat ini Bapak? Baiklah, dapat saya sampaikan saat ini Sumatera Selatan berdasarkan informasi dari BMKG sudah memasuki di puncak musim kemarau. Dan di saat ini juga bahwa untuk titik hotspot yang ada pada hari ini berjumlah 147 titik hotspot yang tersebar di beberapa kabupaten kota yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Dan saat ini juga berdasarkan laporan kejadian terhitung dari Januari sampai dengan Juli tanggal 29 ada 605 kejadian dengan total luas lahan yang terbakar terhitung dari Januari sampai dengan Juni 2026 ada 664,83 hektar. Nah, saat ini juga tim, baik itu tim terpadu BPBD Kabupaten, Provinsi, TNI Polri, Manggala Agni sedang melaksanakan pemadaman, baik itu melalui pemadaman tim darat dan juga dibantu dengan pemadaman udara melalui helikopter waterbombing BNPB. Dapat saya laporkan juga bahwa saat ini yang sedang terjadi kebakaran hutan dan lahan ada di Rantau Bayur di Banyuasin, ada di Muara Medak Musi Banyuasin, ada di Pangkalalapam, Kabupaten Oki, Babak Supan di Musi Banyuasin, Cengal, dan ada juga di Karyajaya, Kota Palembang. Itu yang sedang tim-tim sedang melaksanakan pemadaman terpadu. Jadi saat ini memang kondisi berdasarkan informasi dari BMKG, Sumatera Selatan memang mengalami cuaca yang ekstrim, di mana pada siang hari terjadinya kondisi cuaca yang panas disertai dengan angin kencang. Itu yang bisa mengakibatkan kebakaran itu bisa melebar dan meluas ke tempat yang lainnya. Begitu, Mas. Ya, Bapak Sudirman, berdasarkan data yang telah disebutkan, daerah mana saja Pak yang mendominasi hotspot yang Bapak sebutkan tadi, Pak? Jadi untuk saat ini yang menjadi dominasi, bukan dominasi ya, yang paling besar ada di Musi Banyuasin. Kalau berdasarkan rekap kita sampai dengan tanggal 28 Juli itu ada 84 kejadian. Ada juga di Banyuasin ada 76
kejadian, Ogan Komering Ilir ada 67 kejadian, Muara Enim ada 56 kejadian, dan Ogan Ilir yang paling tinggi ada 78 kejadian. Nah, saat ini sedang dilaksanakan pemadaman melalui darat dan udara ada di beberapa kabupaten. Contoh, ada di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Rantau Bayur. Untuk di Musi Banyuasin ada sekarang tim lagi pemadaman di Muara Medak dan di Babat Supan. Untuk yang di Kabupaten Oki ada di Pakala Lampam, Cengal, dan Sungai Menang. Nah, satu lagi ada Karya Jaya, informasi dari patroli udara tadi bahwa ditemukan juga lahan yang terbakar. Saat ini juga tim dari baik itu BPBD Kota Palembang, Damkar Kota Palembang, TNI, Polri sedang melaksanakan pemadaman di lokasi. Ya, Bapak Sudirman, dengan banyaknya ancaman karhutla tersebut, apa kira-kira penyebab faktor utama selain dengan kemarau yang memang pada saat ini sedang melanda Kota Palembang, khususnya Sumatera Selatan? Apakah terjadi juga pembukaan lahan secara paksa ataupun pembakaran lahan yang disengaja, Bapak Sudirman? Jadi faktor utama yang menjadi lahan itu terbakar sendiri yang pasti adanya faktor kesengajaan, yaitu pasti ada oknum yang melaksanakan pembukaan lahan dengan cara membakar, meninggalkan bakaran sampah secara sembarangan yang tidak diawasi. Nah, makanya kebakaran itu pasti oleh faktor manusia itu sendiri, dan ditambah lagi dengan faktor cuaca yang ekstrim, di mana saat ini kondisi kita sudah di musim kemarau yang otomatis panas dan angin yang kencang itu bisa mengakibatkan mestinya kebakaran itu bisa kita atasin dengan pemadaman darat. Karena cuaca yang begitu ekstrim, makanya kebakaran itu mengakibatkan meluas dan melebar ke tempat-tempat yang mestinya tidak terbakar, akhirnya jadi terbakar itu, Mas. Ya, Bapak Sudirman, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah hotspot dan peningkatan karhutla di tahun ini cukup meningkat ataukah bagaimana, Bapak Sudirman? Bisa jelaskan? Jadi kalau berdasarkan data yang kita dapat dibandingkan dengan di tahun 2025, di bulan yang sama, yaitu di bulan Juli, bahwa di Juli 2026 ini memang ada peningkatan yang lebih drastis dibandingkan yang di tahun 2025. Dikarenakan kenapa? Memang informasi dari BMKG, kita kembali lagi ke BMKG, bahwa saat ini memang kita adanya El Nino, di mana mengakibatkan cuaca yang ekstrim. Cuaca ekstrim yang hembusan angin yang kencang itu yang mengakibatkan kebakaran itu bisa menyebar dan meluas. Makanya kita tim terpadu yang ada, baik itu darat dan udara, kita bersama-sama bersinergis untuk melaksanakan penanganan itu sendiri dengan cara memadamkan, baik itu dengan darat, pompa yang ada yang kita ini, dan dibantu juga dengan waterbombing helikopter. Jadi kita juga berharap sumber-sumber air yang ada yang di tempat kebakaran itu bisa membantu teman-teman dalam melaksanakan kegiatan pemadaman itu sendiri. Gitu. Iya, Bapak Sudirman, dengan koordinasi tersebut, seperti apa Pak koordinasi BPBD dengan TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam penanganan karhutla pada tahun ini? Jadi kalau untuk penanganan karhutla di tahun 2026 ini, kita di awal musim kita telah menetapkan salah satu upayanya, pemerintah provinsi telah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan, baik itu di level provinsi, kabupaten. Kita juga ada namanya posko satuan tugas, di mana sebagai komandan operasi di lapangan yaitu Danrem 004 Gapo, dan ada juga di sana juga ada sub-subnya lagi, ada Satgas bagian darat, udara, ada sosialisasi, doa, dan lain-lain. Nah, kita selalu bersinergi, berkolaborasi dalam hal penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Selatan. Ya Bapak, untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang telah dilakukan beberapa hari lalu seperti apa Pak? Apakah kemungkinan OMC akan dilakukan kembali? Jadi sebagai informasi bahwa OMC yang dinaungi oleh dari Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI saat ini sedang melaksanakan kegiatan OMC sampai dengan tanggal 30 besok, 30 Juli.
Nah, itu dilaksanakan selama 12 hari. Nah, ketepatan memang dalam 2 hari ini potensi awan untuk pelaksanaan untuk disemai menjadi hujan itu memang potensi kecil sekali. Informasi dari teman-teman dari BMKG. Tetapi yakinlah bahwa dengan adanya nantinya kalau memang ada begitu di satelit ada potensi awan-awan, maka tim dari OMC akan segera melaksanakan menerbangkan pesawat untuk melaksanakan OMC. Jadi kendala kita saat ini untuk pelaksanaan OMC itu awan-awan potensi itu belum kelihatan potensinya. Kalau memang sudah ada potensi bahwa awan itu patut dan bagus untuk disemai, itu nanti teknisnya dari BMKG Sumatera Selatan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, baik Bapak Sudirman. Jika memang telah dilakukan banyak antisipasi oleh pihak terkait, jika kita berbicara sejauh mana peran masyarakat dalam mencegah karhutlah, terutama di daerah yang rawan berpotensi karhutlah, Bapak Sudirman. Jadi kalau kita sudah di awal musim sudah melaksanakan namanya sosialisasi, mitigasi, kita berkoordinasi dengan BPBD kabupaten kota yang ada, bahwa di musim kemarau ini kesadaran masyarakat itu yang sangat penting kita laksanakan. Kita menghimbau melalui edukasi, baik itu kepada ke sekolahan, ke masyarakat, untuk jangan membuka lahan dengan cara membakar. Apabila sudah terjadi kebakaran, maka akan sulit untuk dipadamkan. Makanya di awal musim kita sudah melaksanakan namanya sosialisasi, mitigasi di awal dengan baik itu melalui teknik yang ada di daerah tersebut, melalui baik itu dari Polri, dari kita Babinsa, Babinkamtibmas yang ada, BPBD di kabupaten, baik ataupun masyarakat peduli api yang dibentuk oleh beberapa OPD teknis dalam hal penanggulangan bencana terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita selalu berkoordinasi terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kita juga melaksanakan monitoring pada pihak perusahaan, baik itu kelengkapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana. Jadi tidak menutup kemungkinan selain warga masyarakat yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan, kita sosialisasi, kita bina, kita juga kita melaksanakan kegiatan juga ke perusahaan-perusahaan pemegang baik itu perusahaan perkebunan maupun hutan tanaman industri yang dibawahi baik itu dari Dinas Perkebunan maupun Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Bapak Sudirman. Semoga koordinasi dan penanganan upaya untuk pencegahan karhutlah dapat berjalan dengan lancar dan kesadaran masyarakat dapat lebih sadar kembali untuk tidak membuka lahan secara paksa. Terima kasih Bapak Sudirman telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak Sudirman. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, seiring dengan penerapan pembebasan pembayaran PBB P2 kepada wajib pajak dengan nilai ketetapan pokok PBB maksimal Rp500.000 di Kota Palembang, pihak Bapenda pastikan penerapan kebijakan itu dilakukan dengan pengecualian dan pemeriksaan secara berulang. Ditemui pada Selasa 28 Juli, Kepala Bapenda Kota Palembang, Jamia Haryanti menyampaikan jika kebijakan tersebut diterapkan dengan pengecualian dan tidak semua wajib pajak dengan nilai ketetapan pokok maksimal Rp500.000 tidak dikenakan PBB P2. Sementara terkait isu PBB P2 nihil yang tidak tepat sasaran, pihak Bapenda Kota Palembang akan melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan kebenaran apakah wajib pajak berhak mendapatkan PBB P2 nihil atau tidak. Jamia Haryanti menegaskan dengan penerapan kebijakan pembebasan PBB P2 kepada wajib pajak dengan nilai ketetapan pokok PBB maksimal Rp500.000 ini justru meningkatkan perolehan pajak. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun lalu sudah terjadi selisih hampir mencapai Rp6 miliar. Dibanding yang kebijakan tahun lalu, pendapatannya malah selisih, jadi nambah hampir 6M. 6M. Karena ini dengan pengecualian. Kalau kemarin kan loss 300.000 tanpa ada pengecualian. Nah kalau ini ada kriteria yang dibebaskan. Pertama hanya untuk rumah tinggal. Sandi Pratama, PAL TV. Ya, pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada liputan Metropolis Siang edisi hari ini.
Terus saksikan liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan akses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan Instagram @official PAL TV. Akhir kata saya, Arl Kamal, mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Mau aku cek kopi pati pindah belum. Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko lainnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming
memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
sini para dewan juri, selain ada Chan Poppy, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertahan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talangaut. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah menulis jadi lahir. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenten yang sangat jauh. Selamat siang Imran Jaya. Izin ciri ya, kalau ku pandang kerlip bintang dan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil Poppy. Meranjak idol, Meranjak Pampang. Dia galongin dulu. Uji kabar cantik, tinggi, poten, perawan. Maria ini. Yo, panggil. Panggil belanya kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya. Judul lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Mari tidak beres.
Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Mau aku cek Poppy Party belum. Ya mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi, di samping pertolongan dari
tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Woi, tak nyangkut Yan sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria, waktu... Ay, kau masih ingat tak kita main layang di lorong? Ingat, aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda Maria sekarang, kau jinggo? Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Woi, jangan disentuh Maria. Kalau iya, dah baca gentinya. Ya maaf nih. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya lah bukan Keren kok pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nang nge-mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi... Kau dengan siapa? Ini? Wois, boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek? Ini? Cowok aku? Iya. Bukan? Jadi? Dia nih sopir aku. Sopir ya? Boleh cewek, coba panas. Maria kena bola. Pinggir, kita umur ke. Palembang gitu ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Pal TV yang pertama kali. Woi, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Jadi Cak Mano nih, apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian ini kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mimi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak, nak ngelamar Mimi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi, modelan cak kau nih ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Kujingo-jingo? Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal ini males. Kujingo-jingo juga? Kau, muka kau becak burun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nah, ngelamar Mirna?
Hai kau. Nice. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar-lamar Mirna. Mami! Mami sini dulu, Mami. Ngapo? Dah berisik nih. Berisik nih yang papi ya dia. Guys. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam. Itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Apa rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek. Apa dia? Oi, jingok apa dia nih? Dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Ay, bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang. Pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah seneng. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk wifi kami. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingnya begalnya males. Muka kau becak burung Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mei. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Sabar. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk
menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oi Kak, ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Yo, pokoknya kita harus bagi dua harta gono gini nyo. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah aku nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku nak. Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Hei, banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Mak ni yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, kau baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam.
Apa nih rebut-rebut ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan Aju. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau, Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kawian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Bangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Woi, Daniel. Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini rumah biar aku nak kuliah. Ya, siap. Nan. Sekarang, Nan. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat pada sini. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya Ron. Daniel ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Wih, mana Agung? Kepus kau. Ay, Agung ni dah cak main, cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Kau killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No, kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaki dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, rapo. Oh, jadi Ya makan di luar, Pi. Lama nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, Pi, pengennya makan di luar. Pi, pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar. Tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah, terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah, Mi. Kita dimakan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, Pi. Dah. Makan di luar, Pi. Aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku. Makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nere. Sudah. Aku siap-siap. Siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Ya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Siap-siap lah. Iya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Ada lagi ya? Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Hoi, Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Ngapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan tamu saroninya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Langsung kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Dok usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, Biar cepat dia. Kaki papi kau berubah pikiran. Pokoknya sepatu kau rapi-rapi, Maria. Siapa keluar? Keluar ya. Keluar. Papi. Sepatu kau sudah? Sini lah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya.
Sudah dari tadi lah siap sini lah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar, laku siapi galona, banyak lah. Laju, baik. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh dijingok tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin baik dah. Oh, nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi tadi Maria. Dia nih tidak peka. Wah, dah. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay. Caknya lagi pening kawan tuh kucing-kucing statusnya galau terus. Pening terus. Ini terakhir status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapa leh? Ya sudah aku tunggu bela. Mana tau cerita dia kan. Halo. Oh, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga. Ngapoi? Cak kusut nih Anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya nah kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Woi, tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Nggak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk bener ke motor itu Mangko pacak pegawai aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta tuh apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya, 5 juta, oi. Demi kau, tidak apa-apa, aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapa lagi pulo? Lah aku bantu juga, ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tidak 10 juta. Woi, maksud kau? Tidak 10 juta tadi? Dan 5 juta? Woi, ngampo, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tidak 10 juta? Ngapo tadi tidak 10 juta? Ngapo tadi tidak 10 juta? Ngampo, kau tuh namanya es. Kau nih anda?
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kecam berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Woi, pergi kuliah. Kuliah kah? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria, bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabiskan. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria, janganlah kau bekal tidak dihabis ke Saro, mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatikan nih, di meja belakang itu habis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo 2 loset habis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini.
Denger gak kau tuh kalau diomongi, jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah Mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kau pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini map, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15, bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Gak galak kau? Nggak. Tidak kau, gak galak jadi orang dewasa? Nggak, aku jadi budak kecil be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang disebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi. Iya. Iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Basing lah. Sayang beli ke itu. Oh. Iya mau. Nih aneh, asik. Sayang jam berapa ke sini? Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Coba tahu. Kumisnya aku planter kayak dah sayang. Iya, cepetan dong kesini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang aku? Mana fotonya nih Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil. Lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua. Lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa Ibah? Lagi baca buku. Tadi apa?
Boleh nanya, Bang? Nanya apa? Enye-enye. Bang, kan kita nih lama baik kawin, Bang. Bang. Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, pernah sayang-sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya balas sayang-sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu, Le. Jangan banggai gue dipanggil sayang, sayang, sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga, Sesaat lagi, Waebok. Acara ini didukung oleh dah. Ini warung ya. Baru 2 minggu ku tinggal ke. Rasaku telur ini tak berubah bentuknya. Ya tidak lah. Nah. Cuma telur kita bang yang dak dimbek sama wong MBG. Dak layak, dak layak soalnya telur. Sekilo kita. berapa main nyari di warung kita ini? Mending pala aku sekilo nih ku jengok di warung lah 28. Nah, ini kita murah ke. Ingat ya, warung Waebok ini harus warung harus yang murah, multi talenta. Ada duit beli, dak kate duit mutang. Boleh ke. Ya? Wajar bae warung yang tak maju-maju. Ini nah, kau beres ke, kau nyaga warung aku selama aku pergi kemarin ke Amsterdam. Wow, ke Amsterdam, siap. Ini belum kau rubah. Belum, Cek. Nyapa mie becek masih 500.000. Mie becek ini 1 juta. Iya, nama mahal. Iya. Galau. Tapi ngomong-ngomong kita nyapa dulu. Iya. Kita kan lagi live. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kalau mancing BCB Small TV ya di warung Waebok ini ada. Ya biasalah kami penerus warung Waebok ini. Yang tidak maju-maju ini. Ya pokoknya pasti warung Waebok ini bakal ngasih informasi selalu buat pemirsa galau-galau ya setiap minggunya. Dan yang pasti juga buat pemirsa di rumah ya, Pal TV ini kan makin banyak program. Jangan salah situ terbesarnya loh warung Waebok ini. Skill. Pengen mau muji program dewe. Kamu udah lihat ada banyak produk terbaru di sini. Betul. Ini minuman terfavorit. Cuman yang mana yang belum dibukain minuman? Buka kalau. Ini minuman susu terfavorit aku. Wong lokat. Buat penyegar tenggorokan lah. Apa? Haus Alpha One. Ini minuman memang sudah paling bagus kalau di tenggorokan aku. Wah, lego mantap. Air putihnya ini lain dari yang lain nih. Tidak berasa dengan minum jam-jam. Iya. Mana saya tolong lebay ya memang. Taruh mobil. Untuk bawa lebaran lagi. Jangan lupa juga. Nah, ini New Life Sweetener juga. Lakumbe ini. Lakumbe juga setengah kotak. Lakumbe? Tidak, ini yang baru belum. Catat utang kau ya. 3 tahun kau belum bayar utang di sini. Masih kan astaga. Tapi ngomong-ngomong nih, aku nih pengen di warung ini kalau pasca ada buku-buku. Nah, aku juga. Jadi buang-buang datang tuh kan kalau daripada dia melamun main HP tuh pasca dia macam-macam buku. Betul, makan. Kau cari kepacaan lah. Nah, aku nih juga bosenan, Cek jujur. Aku nih main HP tuh bosan. Nyingok. Nyingok live TikTok. Ya karena kau udah kasih endorse. Iya, sombong nih. Aku kan jujur becek biasa kan aku kalau nyaga warung nih sambil nguling tuh kan. Ku jingok live TikTok Cek Popi nyanyi kate lagi. Iya kan, males. Nggak mungkin aku nyanyi di Mekah kan. Lagi umroh. Iya. Jadi aku pengen ada baca buku juga itu tadi. Kalau pacak di sini nih ada rak buku, itu nah ya. Jadi supaya kita nih wong yang datang nih sambil makan-makan, ngonyel-ngonyel sambil membaca. Mangko tambah pintar, tidak cak kau dodok di warung tuh nah. Iya, aku nih karena itu baru sadar becek memang
ada pepatah bahasa Inggris yang bilang ya. Sosok bahasa Inggris aku Iyo, ingat aku dah. read. Little tuh minawat duat. Tidak, jadi ada bahasa Inggris aku ingin itu ada pepatah yang bilang read is the window of the earth. Wow, Ya, jadi artinya buku adalah jendela dunia. Wow. Iya kan, dengan kita baca buku kan kita pembandaran kata-kata do galo. Wah, Cepo. enggak sia-sia sebelum live tadi kamu buka YouTube tadi ya. Tapi kau punya kenalan enggak? Aduh, aku kebetulan sudah aku Nah. hubungi, sudah aku Kau undanglah dulu, chat kau jenguk juga. model warung kita cek ini kan siapa Iya. tahu di situ ada tambah rak kan, di sini ada rak Iya. lagi kan untuk Iya. buku-buku kan, Iya. biar nambah pengetahuan mungkin Ya, duduk-duduk bagus sini lah. Biar warung kita tuh ada warung. Jadi Iya, biar- edukasi juga. Biar orang, kaki ya. rombongan Mopal TV yang rombongan kameramen, cak rombongan Agung, Iya. Abok segala macam yang agak-agak dong-dong itu pacak pintar dikit kan. Macam-macam buku. Macam-macam buku, Iya, masa iya, main iya, HP iya. terus. Iya, 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 Susah iya, otak iya. main HP terus. Betul. Kan perlu coba kenalan kau Sudah tuh. sudah aku chat dari setahun lalu sudah. Aku ngeri ya telur ditaruh sini. Kapan nyampak pecah? Coba gitu, pecah dak? Tidak, Oh, udah pecah, udah pecah. Geser Ini dulu telur. simbolik be, telok simbolik be. Kau aduh. telepon lah kawan kau. Sudah lah, tuh. sudah aku chat. Jam berapa Nah. nak sini kira-kira? Bentar lagi nih masuk. Lanjut ini dia bah, nih. nak telok kawan-kawan kau tuh kagak suruh makan. Nak tuh suruh kocek kan makus jualan laris. Nah, aku bilang ini. Apa Ayu, jika tadi, Om? datanglah ke sini yuk. Memang cuaca main nyari panas tapi kalau pakai Tisu montis, woi mantep tuh lah. beda ya. Betul, beda. Bagusnya tisu montis ini tebal. Iya. Nah, tisu montis Terima ini. kasih Tisu Montis yang sudah mensupport ujar kami. Tiba-tiba ngomong endorse itu nah. Ya, baca lah kalau di mobil. Chat Poppy dia. Oh, enggak baca. Iya, Kita iya, ini iya. berkembang ini semenjak ada banyak yang masuk Betul, produk aku ini. betul. Tapi tisu montis ini enggak kasih lawan lah pokoknya. Nah, Sudah. kau tarik lah, tidak robek kan? Nah, Ya iyalah ada jalurnya, makanya udah koyak. tidak Ya baru udah. kawan kau tadi jam berapa Sudah, datang? sudah. Aku nak pergi ke Turki soalnya sebentar Nah, lagi. Turki ke Kemarin ke Turki Amsterdam, tiba-tiba. sur Turki. Ini dia, sudah aku hubung itu Yo. ada Mbak Tengku Desliani. Siapa lagi? Ada Mbak Arum sama Dilain dari Siapa mereka tuh siapa? Dari Kelana Book Club. Kelana Book Club Nah, berarti komunitas buku. ini rombongan buku berarti. Iya. Apa buku ya cak buku? Tidak. Dulu. Tapi mereka kutu buku. Oh, kutu buku. Jadi tahu segala jenis buku. Betul. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Waalaikumsalam. Masuk. Duduk. Silakan. Oh, berarti ini rombongan book club ini memang bawa buku setiap hari. Betul. Kemana-mana megang buku. Dia yang peduli makan, yang penting baca buku. Makan, toilet, buku. Iya, betul. Iya. Ya, jadi sekali lagi ini ada Mbak Tengku, Mbak Arum mana Arum? Mbak Arum dan juga Dila ini Mbak Tengku sebagai penggerak Kelana Book Club dan ini ya sama lah penggerak dari Kelana Book Club ya. Oke, boleh dong sapa-sapa Iya. dulu perkenalan satu persatu mungkin di untuk pemirsa dari yang sini siapa tadi namanya? Mbak Tengku. Mbak Tengku, silakan Mbak Tengku dulu deh. Halo, nama aku Tengku Desliani, salah satu penggerak dari Kelana Book Club. Oke. Ya. Aktivitasnya apa Mbak Tengku selain di Kelana Book Club? Seperti biasa kita masih mencari rupiah ya, masih menjadi buruh. Jadi kita lampiaskan semua emosinya itu melalui hobi membaca. Di Kelana Book Club. Cari duit Oke. dan tetap membaca buku. Tetap membaca. Bagus. Oke. Lanjut, next. Halo, aku Arum, salah satu penggerak Kelana juga. Aku sibuknya sih sama cari rupiah juga, tapi tetap sempetin untuk baca buku untuk nambahin wawasan juga. Oke. Silakan Mbak Satu Adila. lagi, Adila. Halo semuanya, aku Adila, salah satu penggerak dari Kelana Book Club juga. Oke. Saat ini juga kerja sama aja. Oke. Jadi mereka ini luar biasa ya, begawe jalan, baca buku jalan. Cepop ini dia juga hobi membaca. Membaca Rumah Wong kondisinya. Selain membaca Rumah Wong, membaca utang-utang jalan. Agung 3.000. Abo 500. Rian 200. Nah, ini aku hobi membaca. Utangan. Beda Oh, ya. itu beda cerita. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong kalau untuk book club sendiri yang ada di Kota Palembang sudah berapa lama? Iya, Kelana Book Club boleh. Berarti Kelana Mbak Book Tengku Club. mungkinnya cerita dulu nih. Boleh cerita dong. Iya, silakan Mbak Tengku. Jadi Kelana Book Club itu terbentuk di tanggal 21 Mei 2023. Jadi di mana waktu itu kita lagi resah ya, tidak ada komunitas yang berbentuk offline di Palembang. Jadi kami tuh secara organik tuh bertemu justru di Twitter pada zamannya. Oh, zaman dulu Twitter. Iya, masih Main nggak zaman Cepop Twitter. Iya, sebelum Enggak main gue. sebelum berubah ya jadi X gitu. Jadi Ya. sudah terbentuk dan alhamdulillahnya kami sangat organik sampai sekarang masih tetap konsisten ya pertemuannya dan berjalan ini sudah 3 tahun. Ya, berarti waktu Covid itu ya. Ya, Ih, benar. bosan pula ya nggak sih? Covid Ditaruh di rumah baik kan, terus. mendingan udahlah bikin. Betul. Jadi berawal dari keresahan karena ada komunitas
baca buku yang secara offline. Kalau Iya, online mungkin sudah ada, Iya, tapi yang betul. offline. Mm-mm. Nah ini 2023 waktu itu Mbak Tengku berarti bertiga juga ini. Bertemu dengan Mbak Adi. Iya, Oh dengan bertemu. Adila dulu, baru ada Arum juga segala Iya. macam. Iya. Oke, berarti sudah jalan 3 3 tahun. tahun. Berarti luar biasa. Nah, ya. kalau untuk anggotanya dia sudah ada berapa nih? Ya. Total Kalau nih. di grup udah sampai 100-an sih. Di grup WA. Iya. Oke, ratusan. Biasanya kalau datang udah sampai 50-60 orang. Wih, banyak berarti. Minimal 50 setiap pertemuan. Iya. Itu khusus yang di wilayah Palembang atau? Nah, kita ini kan lokal UMKM ya komunitasnya. Iya. Jadi hanya di Palembang aja. Oke. Banyak teman-teman Palembang yang masih ya maksudnya masih Berminat ketemu ya. offline untuk baca-baca buku cah itu ya. Wow, luar biasanya. Nah, tapi kenapa namanya Kelana? Iya. Apa Kenapa harus kelana? Kenapa tidak kelambe? Diganti yang lain gitu kan? Kenapa harus kelana? Cak mana lo jika kamu komunitas buku namanya Iya, iya. kelambin? Ya udah kate lah. Siapa tahu masa. Apa diambil dari berkelana atau Siapa apa tahu? cah Ya, itu? boleh tahu nggak nih? Ngapa diambil dari nama kelana? Siapa yang jawab nih? Waktu itu ini apa selain yang berdua ini ada penggerak yang lain juga. Oh. Aku sama teman aku 2. Jadi dari SMA udah temenan dari lama terus ketemu ngomongin gimana kalau kita mau bikin klub Komunitas buku ini. aja ya. Oh, Dari kelana tuh udah nama mantan. Bukan, belum selesai. Kan kawan, bukan mantan. Kawan. Terus, Kami waktu kumpul ketemu itu tuh lagi denger lagunya Tulus, Yang mana judulnya tuh? Kelana. oh, pas Sama gua ya. komen. Oh. Kayak mana tuh lagunya? Kelana di ya tau lah, cerita lah. Oh, itu pas lagu Kelana. Iya, Oh, keputar kalau lagu misalnya itu. waktu itu lagunya Roma Irama. Begadang. Ada Kelana juga tapi Iya, lagu iya, Roma iya, Irama. Kelana, iya. Oh, jadi waktu itu pas lagi dengan lagu Tulus. Iya benar. Kelana. Jadi waktu itu akhirnya pikir sudah lah maunya Kelana baik. Iya, tapi sebelumnya bukan Kelana juga sih Oh, sebelum dulu dengar sebelumnya? itu. Sebelumnya? Lentera, mau Lentera. Oh, Dicarilah di Lentera. IG, ada nggak yang pakai nama ini? Ternyata udah ada. Sudah ada. Oh, Lentera Book Club sudah ada. Akhirnya Iya. pakai Kelana tadi. Kelana ini. Kenapa nggak nama Susana? Kan lagi Horor denger ya. lagu Tulus Oke. tadi. Oke, jadi akhirnya dikasihlah nama Kelana Kelana. ini. Wow, luar biasa ya. Ya karena namanya unik ya, kayak Iya. kupikir ngapa apa dia kata berkelana. Iya. Ngapa sih Apa-apa. milih bikin komunitas buku kayak ngapa udah kemarin bikin komunitas game misalnya kayak itu kan? Ya kenapa memilih buku kan penasaran Ya tuh. maksudnya Kenapa? apalagi cewek-cewek ya. Cewek-cewek tuh Kan biasanya make make up, up, nongkrong, fashion, stylist. betul, kuku-kuku perkukuan. Milihnya malah buku. Iya, Nah, ada apa yang gitu. menyebabkan kalian tuh akhirnya ya Kenapa udah. memilih buku? Iya, masing-masing nih mungkin. Masing-masing boleh. Mungkin karena ini kan membaca tuh hobi ya, Iya. hobi dari berbagai orang yang sebenarnya terpendam di rumah, tapi tidak berani keluar untuk, oh aku mau coba baca di tempat umum deh secara terbuka. Tapi kan stigma masyarakat kita masih nganggapnya membaca itu kayak, oh anak ini sok Iya, rada-rada ya, Padahal padahal mungkin di Gramedia, Oh, iya. buka plastik beli kau bukan tuh. Itu kan. Atau misalnya nongkrong dikit, ih si paling baco bulog. Iya benar, Ya kan? benar. Iya, misalnya ada tuh Rica nah Tante Rica itu kalau si datang tante ke itu ya. studio mau buku, ih sok bulog baca buku. Nah, ya kan? salah, Stigma kan? wong, stigma wong. Benar, Gue tentu iya. karena lo taunya baca buku di perpus. Benar, iya. Iya kan? Oke. Tugas segala macam. Padahal Oke, itu oke. hanya kegiatan biasa aja Iya, sama kayak betul. kita minum, Betul, makan betul, gitu setuju, ya setuju, kan. setuju. Cuman masyarakat kita masih nganggap itu hal yang masih kayak rada-rada oh kamu sok ya, kamu terlalu Iya. nerd gitu. Padahal kayak itu hal yang biasa sebenarnya. Tapi memang basicnya kamu suka buku memang. Senang Setiap hari pasti bawa buku gitu, pasti membaca. Bahkan ujinya Mbak Tongku ini pengen kawin sama buku juga. bisa. I love books ya. Tidak, aku pikir nikah sama buku juga, tidak Oke, berarti tapi aku setuju dengan statementnya Mbak Tengku. Memang stigma masyarakat yang menganggap baca buku itu harusnya di perpus, Betul, di iya. rumah. Padahal sebenarnya di luar juga ya bisa. Hal yang biasa. Lagi jadi hobi kita juga. Ini Betul. benar sih ya. Jadi jangan sok apa dia sih baca buku. Apalagi kalau bukunya lah berat, cebok. bener. Bahas misalnya cintaku di ujung Oh. apa? Misal atau bukunya novel yang berat, mulai tuh langsung cak. Ih si paling tambah pula mesennya americano. Nah sudah tak. Balik-balik dari kafe. Oke, kalau Mbak Arum. Kalau saya tuh Nyampak kan jualan aku. Apa warna aku nyampak? Apa? Yang gimana Arum? di Kelana kan dia ada ada sesi baca buku silent reading sama diskusi buku. Oke. Nah
diskusi buku tuh ngasih ruang banget untuk teman-teman yang baca. Dia tuh di kelompok pertemanannya dia sendiri kayak gini baca, atau enggak tuh mereka genre bacaannya beda-beda. Jadi kayak nggak bisa ngobrol gitu. Sedangkan kalau ngikut ke Kelana, mereka bisa nemuin teman-teman yang bisa diskusiin bukunya bareng kayak gitu. Oh, maksudnya kalau Mbak Kelana kenapa dia hobi ngambil buku adalah jadi Mbak Arum ini hobi membahas bukunya itu. Iya. Kebetulan hanya di Kelana ini ada sesinya untuk itu. Oh, keren, hobi bahas buku loh. Kalau kita kan bahas Gosip, gosip, bahas job ya kan segala macam ya. Kalau Mbak Adila. Sebenarnya kurang lebih sama juga sih. Nggak boleh jawab bersama. Karena majalahnya sih. Hobi nyontek berarti. Bagus ini, nggak suka ibu guru. Kacau baca itu. Memang memang hobi banget. Iya, tadi kan berangkat dari Twitter tadi kan. Ya. Biasanya reviewnya online. Ya, nggak ketemu sama temen kan. Jadi kurang seru gitu. Betul. Oke. Tapi kegiatannya tadi sempat di-spill sama Mbak Arum banyak berarti ya. Berarti kegiatannya apa baik nih Mbak Tangku kalau di Kelana Book Club ini? Jadi seperti biasa kita datang setiap 2 minggu sekali dan tempatnya berpindah-pindah ya, kadang kafe, taman. Oke. Kalau bisa sih tempat terbuka yang hijau kalau bisa gitu. Jadwalnya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Oke. Tempat terbuka hijau. Seperti taman di Putih Kayu. Dah, kejauhan. Pom 9 ya. Iya, benar. Oke, pokoknya hijau-hijau ya. Hijau-hijau. Kami taunya hijau nih duit. Ya, uang, rupiah ya. Terus. Kita datang, kemudian kita silent reading, membaca senyap, membaca bersama selama 1 jam. Itu bebas, buku bebas, masing-masing. buku masing-masing, bebas mau koran, majalah, e-book, digital, semuanya itu bisa diterima. Biasanya kalau misalnya kumpul itu durasi berapa jam? Kalau total secara keseluruhan paling 3-4 jam. 3-4 jam. Setelah 1 jam nanti kita akan ada sesi diskusi di kelompok kecil, itu ada 6-7 orang. Lalu di grup kecil-kecil ini akan bercerita, oh kamu sedang membaca buku apa tadi, atau buku yang sudah selesai. Jadi sharing, dibahas semua, dibahas. Even ketika mau bahas tentang skripsi, artikel atau gosip yang dibahas. Membaca kan kadang kita scroll juga sebenarnya kita membaca ya dalam pikiran gitu ya kan. Jadi itu yang didiskusikan. Menurut pendapat kalian gimana nih? POV orang kan pasti beda-beda ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya untuk menjadi member rombongan klub buku ini kayak mana? Iya, Kelana Book Club. Apakah ada biaya admin atau kayak mana? Nggak ada biaya admin sih, tinggal datang aja. Lihat di IG di mana kegiatannya, datang aja. Oke, jadi boleh cek IG-nya apa di @Kelana Book Club. Club. Yang pengen melo silakan. Mungkin ini bagus juga untuk orang tua anaknya mungkin untuk membaca, karena balik lagi baca tuh adalah jendela dunia, dan buku-buku itu yang kita baca tuh itulah yang jadi referensi kita juga ya. Betul. Tadi kita bahas lagi seputar book club yang ada di Warung Mbak Ebo, tapi kita tahan dulu, kita break dulu. Ada yang lewat Siko ini, ya lewatlah dulu. Kami balik lagi setelah jeda berikut ini. Acara ini didukung oleh Perkenalkan, nama saya Rini Meliza, bisa dipanggil Rini. Usia saya saat ini 30 tahun. Pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Klinik Mata Naina karena telah berbaik hati membantu saya untuk mengobati mata di Klinik Mata Naina dan mengikuti semua arahan dari Klinik Mata Naina. Sebelumnya, saya sempat berputus asa karena terkena penyakit glukoma, di mana glukoma merupakan penyebab kebutaan. Bahkan sebelumnya saya tidak bisa terlepas dari obat-obat kimia yang membuat imun tubuh saya selalu turun dan juga kegiatan saya tidak optimal. Alhamdulillah berkat berobat di Klinik Mata Naina, sekarang penglihatan saya sudah normal kembali dan saya sudah tidak mengkonsumsi obat-obat kimia lagi. Bahkan yang dulunya saya minus 4, sekarang sudah menjadi 1,5. Mari, tunggu apa lagi? Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji.
Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Apakah mata Anda bermasalah karena faktor umur, terlalu lama beraktivitas di depan komputer, dan keletihan membaca diikuti oleh pola makan Anda yang tidak teratur? Jangan khawatir, sudah sejak 2009, pengobatan mata tanpa operasi Naina beroperasi di Kota Palembang yang sudah mendapat izin resmi dari pemerintah. Akan memberikan solusinya untuk siapa saja yang mempunyai keluhan mata dengan cara terapi herbal dan pengaturan pola makan sehat tanpa efek samping. Pengobatan mata Naina mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, glukoma, silindris, mata merah, mata berair, minus plus, buta warna, hingga rabun jauh atau dekat akibat diabetes. Datang dan buktikan sendiri di Klinik Mata Naina, Jalan Mayor Salim Batubara, nomor 2573, Sekip Pangkal, Palembang. Perkenalkan, nama saya Bapak Amiruddin Iskandar. Sekarang saya berobat di Klinik Pengobatan Mata Naina. Dari penyakit mata saya katarak. Alhamdulillah mata saya 61 hari ini banyak perubahan. Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji.每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 PAL TV memang punya kita。
Acara ini didukung oleh Oke, ya masih balik lagi di program Warung Weibo dan kita masih sama ketiga narasumber kita Iya. ini masih membahas tentang Kelana Book Club. Iya, Kelana Book Club ada Batangku, ada Mbak Arum dan juga Mbak Adila. Nah, kita lanjut lagi. Kalau tadi kalau nak jadi anggota itu ternyata free, tidak ada langsung biaya ya. MIG baik di Siapapun yang Kelana hobi Book Club. membaca itu bisa bergabung di Kelana Books Club. Ada Instagramnya juga, Iya. bisa di follow. Bisa DM kakek dijawab sama admin. Ada admin kan? Ada. Mana pula hantu yang jawabnya, Cek? Jadi sama tukang cek lan kami DM ke Kelana itu dan dibalas. Dibalas Oh mungkin pasti. bukan secara Instagram cuma Kelambet. Oh, udah kelabet ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita tanya ke masing-masing, ke Mbak Tangku, Mbak Arum sama Mbak Adila. Total di rumah ada Berapa buku? Coba. Terus ini agak triple jawab Ya, pertanyaannya. ya, ya. Berapa buku? Ada perpustakaan mini tidak di rumah dan buku yang paling mahal buku apa yang dibeli? Oke, dari sini dulu. Buku kan mahal juga, mohon maaf nih. Ya. Yang paling mahal harganya berapa Betul, dan nama bukunya silakan, apa? Mbak Tengku. Kami cek coba di handphone. Iya, nggak perlu, nggak usah dicek. Karena saya ngekos ya di sini, jadi ada keterbatasan. Mungkin mini perpustakaan ada, mungkin jumlahnya 100 lebih ada kali ya. Dan buku termahal yang aku beli itu 2 juta. Tidak dong. Novel, yang wajar. novel ya? Ya, 280-an ribu itu buku non fiksi, judulnya adalah Kutukan Emas Papua dari komunitas bambu. Itu sih sejauh ini. Setebel apa? Kurang lebih segini kali ya. Oke. Itu tulisan kau udah kasih gambar? Ya, Ih, jenuh banget. Kate lah buku itu. Ya siapa tahu ada gambar, cak bobo. Bukan buku pelajaran. Aku bobo ada gambar. Iya, bobo. beda cerita mulu. Maksudnya dikatakan buku pelajaran. Ya, ketahuan enggak pernah baca buku emang ya. Ya, oke. Ya, oke, jadi ada karena ngekos, ya. adanya perpustakaan mini total 100 lebih. 100 lebih buku. Wah, ini kalau pindahan kos saya pening palanya. Pokoknya Mau buku buku kalau banyak ya. uji Itu lebih berharga. Iya, uji Lebih berharga. yang mobil box itu ya cek apa? Wih, katanya kasur, buku kan lo isinya. Dari buku tuh lah. Oke. Kalau yang ini? Barum. Baru. Iya di kamar ada perpustakaan mini untuk tumpukan buku-bukunya. Terus tuh kalau totalnya nggak notalin karena biasa numpuk buku aja, beli buku kayak gitu, jadi nggak tahu, nggak ngitungin berapa gitu. Buku biasanya ya perkiraan berapa perkiraan? Perkiraan kayaknya di atas 50 deh lebih. Oke. Banyak buku di rumahku berarti. Buku apa tadi? Buku anak kamu sekolah itu. Namanya itu. Perkiraan rata-rata novel atau? Buku non fiksi banyak. Oke. Harganya berapa? Paling mahal. Paling mahal 190-an ribu. Oh, iya. Oke. Kalau Mbak Adila? Aku ada rak buku juga sih, rak buku. Ada berapa rak di rumah? Ada rak, tapi banyak raknya. Iya. Ada berapa total bukunya? Ada Berapa 2 buku? sih. Ada 2, Iya. tapi besar raknya. Lumayan besar. Lumayan. Kalau aku nggak pernah ngitung juga sih, tapi kayaknya sekitar 100-an lebih juga 100 bukunya. lebih juga, oke. Buku yang paling mahal, reganya berapa? Yang baru-baru ini dibeli itu 150 ribu. Oke. Jujur ya, kalau udah cinta buku ya, lemah aku dimakan 200 ribu ini. Ini kalau udah cinta. Tapi aku pernah beli buku make up harganya 700-an. Beda, buku make up ada make upnya juga, ada isi-isinya juga. Kamu Sudah tuh hilang buku itu dari mana? Nah, enggak dong. Karena aku kasihnya sama yang pengen lebih belajar lagi. Oh iya, karena gitu. kamu lah cantik Bukan, karena sudah tahu cuma pengen belajar ini. Ada lebih membutuhkan jadi aku kasih. Oh ya, nanti lebih membutuhkan dikasih kayak itu dia. Nah, tapi kalau boleh tahu berarti sekarang boleh dikasih tahu lagi baca buku hobi saat ini lagi baca buku apa dan favoritnya lebih ke apa nih? Kalau kan buku tuh banyak genre ya. Iya, betul. Nah, masing-masing apa nih? Silakan. Dari Mbak Adila dulu deh. Mbak Adila Apa sekarang lagi baca buku apa? Aku lagi baca buku ini sih. Apa tuh? Nggak ada yang hobi buku horor gitu ya? Ada. Ada. Yang ini nggak boleh. Mereka hilang tak kembali. Sejarah kekerasan Orde Baru 1990. Oh, ngeri ya bahasanya. Oke, ini buku tentang apa? Ya maksudnya sejauh ini yang tentang apa? Cerita ya? singkat. Beberapa kasus Boleh yang terjadi di Orde Baru. Oke. Jumlah kasus yang terjadi di Orde Baru. Oke, terus apa lagi yang dibawa selain itu? Oke, Ini ada Museum Teman Baik.
mesin teman Dia baik. cerita sehari-hari gitu. Dan juga Terus sama sihir perempuan. Sihir Oh, perempuan. ih, kayaknya lucu ya gitu ya sihir perempuan. Ini kayaknya lucu. horor kayaknya. Horor ya? Aku belum baca. Lucu. Iya, Oh, iya. karena Cep Popi ini memang genrenya horor. Aku pecinta horor. Iya, oke. Gak suka yang romansa-romansa, sukanya horor. Betul. Berarti kalau Adila ini sukanya genre apa kalau di buku? Sebenarnya bisa baca semua. Seluruh, oke, Ya, oke. tapi lebih senang ini sih slice of life keseharian gitu. Oh, oke. Oke, balik lagi ke mood juga ya. Iya, iya, Balik tergantung ke mood. juga. Sesuai pengennya apa ya. Bener-bener. Oke. Kalau Mbak Arum lagi baca buku Apa tuh yang buku dibawa apa yang tuh? dibawa nih? Aku lagi baca buku Denyut Nadi. Oh, Denyut Nadi Bumi. Oke. Iya, jadi di buku ini dia bahas tentang apa ya? Mistis dijelasin pakai sainsnya gimana. Oh, ada bisnisnya demen ya. Iya. Bagus suka aku Iya, ya. mistisnya apa ya? Oh, apa ya hubungan Nyi Roro Kidul sama Ih, penunggu suka sekali aku. Gunung Merapi. Kayaknya aku akan ke Gramedia balik ini nyari buku-buku. Oh, Ada juga buku horor berarti ya. Iya. Jadi Aku jadi selesai. bakal Berarti buku. dikaitkan dengan sains. Iya. Si mistis ini. Iya, si mistis ini. Apa tadi? Nyi Roro Itu Kidul? Iya, hubungan Nyi Roro Kidul sama penunggu atau dewa-dewa di Gunung Gunung. Iya, benar. Bukan. Merapi. Gunung Merapi. Oh, berarti Itu sudah selesai dibaca belum? Baru Oh, setengah. Namijem. Oh, dikaitkan soal saya di rentet berarti dia Iya. di breakdown. Iya, biasanya kan orang mikir kayak kenapa orang-orang zaman dulu mikirnya kayak gitu. Biasanya kan orang Indonesia zaman dulu karena belum belum bisa belum berpikir saintis kayak gitu. Iya, Jadi mereka cuman hubungin aja dengan kehidupan mereka. Nah, ternyata ini dibahas lah secara sains. Iya, jadi hubungannya tuh Keren ya. ada lempeng tektonik emang di situ. Emang mereka terhubung. Jadi mistisnya tuh nggak salah, cuman cara pandangnya aja yang beda. Oke. Ada lagi buku apa tuh? Itu yang satunya bawain? buku apa tuh? Utang-utang. Bukan. Makanya mikir. Iya, makanya mikir ini cara Tentang apa kita untuk grow mindset gitu, cara untuk ngolah informasi itu gimana. Oh, kayak gitu. lebih ke Iya. kitanya yang disuruh untuk Yes. ya kalau misalnya ada apa-apa ya otaknya ini Iya. digunakan. Iya, bener, nggak kemakan hoax kayak gitu. Oke. Itu sudah selesai dibaca? Iya, udah. Minjem juga, Cek. Boleh. Bukunya juga menarik banyak. Nah, itu Iya, masalah gambar. Teksnya. Ada gambar ya, manis ya. Apalagi tadi dibawa? Cuma bawa 2 buku. Iya, lagi bawa Oke, dua ini. oke. Oke, Tapi nah, kalau kalau ini- kalau Mbak Arum sukanya genre apa tapi? Aku sukanya Seluruh yang juga? yang non fiksi, yang self improvement atau grow mindset kayak gitu. Oke. Kalau Mbak Tengku nih, Mbak Ya, Tengku? bawa apa nih? Bukunya lagi bawa buku apa nih? Baru selesai baca buku ini, Mutiara di Padang Ilalang oleh Tentang Teja apa tuh? Bayu. Ini ngomongin tentang sejarah salah satu mahasiswa, dia itu adalah salah satu generasi yang hilang di zaman Pak Harto, di zaman Orde Baru. Jadi dia dipenjarakan selama 14 tahun di berbagai penjara dan ini adalah memoarnya beliau. Oh, berarti- Menceritakan tentang Iya. penangkapan mahasiswa di zaman itu. Oke, ini berarti ngebahas satu tokoh ya agak-agak ala-ala biografi ya, Ya, gitu, sejarah. sejenis itu ya. Pas itu Oke, sih. oke. Terus aku juga bawa buku judulnya Dilarang Gondrong oleh Arya Wiratama Dilarang Yudhistira. Tentang apa tuh? Ini Lucu ya. kalau misalnya kalian ingin mempertanyakan kenapa sih zaman kita sekolah itu rambut cowok tuh harus pendek. Iya, Iya. Terjawablah di buku ini. buku itu. Dan ini terjadi di zamannya Pak Harto juga, di zaman Orde Baru. Cuma masalah rambut, besok dibuat Iya buku. kan? Iya. Heeh. Ada lagi? Aku bawa satu lagi juga. Jadi kalau udah berat-berat kita yang Oh, keringan ya. e-book gitu ya? E-booknya ini aku bawa The Little Prince. Ini adalah pangeran cilik. Mungkin sempat viral juga. Jadi ini ngomongin tentang perjalanan anak kecil sih, tapi Iya. masih relate sampai dewasa gitu. Iya, karena buku sekarang sudah bukan cuma sebentuk lembaran, Betul. sekarang udah digital bentuknya. Oke. Luar biasa. Genrenya tapi suka apa kalau Mbak Tengku? Aku senangnya sejarah fiksi, tapi sejarahnya itu aku spesifik ke tahun 65 di zamannya Orde Baru sih. Lebih tertarik. Bahasanya ya. Pernah nggak sih rombongan kalian nih diundang dari pihak pemerintah Kota Iya. Atau Palembang? mengikuti acara besar atau atau apa, kayak padahal gitu. sebenarnya bagus ini kalau dilestarikan Betul, ya, betul. terutama buat anak-anak SD misalnya kan Ya, harus anak-anak lebih yang gemar masih lagi membaca kan? bocil, Pernah nggak? Pernah sih kita beberapa kali diundang di acara di museum, kemudian juga dari Gramedia juga mengundang, lalu berbagai acara pemerintah kita juga sering ya diundang ini. Ya, karena emang ini Hadir. bagus sebenarnya kalau bisa kolaps juga dengan pemerintah. Iya. Kita kan pemerintah kita ada juga kayak perpustakaan jalan Iya. misalnya. Harusnya kolaps juga kan kawan-kawan Kelana Book Club ini ya. Iya, Karena biar adik-adik di rumah digerakkan yang lagi. tidak yang hobi main game ya Betul, beralih ke buku gitu betul. kan. Kayak zaman dulu kan ya kalau udah cutting gadget kan pasti baca buku Betul. komik minimal membaca Iya, lah bener. gitu kan. Minimal Ya. buku komik sih memang Iya. kalau bocil-bocil dulu. Atau setidaknya dikasih spare waktu kalau anak main HP kaget. Nah, ini waktunya baca Iya. buku Baca dulu dulu, segala benar. macam. Ya, oke. Tapi kalau kalian jingok
di era sekarang kan kita serba digital ya, maksudnya serba main HP. Betul. Kalian sebagai rombongan Kelana Book Club, ngingotnya sekarang di sekitar kalian membaca buku itu sekarang ini masih adakah uang cek itu, atau mungkin caknya udah pulau banyak, atau cak mano kayak itu? Kira-kira, silakan Mbak Tengku mungkin ya. Karena kalau ngomong digitalisasi kan kita nggak bisa jauh dari teknologi ya, jadi harus diimbangi gitu, karena kembali lagi aroma mencium buku kertas buku itu baru tuh ya? ada esensi tersendiri gitu, dan tidak luput juga kita kan juga digitalisasi nggak bisa ditinggalkan gitu ya, makanya ada beberapa aplikasi dari e-book juga yang bisa memumpuni untuk kita meminjam buku juga gitu. Jadi diseimbangkan aja sih sebenarnya. Tapi tetap ya, esensi baca buku itu adalah fisik ya. Betul. Iya. Ya, kalau ibu kan tinggal tak geser, tak atau di Tapi kalau megang buku tuh ada sensasi lain lah. Betul. Nyium bau buku baru tuh kan, terus beli apa sih namanya? Atau senang dengan Ibon tuh nah ya. Ya maksudnya baunya itu loh. Ya. Sama baik kita nyium duit baru nah. Beda sensasinya kan beda. Betul. Belum lagi naruh pembatas bukunya, ya kan? Itu kan esensi baca pengalaman buku. Betul, pengalaman sesungguhnya. Tapi mohon maaf, buku juga kan itu perlu dirawat ya. Nah, maintenance buku dari kalian cak mana nih? Apalagi bukan kalian banyak ya, ratusan. Biar kutuan, tidak bau, misalnya tidak iya, dibuang. atau lembab, tidak lembab segala macam. Nah itu tuh? maintenance-nya cak mana sih kalau boleh tahu? Kalau untuk buku itu, kalau yang digital kan sudah jelas ya, tinggal save buy. Nah kalau maintenance buku fisiknya cak mana? Kira-kira mungkin Mbak Adila sama Mbak Arum nih, tipsnya cak mana tuh? Kalau aku dibersihin rutin sih. Bersih rutin. Iya. Pakai bulu ayam. Kalau ada bulu ayam enggak usah. Benar. Ada debu-debu ya. Iya, Kucingnya pakai deterjen, Mbak. Hancur Beli lagi yang baru. Oh, bersih ke bae. Ya dibersihin, dikeluarin dulu bukunya terus Oke. dibersihin satu-satu, disusun lagi. Oke. Sama di sampul plastik. Benar, ya. Oke, sama kayak ya buku-buku. Ya kayak buku sekolah juga. Oke, kalau Mbak Arum cak mana Mbak Arum? Aku malah tipe yang suka kalau bukunya apa ya? Hancur? Enggak, maksudnya tuh berjamur karena masanya gitu. Terus aku juga hobi ngasih notes gitu di buku, dicoretin biar karena harus sambil paham kan, harus belajar bukunya. Oh, jadi kalau Mbak Arum dicoret bukunya? Iya, bukunya dicoret. Iya. Oh, dan sambil dibahas. Iya, tapi nyampul buku tetap. Oh, kayak gitu. Baru soalnya tipikalnya buku kan putih ya. Iya. Tapi kan di nguning-nguning itu. Iya. Itu makin khas. Udah selama itu ya buku itu di aku. Oh, ada esensi. Iya. Iya, ternyata kayak Mantap itu ya. ya. Kalau Mbak Teguh, cuman Mbak Teguh? Sama, semakin banyak coretan semakin suka aku. Dan semakin kuning bukunya, semakin vintage, estetik, semakin aku suka. Karena umur buku itu kan sebenarnya semakin dia kuning, ada ceritanya sendiri. Waduh. Ternyata aku bukan baru tahu sih, maksudnya kalau kita kan tahu baca buku itu udah harus dicoret ya. Benar. Coret Justru coret. Yalah karena punya dewek juga ya. Iya, betul. Rombongan Kelana Book Club ini sering nggak pinjam-pinjaman buku? Nah iya betul. Oh, sering. Sering minjem buku. Pernah ada yang balik ke buku. Ada nggak? Ada aja sih. Pernah? Ada juga. Jadi gimana tuh? Ribut atau gimana tuh? Atau ganti baru kan bukunya susah, pas keluar nyari buku yang sama kan susah. Iya benar. Itu gimana tuh? Nah, privilege di Kelana Book Club itu mau datang baru sekali aja kita ada menyediakan lapak buku. Itu buku-buku bisa dipinjam di saat itu juga ataupun bisa dibawa pulang ke rumah. Jadi kita ngedatanya cuma ngisi G-form aja. Udah, that's it, bawalah pulang gitu, baca. Nah, tuh jadi buat Mance-Bice Smart TV ya, yang mencaknya pengen membaca buku tapi di rumah katik buku. Bolehlah gabung ya iya, sama Kelana Book Club Club disediakan buku-buku sama kawan-kawan Kelana Book Club ya. Masalah jadwalnya silakan cek by Instagramnya, cari by Kelana Book Club ya. Betul. Kita break lagi pemirsa, masih punya segmen lagi, jadi jangan kemana-mana. Kami masih kasih informasi seputar informasi kita hari ini. Tapi kita tahan dulu ya, setelah yang lewat Siko ini. Acara ini didukung oleh Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang.
Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Acara ini didukung oleh Oke, balik lagi masih di program Warung Mbak Emo. Ya, dan kita masih sama Kelana Book Club. Ini ada Mbak Tengku, Mbak Arum sama Adila. Jadi sekali lagi buat Mancep Spal TV, ini adalah komunitas buku. Kalau yang Pecinta melo, buku ya. Pecinta buku, baca buku segala macam. Yang datang silakan cek di Instagramnya Kelana Book Club. Mereka ada jadwal-jadwalnya 2 minggu sekali. Bisa sambil baca buku bareng, diskusi bareng, bahas buku. Mungkin ngomongin soal jual atau pinjam buku segala macam. Yang pasti tidak ada pungutan biaya. Tidak ada, ya, untuk silakan ikut klub ini tidak ada Oke. pungutan biaya. Pasti ini Nah. bermanfaatnya nih, apalagi Betul. buat wong tua, nah buat anak-anaknya pengen Budak-budak muda, yang ya. males baca ya. Ya. Nah gabung ke base Betul, anaknya kayak gitu betul. nah, Nah. biar bisa tahu buku-buku Asli, apa asli. gitu kan. Nah ini kalau Kelana Book Club rata-rata umur berapa dan backgroundnya apa Mbak ini? Ya, boleh tahu nggak? Yang Kalau di sebagai anggota. anggota.
Yang paling muda umurnya berapa, yang paling tua umurnya berapa? Waktu itu kita pernah kedatangan toddler umur 3 tahun, 3 tahunan. Itu yang paling muda, pengelana termuda kami. Terus yang paling tua kayak umur 40-an, 50-an juga ada. Sangat diverse lah untuk umur ya. Kalau pekerjaan ada yang pekerja sih ya rata-rata ya, kebanyakan majoritinya. Cuman ada juga mahasiswa, ada anak sekolah. Jadi sangat general lah semuanya. Jadi yang ikut di Kelana Book Club rata-rata ya merata lah ya, ada galau ya. Nah, Cek Pop, kan buku ini tebel-tebel ya. Kita tanya mereka ini durasi menghabiskan membaca buku sampai selesai kalian paling berapa lama? Paling lama. Ya. Dan ini juga mungkin kan baca buku kan kalau kita juga ada yang di kafe, ngopi. Ada yang nyantai menghayati nian sih. Ada yang di kamar sambil pakai lampu baco segala macam. Nah, kalau kalian ya betul, di toilet bisa. Kalau kalian tipe kalian cak mana juga silakan. Dari Mbak Tengku dulu, Mbak Tengku. Aku termasuk pembaca cepat ya, fast reader. Jadi kadang sehari bisa selesai 1 atau aku pernah maksimal itu rekor sehari bisa 4 buku yang dibuka. Cepet. Iya, lumayan cepat. Tapi kalau kebetulan dapat buku yang isunya lagi berat, itu mungkin 3 hari. Berarti paling cepat sehari bisa 4 buku dan paling lama sekitar 3 hari. Nah, kalau tadi tipikalnya cak mana? Kalau Mbak Tengku, baca bukunya tuh tipikalnya kayak mana? Nyantai kah? Baca sambil minum kopi atau apa kayak itu? Ya, baca, minum kopi, sudah gitu. Pokoknya ada selang waktu kosong sedikit aja itu langsung diisi dengan baca sih, reading. Kadang aku di Gojek juga sambil baca gitu. Di ojol tuh beneran. Karena Mbak Tengku ini tipikalnya di mana bisa. Bahkan di tempat kerja juga bisa. Oke. Barum, silakan Barum. Kalau katengku tadi dia bisa 1 hari ya. Aku buku ini udah aku baca dari Januari. Udah selesai. Kamu boleh cerita aku berarti ya. Sampai sekarang. Jadi cerita aku berarti. Karena aku kalau baca buku itu kayak belajar gitu. Jadi ini kan dia bahasnya tentang geografi nih. Kan aku tuh awam banget tentang geografi. Jadi aku baca ini sambil riset, sambil cari-cari tahu kayak gitu. Jadi waktunya lama gitu. Paling lamanya 6 bulan. 6 bulan. Paling cepat? Paling cepat sehari 1 buku ada ya, buku non fiksi. 6 bulan. Berarti misalnya daerah ini dicari hari ya. Dia orangnya berarti tipikal orang yang penasaran ya. Bener gak sih ini cari lagi. 6 bulan tuh cecelan gitu. Tapi enggak 2 tahun deh, baru baca buku itu 2 tahun lunas Tapi selama 6 bulan tuh 1 buku ini enggak, tapi kayak ada beberapa buku lain juga yang dibaca gitu. Nah, kalau tipikalnya cak mana Baru? Tipikal membaca bukunya menikmatinya kayak mana? Ya, di kafe kah, di rumah, nyantai. Sebenarnya aku bisa aja. Kalau nyuci piring susah ya. Karena harus takutnya ini. Aku tipikalnya yang coret-coret, kan sambil belajar kayaknya. Jadi kayak butuh waktu yang spesial untuk baca bukunya kayak gitu. Kalau lagi baca buku non fiksi, kalau fiksi sebenarnya bisa di mana aja bisa juga baca. Jadi tergantung buku yang dibaca. Kalau emang harus yang sampai dicari-cari ya kayaknya di rumah, di kamar di gitu. Tapi kalau fiksi bisa di mana be. Kalau Mbak Adila kayak mana Mbak Adila? Aku baca buku ini 1 bulan lebih udah. 1 bulan lebih. Tapi baru setengah sampai sekarang. Baru setengah. Iya, baru setengah. Baca sama kayak ini ya, sama kayak Arum ya. Iya, karena dia bahasnya agak lebih ini kan, lebih berat. Kalau paling cepat berapa? Paling cepat 1 buku 1 hari. 1 hari juga sama. Tipikalnya juga siapa Mbak Adila kalau baca buku? Aku tergantung mood sih sebenarnya. Kadang bisa juga di mana-mana. Terakhir aku baca buku ini pernah lagi antri bensin. Lagi antri bensin, baca buku. Kan bukunya agak lama, lumayan naik motor. Astagfirullahaladzim. Jangan sambil nyetir, jangan sambil nyetir motor, wajib buku tetap kan. Tapi bener sih, kan bosan. Iya, apalagi ngantrinya ngantri petalit misalnya kan. Petalit kan kalau dewek manjang. Baca buku dulu dia udah uji dia. Nah, habis baca buku aku panjang ngantri petalitnya. Soalnya kalau bengong be tambah lama, Kak. Iya. Cuma kan jadi omongan wong ya. Jadi motor-motor tuh kenapa? Mungkin karena mereka juga belum ada yang merit jadi masih fokus di buku. Betul. Belum yang lain-lain. Ya, beda hal kalau sudah merit kan mungkin agak dikurangi kan. Iya, oke. Tapi balik lagi karena kayaknya mereka memang cinta sama buku ya, itu ya. Jadi benar-benar biasa. Tapi kalian ada menjadwalkan enggak ke toko buku tiap bulan misalnya berapa buku yang harus dibeli atau akses online kan sekarang sudah online. Nah,
Ku tambahin lagi, kita ngomongin soal harga buku juga. Kan harga buku tau dewe ya. Inflasi ini kan naik juga. Cak mana kalian menanggapi harga buku yang semakin naik? Iya, baik itu secara fisik atau e-book juga kan ada kan. Nah, cak mana tuh? Mungkin dari Mbak Adila dulu deh. Ada jalur rutin berapa kali ke toko buku kayak mana perpus gitu. Sebenarnya tidak dijadwali. Kalau misalnya lagi scroll IG misalnya Iya. gitu, lihat ada buku yang menarik baru buka di online. Iya. Biasanya sering online sih Sering daripada online yang dan offline lebih ya. murah ya? Iya, kadang lebih murah. Banyak Oke. promo ya. Iya, Ya, benar. jadi kadang kalau ke toko buku langsung kayak mahal harga. Iya, Akhirnya iya. kalian memutuskan untuk beli online. Atau bisa pre-love juga sih Kak, yang buku Oh, bekas. yang bekas, yang second Iya, ya. gitu. Oke. Ya karena buku sekarang ya bener sih. Iya, lumayan. Ada kawan aku bener yang dia milih untuk second ya karena mahal tadi kan. Barang mewah. Oke. Kalau Mbak Arum kayak mana Mbak Arum? Kalau aku lagi informasi apa yang hype kayak gitu, terus cari bukunya. Biasanya kayak gitu, nggak yang dijadwalin per bulan berapa kayak gitu. Tapi sukanya numpukin buku, jadi akhir-akhir ini udah nggak ngejadwalin lagi, tapi bacain dulu TBR-nya kayak gitu. Oke. Dan rata-rata online juga sama? Belinya online juga dak? Atau Iya, toko online buku? juga. Kalau nggak tuh ke Kelana kita pinjem sama Pinjam sama tadi. sama Oke. Kelananya. Oke. Iya. Mbak Tengku cuman Mbak Tengku? Aku nunggu promo ya kayak kemarin kan ada acara BBW ya Oh kan. iya, ada Big di salah satu mall ya? Oke, Betul. oke. Atau acara dari Gramedia Semesta itu Iya. kan juga banyak promo Iya, sebenarnya. iya. Cuman emang kita sesama reader tuh privilege-nya adalah saling meminjam. Itu sih. Ya, in this economy ya, Iya, gitu. iya. Cuman tetap ada budget per bulan pasti disisihkan untuk beli. Iya, Oke. karena bayar lagi buku mahal, Cepop. Iya betul. iya. Nah ini kita Baik. sudah di penghujung segmen Iya, ini ya. Mungkin iya. untuk ada pesan dan kesan buat masyarakat yang lagi nonton di Warung Webo Iya, ini harapan-harapan. supaya lebih gemar lagi membaca atau bisa bergabung ke klub kalian. Boleh deh, Iya. silakan. Silakan dari Mbak Adila dulu, Mbak Adila, Mbak Adila. Mbak Arum sama Mbak Tengku. Bagi masyarakat atau teman-teman yang baru mau mulai baca, boleh langsung aja ke Kelana Book Club. Kita terbuka buat siapa aja, yang baru mau mulai atau mau denger-denger dulu aja nggak apa-apa tanpa baca buku. Oke. Arum silakan. Untuk teman-teman jangan mikir apa kegiatan baca buku tuh eksklusif kayak gitu. Sebenarnya kita gabung aja ke Kelana gini karena kita ada banyak banget ternyata orang yang suka baca buku. Oke, nah ini buat dari Mbak Tengku, Mbak Tengku. Mbak Tengku. Ya sebenarnya kalau tertarik dengan baca, sharing session ataupun hanya mendengar juga ya datang aja sih ke Kelana Book Club, bisa dicek Instagramnya. Dan juga jangan malu untuk membaca di tempat umum, itu bukan sesuatu hal yang eksklusif, itu hal kegiatan yang biasa-biasa aja sebenarnya. Oke, itu pokoknya betul. sekali lagi buat pemirsa yang pengen gabung itu bisa langsung follow juga Instagramnya di Kelana Books Club ya. Bisa tanya-tanya, DM, kan kayak mana caranya bisa masuk grup WhatsApp Iya. biar bisa bergabung. Betul, Jadi jangan dan lupa juga untuk gemar membaca. betul, ikuti jalur rutinnya juga sekali lagi bisa kumpul ramean baca buku. Kalau ada yang kayaknya males dewean, ramean diskusi, bisa pinjem buku juga segala macam, dapat informasi soal buku juga ya. Dan benar jangan lupa untuk membaca terus ya Cepop ya. Oke, yang pasti Tengku, Adila, Iya. dan juga Arum Terima kasih telah hadir banyak di di program Webo. Warung Webo Betul, ya. betul. Sukses selalu buat Kelana Book Club-nya. Iya. Pasti mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat seluruh pemirsa, terutama buat para pelajar yang hobi main games, gadget, nongkrong. Udahlah, beralih aja bergabung ke Iya. klub Kelana. Betul, karena bukan dan jangan lupa untuk baca lah intinya ya. Iya, Bebas harus baca gemar komik segala membaca. macam. Betul ya. Oke, dah Cepop tutup Cepop. Ya sudah, kalau saya itu yang pasti pemirsa di rumah, ini sudah di segmen terakhir. Sekali lagi jangan lupa tonton terus program Warung Webo cuma di PAL TV Memang Punya Kita setiap hari Rabu dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Hai di PAL TV memang punya kita. Ayo kata aku Cek Popi. Iya, dengan narasumber yang beda-beda dan presenter inilah. Dan Okan. juga Okan ya. Pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Bye.
Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Wabi Ayo, Cek. di rumah. Bukan kita ada siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau Spal TV tuh. Benar. Iya Cek, serius. Apa? Lebaran Cek, pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepet. 8 jam paling cepet. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Nah, aman. Sudah kalau gak ada Iya, waduh. Aku Ada juga Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. dan Oke lah kau yang kau. Ayo, ayo kita. Ya lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh, dingin tak? Lemak Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya. Keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu Yo. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih ya jalannya nih Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Penimpa lah aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin. Kalau Pak Payun. Udah belakang tuh. Aku? Itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama Cek, mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek, aku Cek. Cuman yang Cek. Kembalian kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat kamu. Balik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Apa jadi Cek? Aku ada gok dulu. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya.
Enak nian yang ini. Hah? Nah, sayang. Ngapo? Sayang jingok ada rambut. Nah. Iya. Nutuker weh. Ya. Ida. Ida kala. Kau nih lemak-lemak deh, nak tuker-tuker mah itu. Ya dah kala ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau inilah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini cak aku tuh lah yang jahat. Ya kala aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam pengganggu tak kau nih? Maaf ya, Kak. Ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Iya, diganti be ya Mas. Maaf, Mas. Sayang. Apa? Apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya Kertas kan Pal TV yang pertama kali Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi sih. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Kak, oi kak, agak dulu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lagi. Demi adek kalau. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Alah, nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan gak kakak sebut ke dek. Ih, seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Gak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah jauh. Gak terasa ya? Iyo. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingatnya anakku dulu memperjuangkan kau yang gak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu deh. Yo, aku pikir puisi itu. Gak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, Kak. Kalau ndak setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tau gak kau? Nah, ganteng mak ini belaga. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belaga dari mana? Belaga Hongkong. Masih belaga pacar adek dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, dandel kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini noraknya. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Apa? Nah,
Belanja ya ini. Kau romantis tidak kau ya, nggak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku, hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Lebih pula ya. Nggak lagi manggil adik kau ya, nggak sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah, baliklah sana. Nyari bini lagi aku. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko lainnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng kota besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku dulu adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam bulan dunian. Ini bisnis gitu nih, Cek. bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pula. Nak minjem dengan siapa lagi nih? Oh, minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Ah, kau nih slot. Nggak kata itu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai iupnya. Jadilah, tadi kamu sepeda ya. Tunggulah sini, kita balik dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos! Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos! Nah, ada orangnya, jika kamu dah katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria?
Baik ya, iya. Denis? Daniel? Daniel? Iya, mana anak nanya? Lah anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya tuh ceritanya tuh? Aman. Nah, jak julaan. Masuk juga gut sedikit kamu. Bu pacak bayar bu kos. Buntu. Cak Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kecap? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Kenapa nak ajak makan? Ayo bu. Ayo. Makan juga bu. Ayo. Bu, duduk dulu, makan itu, Bu. Ibu Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma di rumah ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Ngapa sih yang mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Ngapa dia beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi mbak, ini nih taksi online. Cak mana mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak. Woi, lemak nan oi, jangan jalan spesialis emosi nih. Buat apa nih, Cak? Bukan kentut ini. Busuknya. Mari ya tahu yo. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali na. Ay, basing bae mana do aku kentut. Asin tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus jadi salah ya.
talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Nanjo kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar, benar. Iyalah ya. Iyalah, benar, benar. Terima kasih kak. Yo, yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak. Bukan nama kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Lemak, Cak, yang foto galak juga, weh. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto.
Jadi juga. Ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi, Cek. Rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Nah, siap. Tolong terima kasih. Iya, Payu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Maria, sini kuda gaba tu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Di dega gaba nak panen kawin di dusun? Ai, lemak lagi tu jalan-jalan baik. Plembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tu lah gaba ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kagak bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Ai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan. Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk. Kita mau ngelihat yang gunung-gunung. Yang kebun-kebun teh. Sejuk mata. Sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas. Jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Ai, kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ai, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, baju. Pagar Alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Pani, hebat kali driver kita ini bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar Alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Kita ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang ke taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini. Tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria.
tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar enggak katik mau masuk kage. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga kita. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Tanggo baru. Ya, mari Mbak, duluan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng. Enggak usah dijingokin. Jingok dulu, setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan wong rame bae bilang. Kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jingok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak pula adek. Itu tuh depan wong rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak, ini pe lah kak gitu samperi pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bilang. Ya payo kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payo lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh, Cak romantis nian, Cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau Cek nih masuk 10 tahun, piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingok. Nah, laki aku nih Manado, ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa?
Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macem yang pengen disampai ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Kak, apa Bil? Baru kali ini lah lo, adek dijemput naik motor, hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan, gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini, Bil. Coba bayangi, Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu, Bil, nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput. Naik motor, berdua, hujan-hujanan, cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini.
Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu itu. yo. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, Silakan. tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side-eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kalau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu. Tidak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel. Ya Allah, punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas kau. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku, tidak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kemarin. kau tuh Bila. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman saronian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, pempek, pempek. Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek.
Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Nah, dong ambil pempek, belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keselibit-selibit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini Asoy. Lah salah pule. Sesaat lagi, Liputan Metropolis bersama Faskal Wirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Bertemu lagi bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Beragam informasi dan berita seputar Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam akhirnya kembali bekerja dan menjalankan tugasnya setelah beberapa waktu terakhir absen dari roda pemerintahan Kota Palembang. Ditemui dalam kegiatan di Balai Kecamatan Gandus pada Rabu 29 Juli, Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam menyampaikan dirinya absen dari roda pemerintahan karena sempat menjalani operasi dan masa pemulihan akibat kondisi kesehatan yang dialaminya. Setelah operasi, Wakil Wali Kota Palembang juga melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Agak lama Pak absen Pak, gimana Pak? Banyak masyarakat yang kangen Pak dengan Pak Wakil nih Pak. Masya Allah, Bismillah, mohon doa aja Ben. Doanya alhamdulillah sekarang sudah sehat walafiat. Kemarin sempat operasi di otak kan, dan pembuluh darah di otak. Jadi disuruh pemulihan, selanjutnya disuruh kita terakhir umroh, barusan balik kemarin malam langsung menjalani kegiatan seperti biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kenikmatan, kebahagiaan untuk kita galau-galau. Ini sudah sehatan Pak? Alhamdulillah. Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam menegaskan jika saat ini dirinya sudah kembali sehat dan dirinya juga mengharapkan doa serta dukungan dari masyarakat Kota Palembang. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang terus mempercepat proses revitalisasi pelataran Benteng Kuto Besa atau BKB untuk menghadirkan wajah baru kawasan bersejarah tersebut tanpa menghilangkan nilai sejarah yang dimilikinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV,
Saat ini saya Arl Kamal bersama dengan juru kamera Suryadi tengah berada di kawasan Benteng Kota Besar atau BKB Kota Palembang, pemirsa. Di mana pada saat ini seperti yang kita ketahui, pemirsa, BKB tengah dilakukan revitalisasi oleh pemerintah Kota Palembang. Dan memang tujuan utama dari pembangunan revitalisasi BKB ini, pemirsa, untuk agar wajah dari Kota Palembang yang mana BKB ini dapat menjadi wajah baru yang lebih modern serta lebih fresh, pemirsa, dan tidak menghilangkan unsur kelestarian yang menjadi ciri khasnya. Dan memang seperti yang dilihat, pemirsa, di sini kawasan BKB masih kosong, tidak memiliki aktivitas apapun di bagian yang sebelah kanan ini, pemirsa, dikarenakan memang pedagang pada saat ini tengah tidak diperbolehkan ataupun masih belum diizinkan untuk melakukan aktivitas jual beli di kawasan BKB. Dan seperti yang dilihat juga, pemirsa, di kawasan menuju Sungai Musi itu sudah dilakukan pembuatan pagar ataupun bangunan pagar ini yang diawali dari bagian dari sebelah ikan belida, pemirsa, dan juga sampai dengan ke ujung bagian dari sebelum KFC, pemirsa. Kawasan ini juga, pemirsa, telah dipasang pagar dimulai dari awal 2026 kemarin, dari Januari, dan rampung pada pertengahan pada tahun 2026, pemirsa. Dan di sini memang belum ada aktivitas pekerja di bagian dari sebelah kanan kami ini, pemirsa. Namun coba kita lihat di bagian sini, pemirsa, dikarenakan memang bagian sini sepertinya masih ada pekerja yang tengah melakukan aktivitas pembangunan proyek ini. Dan seperti yang dilihat juga, pemirsa, di sini masih dilakukan pemasangan seng di bagian sebelah kiri. Dikarenakan bagian seng ini dilakukan agar aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja tidak terganggu oleh aktivitas masyarakat yang melintas di kawasan BKB ini. Mari kita lihat, pemirsa, di bagian sebelah kanan. Ya, pemirsa, seperti yang terlihat di bagian sebelah kiri kami ini, pemirsa, memang tengah dilakukan pembangunan proyek ataupun di sini tengah dilakukan pemasangan bagian lantai ataupun keramik yang tengah dilakukan oleh para pekerja. Di sana terlihat beberapa pekerja tengah melakukan pemasangan dari lantai serta melakukan aktivitas lainnya untuk pembangunan ataupun pembangunan ulang bagian dari BKB di dekat bagian KFC, pemirsa. Dan memang target dari pengerjaan ini juga diharapkan dapat selesai pada sebelum 2026 pada bulan Oktober, pemirsa. Diharapkan ini dapat rampung sesuai dengan timeline yang disebutkan oleh pemerintah Kota Palembang melalui Kodam 2 Sriwijaya. Diharapkan, pemirsa, wajah baru Kota Palembang di bagian BKB ini dapat meningkatkan pariwisata di Kota Palembang serta menciptakan lingkungan yang lebih hidup serta nantinya dapat lebih ramai dilalui oleh oleh wisatawan, pemirsa. Itu tadi, pemirsa, laporan dari saya Arl Kamal bersama dengan juru kamera Suryadi mengabarkan. Pemirsa, pada tahun 2026, belanja pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih berada di bawah 30% atau baru berada di angka 26,75%. Meski di tengah pemotongan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat, belanja pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara umum masih berada di bawah 30%, yakni baru 26,75% atau sekitar 3 triliun rupiah. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Yosi Hervandi, mengatakan, meski masih dalam kategori aman, pemerintah Provinsi Sumsel akan terus mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan pemanfaatan aset daerah. Tetapi pada tahun 2027, alhamdulillah kita mendapat kabar akan ada relaksasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2027. Jadi yang di atas 30% tetap dapat berjalan nantinya, tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Sementara untuk PNS di Sumatera Selatan, saat ini ada 11.900 orang PNS, 12.293 orang pegawai P3K, dan 5.953 orang pegawai P3K paruh waktu. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis.
ulangan ini kebodohan dewek. Kenapa? Kabur akibat tidak jaga pola makan. Program pengobatan pola makan tetap kami jalankan selamanya di rumah. Lumayan hasilnya, tapi kami rasa kami belum puas. Kalau kami niat mau lanjut lagi gimana? Itu satu dilema sama saya, Bu. Saya nggak pernah berharap pasienku lanjut, tapi saya berharap pasienku di obat ketiga nih selesai sehat. Tapi kalau yang namanya saraf ibu semuanya masih ketutup lemak, ya, fungsi saraf ini masih lemah. Jadi itulah yang aku butuhkan, ibu bersihkan semua jaringan saraf ibu, kuatkan kembali, kejar kembali, niatkan benar-benar bahwa pola makan ibu harus, memang ibu harus jaga nian lah, Bu. Sehat semuanya. Oke. Ada apa-apa, ada bingung, telepon aku ya, Kak. Klinik Mata Nena telah banyak membantu semua keluhan pada mata masyarakat. Mari, tunggu apa lagi? Datanglah berobat ke Klinik Mata Nena. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji. Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, dari pelaksanaan WFH bagi para ASN yang sudah dilakukan pemerintah Kota Palembang, menurut Wali Kota Palembang hal tersebut terbilang efektif dalam hal menghemat energi hingga mengatasi kemacetan. Kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN berakhir pada Juli 2026 ini.
Terkait hal tersebut, pemerintah Kota Palembang masih menunggu arahan dari pemerintah pusat apakah kebijakan WFH akan dilanjutkan atau tidak. Menurut Wali Kota Palembang Ratu Rewa, kebijakan WFH yang diterapkan bagi para ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang terbilang efektif dalam menghemat penggunaan energi, mengurangi kemacetan hingga efisiensi anggaran. Kalau kaitan itu sebenarnya kita hari Jumat itu sudah WFH. Di samping kita penghematan energi kemarin, saya kira cukup efektif ya, apalagi untuk mengurangi kemacetan. Tetapi jangan lupa tetap dia bekerja di rumah. Meski melaksanakan WFH, Wali Kota Palembang menegaskan para ASN tetap bekerja di rumah, mengisi daftar hadir, dan membuat laporan kinerja. Bahkan BKPSDM dan Inspektorat tetap mengawasi. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, kebijakan WFH setiap hari Jumat bagi pegawai negeri sipil tidak hanya dapat menghemat penggunaan BBM, bahkan menurut Sekda Sumatera Selatan dengan adanya kebijakan WFH tersebut, penggunaan listrik dapat dihemat hingga 30%. Kebijakan WFH dari pemerintah pusat untuk pegawai negeri sipil pada hari Jumat berdampak positif bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, lantaran dapat penghematan penggunaan BBM bagi kendaraan dinas hampir 40%. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, mengatakan, selain penghematan BBM, kebijakan WFH juga dapat menghemat penggunaan listrik kantor dinas hingga 30%. Ternyata ada yang baik penggunaan bahan bakar, minyak, listrik, air, dan penggunaan juga tulis kantor juga ada hitungannya dan kita rasakan ada manfaat. Meski di tengah kebijakan WFH, namun tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, Pesantren SMB Palembang bersama DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan menggelar diskusi wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta terhadap sejarah bangsa, nilai demokrasi, dan semangat kebangsaan. Diskusi yang diikuti generasi muda pesantren SMB Palembang ini membahas berbagai materi kebangsaan termasuk peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996 sebagai salah satu bagian dari sejarah demokrasi Indonesia. Melalui kegiatan ini, peserta diajak memahami perjalanan sejarah bangsa sekaligus memperkuat nilai persatuan, demokrasi, dan cinta tanah air. Ketua Pelaksana Miftahul Firdaus mengatakan, diskusi wawasan kebangsaan ini menjadi bagian dari upaya membekali generasi muda dengan pemahaman sejarah serta nilai-nilai kebangsaan sebagai bekal menjadi penerus bangsa. Untuk anak muda, biar teman-teman muda merasakan atau mengalami atau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan situasi sosial politik dan budaya di negara ini. Sementara itu, Made Indrawan menegaskan pentingnya generasi muda memahami sejarah bangsa sebagai pembelajaran untuk menjaga nilai demokrasi dan menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab. Peristiwa Kuda Tuli, yaitu peristiwa kerusuhan 27 Juli yang terjadi di Jakarta. Sehingga dari peristiwa tanggal 27 Juli ini kita bisa menikmati hasilnya, itu kebebasan pada hari ini, yaitu kebebasan berdemokrasi dan kebebasan berpendapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dari kegiatan ini, generasi muda diharapkan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat serta mampu menjadi penerus yang berkarakter dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis.
ya. Umur sekarang berapa Ibu? 91. 91 ya. Masuk lah. Tadinya kondisi matanya cukup gelap, Iya. kabur ya. Ini baru pengambilan obat baru yang kedua, berjalan baru 50 hari ya. Tapi terima kasih Allah sudah guyur. Karena apa? Pasienku mau dengar apa yang saya suruh tingkatkan dari segi pola makannya, bebas dari kata berlemak, berminyak, kuat makan sayur, mengerti apa arti sayuran hijau itu untuk meningkatkan saraf mata menjadi serat di dalam tubuh kita. Jadi mengikat lemak itu. Otomatis lemak matanya menipis, fungsi sarafnya aktif kembali, dan bukan hanya mata. Badan Bapak ini lebih sehat sekarang, lebih segar. Amin. Nah, jadi ini hari ini tetap ada terapi mingguan, terapi gratis bagi pasien selagi berobat. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di Klinik Mata Naina. Permisi. Ya. Ini pesanannya ya. Iya. Terima kasih. Ngapo tidak kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kosotnya baju tak digosok ngapo? Ay, Beb, mendingan pala aku nih, abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak aku. Kau nih kira pening ngapo? Terperengat-perengut, apa kena pinjol apa ngapa cemas aku nih. Taunya kau pengen tak kuliah baik. Sudah siapa nih? Empek-empek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa tidak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh, aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah, deket jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu. Dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Jonila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat ragu lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ay, pakam. Jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC akun ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksok mata sama buat kaca mata. Terus jurusan perawat. Terus aduh pening pala aku udah tapal-apal sih gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik-ngeracik obat itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tempatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawe. Nah, pada uji aku sudah kau daftar pulau. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 Hukum. Kata aku nak jadi notaris. Sudahlah, kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 Hukum ada S2 Hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal nggak ya harganya?
Tenang, jurusan manajemen di ITB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ, Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Amin, amin. Nah, Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah, jadi hemat kan? Nah, laju lah. Kau daftarlah sekarang ya. Kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah, boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah, mana? Pembak. Siapa namanya, Mbak? Nama aku Mei, Mbak. Nah, ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, Cacam. Tulah aku nang ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, tim riset PMPB Sumatera Selatan melakukan silaturahmi ke kediaman Mas Agus Haji Fauzi yang merupakan cicit atau zuriat ulama besar Palembang Kiai Marogan di kawasan Tanim, Mekah, Arab Saudi. Kunjungan ini menjadi bagian dari riset untuk menggali data dan informasi terkait pengembangan wakaf produktif Kiai Marogan. Tim riset PMPB Sumsel menggelar kunjungan silaturahmi ke kediaman Mas Agus Haji Fauzi di kawasan Tanim, Mekah, Arab Saudi. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang mempererat tali silaturahmi, namun juga dimanfaatkan untuk menggali data dan informasi lapangan dalam rangka melengkapi penelitian terkait wakaf produktif Kiai Marogan. Kegiatan riset ini diinisiasi dan difasilitasi penuh oleh Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya. Dukungan tersebut memungkinkan tim riset melakukan penggalian informasi secara langsung di Tanah Suci. Salam dari Kota Mekah Al-Mukarramah. Doa kami bersama dari tim riset PMPB Sumatera Selatan untuk ketua kami, Bapak M. Yusuf Malaya, semoga sehat selalu dalam keadaan barokah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang dibutuhkan oleh tim riset kami, tim riset PMPB Sumatera Selatan, clear dengan bertemu beliau semalam. Dan harapan kami semoga riset ini juga nantinya akan berguna bagi agama Islam tentunya yang ada di Sumatera Selatan dan di seluruh Indonesia tentunya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Salam PMPB
bangkit kami jaga sampai akhir hayat. Sebagai bentuk penghormatan, tim riset PMPB Sumsel menyematkan tanjak penutup kepala khas Melayu Palembang kepada Mas Agus Haji Fauzi. Sebaliknya, Mas Agus Haji Fauzi memberikan cenderamata istimewa berupa potongan kiswah kain penutup Ka'bah. Cenderamata tersebut dititipkan melalui pembina PMPB Sumsel, Profesor Adil, untuk diserahkan kepada Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya. Nah, kita disambut baik oleh seluruh keluarga besar Ki Morogan. Alhamdulillah, di sana kita diceritakan bagaimana kiprah Ki Morogan dan juga orang tua daripada Ki Morogan, Syekh Mas Agus Mahmud Kanang, itu yang kemudian beliau juga rupanya dimakamkan di Aden, Yaman. Nah, dari perjalanan panjang ini insya Allah setelah pulang ini nanti para peneliti kita yang terdiri dari profesor dan doktor keluarga besar PMPB Sumatera Selatan akan menindaklanjuti dengan tahapan-tahapan sesuai kaidah penelitian ilmiah, seperti adanya seminar, adanya nantinya pengkajian lebih lanjut, sehingga akhirnya nanti itu bermanfaat juga dalam rangka mendukung Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian kita juga memberikan pengingat tradisional Palembang, khas Palembang berupa tanjak kepondang hinggap dan gandhi. Dari Tanah Suci Mekah, upaya menggali warisan keilmuan dan potensi wakaf produktif Kiai Marogan terus dilakukan. Riset ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendorong pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan berkelanjutan demi kemaslahatan umat dan kemajuan masyarakat Sumatera Selatan. Daniel Albari, PAL TV. PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Mewakili Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya, anggota PMPB Sumsel mengunjungi sekaligus menyerahkan tali kasih kepada korban kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moral. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Kali ini PMPB Sumsel mengunjungi korban kecelakaan lalu lintas di kawasan Tanjung Api-Api, Ibu Mahyeni, untuk memberikan uluran tali kasih. Mewakili Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya, seluruh anggota PMPB Sumsel datang langsung ke kediaman korban sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Dalam kesempatan tersebut, bantuan tali kasih diserahkan secara langsung kepada Ibu Mahyeni dan keluarga sebagai dukungan moral agar tetap semangat menjalani proses pemulihan. Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen PMPB Sumatera Selatan untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang sedang mengalami musibah maupun membutuhkan perhatian dan bantuan. Dalam wawancara, perwakilan keluarga korban Marwan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya beserta seluruh anggota PMPB Sumsel yang telah meluangkan waktu untuk berkunjung dan memberikan bantuan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua PNPB Bapak Haji Yusuf Malaya yang telah berkenan membantu keluarga kami yang kecelakaan untuk biaya berobat. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ustadz Ilyas, Wakil Kabid Agama PMPB Sumsel mengatakan bahwa kegiatan sosial seperti ini akan terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian organisasi kepada masyarakat. Atas nama Muhammad Yusuf Malaya, dia tidak sempat hadir, tapi mengucapkan mudah-mudahan Ibu lekas sembuh. Atas nama PMPB, atas nama Muhammad Yusuf Malaya sebagai Ketua Umum daripada PMPB Sumatera Selatan, giat hari ini mengunjungi daripada Ibu Mahyeni yang dapat kecelakaan baru-baru hari ini. Mudah-mudahan kami atas nama PMPB,
Kemudian atas nama Bapak Muhammad Yusuf Malaya selalu kontribusi kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kegiatan ini, PMPB Sumsel berharap semangat kepedulian, kebersamaan, dan gotong royong dapat terus terjalin sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari aksi sosial yang dilakukan. Rian Kusuma, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, PMPB Sumatera Selatan kembali menunjukkan kepeduliannya mewakili Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya. Anggota PMPB Sumsel mengunjungi sekaligus memberikan tali kasih kepada Apriani, keluarga besar PMPB Sumsel yang mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Pusri.
Rasa kebersamaan dan solidaritas kembali ditunjukkan oleh Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan. Melalui kegiatan ini, jajaran anggota PMPB Sumsel mengunjungi kediaman Apriani, keluarga besar PMPB Sumsel yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di kawasan Pusri, Palembang. Mewakili Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya, rombongan menyerahkan uluran tali kasih sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada korban beserta keluarga. Kehadiran para anggota PMPB Sumsel diharapkan dapat memberikan semangat sekaligus meringankan beban yang dirasakan keluarga selama masa pemulihan. Dalam wawancara, perwakilan keluarga Yuliana menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya, beserta seluruh anggota PMPB Sumsel yang telah hadir memberikan dukungan secara langsung. Terima kasih kepada Bapak M. Yusuf Malaya, Ketua PMPB Sumatera Selatan atas perhatian dan kepeduliannya kepada kami. Kami doakan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan Bapak sekeluarga selalu diberikan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Ketua Rescue PMPB Sumsel Maruli mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian organisasi kepada sesama anggota. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat serta menjadi penyemangat bagi keluarga dalam menghadapi musibah. Ada salah satu keluarga besar dari PMPB yang mendapat laka, beliau langsung memerintahkan ke kami untuk melakukan kunjungan dan memberikan tali kasih. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian beliau terhadap keluarga besar PMPB. Semoga bantuan ini sangat bermanfaat dan bisa berguna untuk keluarga Bapak Joyo. Rian Kusuma, PAL TV. Selanjutnya pemirsa, keluarga besar Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan turut berduka cita atas wafatnya almarhum Ria Pranata bin Suwarso, salah satu karyawan PAL TV. Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas, PMPB Sumsel mengunjungi rumah duka sekaligus menyerahkan bantuan tali kasih dan sembako. Keluarga besar Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumsel kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Mewakili Ketua Umum PMPB Sumsel Muhammad Yusuf Malaya, anggota PMPB Sumsel mengunjungi rumah duka almarhum Ria Pranata bin Suwarso, salah satu karyawan PAL TV di Komplek Puri Indah, Mekarsari, Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Dalam kunjungan tersebut, PMPB Sumsel menyampaikan bela sungkawa sekaligus menyerahkan bantuan berupa tali kasih dan paket sembako kepada keluarga almarhum. Ketua Rescue PMPB Sumsel Maruli mengatakan pihaknya turut berduka cita atas wafatnya almarhum Ria Pranata bin Suwarso. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat bermanfaat serta menjadi bentuk kepedulian PMPB Sumsel kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu yang dinakori oleh Bapak M. Yusuf Malaya turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara kita Ria Pranata bin Suwarso. Semoga almarhum ditempatkan di surganya Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari Abah Yusuf untuk rekan sahabat kita, dan beliau menitipkan pesan kepada ahli musibah untuk selalu bersabar dalam menerima cobaan ini.
Sementara itu, istri almarhum menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PMPB Sumsel Muhammad Yusuf Malaya beserta seluruh anggota PMPB Sumsel yang telah hadir melayat dan memberikan bantuan kepada keluarga. Terima kasih untuk Bapak Ibu Yusuf Malaya atas bantuannya ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Sahabat Bu ya? Ya. Sini. Angkut. Sabar ya. Rian Kusuma, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Oh, ini peningan kepala aku. Tak menyut rasanya. Entar nyut. Oi, mentau pala aku ini juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andrai ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah ya dak. Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacak konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, nak anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ayo ini bingung nak nguliahkan anaknya di mana. Mendak salah. Anak kau ni apa? Jurusan kesehatan Kesehatan. Dua-dua nak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda Lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ye. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Nak, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uja aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren ya. Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan kalau keluar dari sana galau. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak gitu dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya emen aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Loh, mana?
Pak, yuk sini Melo. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Pak, yuk Melo. Pak, yuk Melo. Kuliah. UKB aja. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, Menteri HAM Natalius Pigai mengingatkan agar upaya pemberantasan begal tetap mengedepankan prinsip negara hukum. Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa 28 Juli menanggapi wacana pemberian imbalan bagi masyarakat yang menangkap pelaku begal di Jawa Barat. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai wacana pemberian imbalan kepada masyarakat yang menangkap pelaku begal berisiko memicu tindakan main hakim sendiri atau vigilantisme. Hal itu disampaikan Pigai di Bandung Selasa 28 Juli menanggapi wacana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang berencana memberikan imbalan sebesar 5 hingga 50 juta rupiah bagi masyarakat yang berhasil menangkap pelaku begal. Menurut Pigai, penangkapan pelaku kejahatan merupakan kewenangan aparat penegak hukum, sedangkan masyarakat berperan melaporkan atau memberikan informasi kepada kepolisian. Kalau kita tahu bahwa yang bersangkutan itu adalah begal, laporkan aja polisi. Nanti polisi menangkap yang bersangkutan, baru diproses hukum. Ya, proses hukum. Karena apa? Itulah tugas kita. Kita di negara Indonesia ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau negara kekuasaan, semua pemegang otoritas berhak melakukan apa saja yang diinginkan. Kalau negara hukum, itu kepemimpinan itu diatur oleh hukum. Menteri HAM menegaskan Indonesia merupakan negara hukum, sehingga penanganan tindak pidana harus dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang profesional dan menghormati hak asasi manusia. Pemerintah berharap partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan tetap dilakukan melalui pelaporan dan kerjasama dengan aparat penegak hukum tanpa mengabaikan prinsip negara hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Musim kemarau mulai berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran seperti di Pasar Sekip Ujung. Meski pasokan masih tersedia, harga yang meningkat membuat daya beli masyarakat ikut menurun. Berikut laporan selengkapnya. Halo pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, saat ini saya Wulan Rahma bersama juru kamera Muhammad Aidil melaporkan secara langsung di Pasar Sekip Ujung, Kota Palembang. Pemirsa, pada saat ini memasuki musim kemarau, harga sayuran menjadi salah satu komoditas yang terus dipantau. Perubahan cuaca berpotensi mempengaruhi hasil panen dan pasokan dari daerah penghasil nih pemirsa, sehingga dapat berdampak pada harga di tingkat pedagang maupun konsumen. Nah, untuk lebih detailnya, ayo ikutin saya bersama salah satu pedagang yang ada di Pasar Sekip Ujung Palembang bersama Ibu Kartika. Halo Ibu. Iya Dek. Oke. Ibu, bagaimana harga komoditas sayuran di pasar saat memasuki musim kemarau ini, Bu? Susah, naik semua itu, barang-barang susah dicari. Harga-harga pernah naik, Dek. Sudah tuh barang tuh kurang bagus karena kan panas kan gitu. Oke Bu, lalu sayuran apa aja Bu yang langka dan bagaimana dengan harganya ini Bu? Untuk hari ini tadi tuh susah nyari bonces deh ya, bonces, kacang, apalagi ya, jagung itu susah dicari untuk hari ini. Oke, kalau dibandingkan dengan beberapa minggu lalu Bu, bagaimana dari konsumen nih Bu? Apakah terus normal atau juga malah berkurang atau bahkan terus membeli di situ Bu? Harga kan naik, jadi pembeli itu berkurang. Dengan harga-harga naik itu kan, jadi ya kayak itulah, kurang lah pokoknya pembeli, nggak kayak biasa. Kalau harga itu standar agak murah kan banyak yang beli kan, kalau harga naik kan jadinya berkurang yang beli itu, kemahalan kan kayak gitu kan. Kayak bonces kayak itu kan sekarang modelnya sudah 25 ke atas hari ini. Kayak apa itu jagung itu sudah mencapai 12.000, 15.000
modal plastik kan 10.000 gitu. Kalau kayak timun juga kan, kalau kita beli kan dari pasar induk kan sudah 12-13.000, otomatis ke pedagang kayak kita kan sudah naik 2.000 kan, jadi 15.000, 16.000 kayak itu kan, itu pun susah dijualnya sekarang itu, karena kondisi panas juga, mungkin pasokan juga kurang, jadi mahal. Ya imbasnya yang tadi juga tuh tadi. Ya, kalau pasokan sayurnya dari daerah penghasil itu masih lancar atau ikut berkurang juga nih Bu? Lancar sih lancar, cuma harganya itu yang mahal. Di Indo tuh banyak barang tuh ya, cuma daya beli yang kita ini kan kurang. Yang daya beli untuk yang dimakan kurang, jadi kita sebagai pedagang itu nak beli lagi, ya masih banyak stok, istilahnya itu kan masih banyak stok, jadi kita nggak beli. Karena daya beli yang pembelinya itu nggak ada kayak itu nah. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya pemirsa, dari pemantauan hasil dari Pasar Sekip Ujung Kota Palembang ini, kesediaan sayur masih cukup stabil, namun ada beberapa harga yang terus menaik karena musim kemarau saat ini. Sementara itu masyarakat diimbau untuk tetap bijak dalam berbelanja dan menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan. Diharapkan sinergi antara pemerintah, petani dan distributor dan juga pedagang dapat menjaga stabilitas harga serta kesediaan bahan pangan selama musim kemarau. Ya pemirsa, saya Wulan Rahma bersama juru kamera Muhammad Aidil melaporkan. Pemirsa, jika pada hari sebelumnya berada di angka Rp13.700.000 per sukunya, hari ini Rabu 29 Juli 2026, harga emas perhiasan alami penurunan Rp4.000 per suku. Harga emas perhiasan di Kota Palembang pada Rabu 29 Juli 2026 mengalami penurunan tipis. Berdasarkan pantauan di toko emas Melati Pasar Cinde, harga emas turun sebesar Rp4.000 dibandingkan hari sebelumnya. Pada hari sebelumnya, harga emas berada di kisaran Rp13.700.000 per suku. Menurut pemilik toko emas Melati, Ivan, penurunan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh melemahnya harga emas dunia dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, pergerakan harga emas masih bersifat fluktuatif dan nantinya masih tetap di harga Rp13.700.000. Penurunan itu pasti, cuman untuk saat sekarang kenaikannya itu nggak terlalu naik bener. Nanti 2 hari lagi balik normal lagi. Jadi pergerakannya masih balik-balik segitu-segitu juga. Naik 20.000, nanti turun 10.000, 10.000. Untuk masyarakat yang berencana membeli maupun menjual emas, dihimbau untuk terus memantau perkembangan harga sebelum melakukan transaksi. Tim Liputan PAL TV. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Liputan Metropolis hari ini. Dan saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman website paltv.co.id. Dan tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan di Instagram di @officialpaltv. Baiklah, saya Faskal Yurman bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan.
Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopang